Sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Eh, nah dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena Mhm. penguasa itu punya instrumen. Eh, nah dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Hmm. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya, melanggar asas netralitas itu. Ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu ya diganti saja, dicopot kan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja, Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Unpad, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, sehat, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan-kecurigaan bahwa kontestasi itu eh, dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi gitu ya, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, eh, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas. Nah, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Hmm. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan nih, yang bisa saya berikan satu contohnya. Ini juga murni sebagai bentuk warning saja atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman. Ya, bisa saja seperti itu karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu Hmm. kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu ya, atau kompetitor yang lain. Itu apa sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa gitu. Hmm. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini, Bang Firman, adalah terkait bagaimana
beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena memang penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Dan termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi begitu ya memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen-instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya. Tapi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya. Dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya. Walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Ya, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi gitu ya, untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya, Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan Capres dan Cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan, yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman. Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran, gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteks ya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Jadi mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga
masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya. Karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya, Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul, yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya, ASN, TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan-pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya. Jadi ini isu indikasi-indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Nila. Yang pertama memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lain. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya. Atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi polisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya, apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok
RI 1 Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan apa netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada apa baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu apa dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam apa kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya. PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimana punya afiliasi politik, kan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicurigin menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu, untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan
jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, itu yang jadi problemnya atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti, saya dicopot, kan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, Bang Firman ya. Sikap tegas itu yang penting dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir. Karena problem awalnya tadi presiden itu rentan, memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya. Kenapa kemudian kok sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus sikap tegas. Dan akhirnya ini kan soal juga public trust. Bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas, harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok, sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya, kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, tensi politik akan meningkat tentu saja. Ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan, ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah gitu ya, pertarungannya saya tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua yaitu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya gitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan.
Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya, publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah, kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan-kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir dua kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware, ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi, ya, meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu dua hal itu. Satu, pemilu yang damai. Yang kedua, pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari Unpad, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran, dan tangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus menerus, gitu, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun melanggar asas netralitas, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopotkan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Unpad, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi
pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya, sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan bahwa kontestasi itu dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi gitu ya, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan nih, yang bisa saya berikan satu contohnya. Ini juga murni sebagai bentuk warning saja, atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini, Bang Firman, adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi gitu ya, memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang sering kali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu, atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya. Tapi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya, dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya. Walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik.
Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Nah, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi gitu ya, untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan Capres dan Cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman? Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, Partai Integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya. TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya. Jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Nila. Yang pertama memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini
tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lainnya. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai sebuah tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya, atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi polisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya, apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya, memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya
272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya. PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik, dan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicurigai menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Bahwa presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu, untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu, selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, justru yang jadi problem atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot, kan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, Bang Firman ya. Sikap tegas itu yang penting dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir. Karena problem awalnya tadi presiden itu rentan memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya. Kenapa kemudian sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu sikap tegas.
sangat tegas. Dan akhirnya ini kan soal juga public trust. Bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, saya pikir tensi politik akan meningkat tentu saja. Ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah, gitu ya, pertarungannya saya tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua yaitu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya, gitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir dua kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware, ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi, ya, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu dua hal itu. Satu, pemilu yang damai. Yang kedua, pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari UNPAD, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Tantangannya adalah penegakan hukumnya.
gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus gitu, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot kan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja, Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Unpad, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan-kecurigaan bahwa kontestasi itu dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi gitu ya, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas. Nah, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan yang bisa saya berikan satu contohnya, ini juga murni sebagai bentuk warning saja atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini Bang Firman adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen
untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat gitu ya atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi gitu ya memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya. Tapi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal gitu ya, dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya, walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Ya, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi gitu ya, untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan Capres dan Cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu Bang Firman? Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Jadi mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang
kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya, gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya, Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul, yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya. TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan, ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya. Jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya, Mbak Mila. Yang pertama, memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lainnya. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya, dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya, atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral, ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi kepolisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya, apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan, netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya, sebagai capres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana.
Nah, sehingga memang eh, tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan apa netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya, memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada apa baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu apa dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam apa kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya. PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik, dan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicuragi menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Bahwa presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu, untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu, selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN
dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, justru yang jadi problem atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot, kan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, Bang Firman ya. Sikap tegas itu yang penting dan itu yang akan dinilai oleh publik, gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir. Karena problem awalnya tadi, presiden itu rentan memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral, gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya, kenapa kemudian kok sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus sikap tegas. Sikap tegas, dan akhirnya ini kan soal juga public trust. Bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah, sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok, sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya, kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, tensi politik akan meningkat tentu saja, ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan, ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah, gitu ya, pertarungannya saya tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua yaitu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya, begitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya, publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah, kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral,
Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi, gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir 2 kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware, gitu ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi, ya, meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu 2 hal itu. Satu, pemilu yang damai. Yang kedua, pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari UNPAD, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun melanggar asas netralitas, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot kan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air menjelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja, Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari UNPAD, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting, gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan bahwa kontestasi itu dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai, gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi, gitu, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik,
Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas. Sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan yang bisa saya berikan satu contohnya, ini juga murni sebagai bentuk warning saja atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini Bang Firman adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi gitu ya memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya. Tapi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya, dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya. Walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Ya, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi gitu ya, untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan
pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut. Kemudian kader dari PDIP, bahkan capres dan cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan, yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman. Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya, Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul, yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya. TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya. Jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Nila. Yang pertama memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lainnya. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai sebuah tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya, dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya, atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear.
Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi polisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya, apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI 1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan apa netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada apa baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu apa dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam apa kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya. PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat
aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik, dan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicurigai menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya, ini kan soal kepemimpinan ya. Presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu, untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu, selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, justru yang jadi problem atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, disebutkan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, Bang Firman ya. Sikap tegas itu yang penting, dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir. Karena problem awalnya tadi, presiden itu rentan memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya, kenapa kemudian sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus sikap tegas. Sikap tegas, dan akhirnya ini kan soal juga public trust. Bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas, harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok, sudah masuk ke masa kampanye begitu ya.
Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, saya pikir tensi politik akan meningkat tentu saja. Ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan, ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah, gitu ya, pertarungannya selesai, tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua yaitu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya, begitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir dua kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware gitu ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi ya, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu dua hal itu, satu pemilu yang damai, yang kedua pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari UNPAD, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopotkan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi
pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja, Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Unpad, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan bahwa kontestasi itu dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi gitu ya, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan yang bisa saya berikan satu contohnya. Ini juga murni sebagai bentuk warning saja, atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa. Gitu. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini, Bang Firman, adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi begitu ya, memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen-instrumen negara
yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu, atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya. Jadi kemudian kok yang muncul ini partai integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya, dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya, walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Ya, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi gitu ya, untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan capres dan cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman? Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran, gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari Presiden. Nah, tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, Partai Integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Jadi mohon koreksi kalau salah. Artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul
yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya. ASN, TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya. Jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Mila. Yang pertama memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lainnya. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai sebuah tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya, dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya, atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi polisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya, apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair
bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya. PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik, dan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicurigai menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Bahwa presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu, untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu, selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, justru yang jadi problem atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya,
melanggar asas netralitas itu. Ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot, kan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi Sikap tegas begitu ya, ya, Bang Firman ya. sikap tegas itu yang penting dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir karena problem awalnya tadi presiden itu rentan, memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya. Kenapa kemudian sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus sikap tegas. Sikap tegas, dan akhirnya ini kan soal juga public trust. Bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok, sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, saya pikir tensi politik akan meningkat tentu saja. Ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah gitu ya, pertarungannya selesai, tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua yaitu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya begitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya, publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah, kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir dua kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware, gitu ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi ya, meminimalisir terjadinya kecurangan
dalam pemilu. Jadi saya pikir itu dua hal itu, satu pemilu yang damai, yang kedua pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari Unpad, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun melanggar asas netralitas, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopotkan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja, Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Unpad, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan bahwa kontestasi itu dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai, gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi, gitu, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas. Nah, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga
proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan nih, yang bisa saya berikan satu contohnya. Ini juga murni sebagai bentuk warning saja, atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa. Gitu. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini Bang Firman adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi gitu ya, memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu, atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya. Tapi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya, dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya. Walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Ya, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi gitu ya, untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan Capres dan Cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman? Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya
isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya. TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya. Jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Nila. Yang pertama memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lainnya. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai sebuah tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya, dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya, atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya
pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral, ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi polisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya, apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI 1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan apa netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya misalnya sifatnya personal ya, hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada apa baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu apa dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam apa kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya, PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik, dan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral.
Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicuragi menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Bahwa presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu, untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu, selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, justru yang jadi problem atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot, kan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, Bang Firman ya. Sikap tegas itu yang penting dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir karena problem awalnya tadi presiden itu rentan, memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral gitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya. Kenapa kemudian sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus sikap tegas. Sikap tegas, dan akhirnya ini kan soal juga public trust. Bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas, harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok, sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya, kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, saya pikir tensi politik akan meningkat tentu saja ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan
adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan, ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah, gitu ya, pertarungannya saya tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua yaitu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya, gitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya, publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah, kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir dua kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware, ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi ya, meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu dua hal itu. Satu, pemilu yang damai. Yang kedua, pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari UNPAD, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran, dan tangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus menerus, gitu, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun melanggar asas netralitas, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot kan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari UNPAD, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam Mbak Nila. Ya Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan
untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan-kecurigaan bahwa kontestasi itu dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai, gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi, gitu ya, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas. Nah, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan yang bisa saya berikan satu contohnya, ini juga murni sebagai bentuk warning saja atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini Bang Firman adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi gitu ya memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya. Tapi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya
mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya, dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya, walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada, gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan, karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Ya, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi, gitu ya, untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya, Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan Capres dan Cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman? Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran, gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Jadi mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya, Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya. TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya.
Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang, ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya. Jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Nila. Yang pertama memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya. Tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lainnya. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya. Atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi kepolisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai capres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya, memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain.
Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada apa baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu apa dipasang oleh oknum institusi tertentu atau sebaliknya ada yang diturunkan. Ya. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam apa kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya. PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik kan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicurigin menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Bahwa presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu, untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu, selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, justru yang jadi problem atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot, kan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, Bang Firman ya. Sikap tegas itu yang penting dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir. Karena problem awalnya tadi presiden itu rentan memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi
bagaimana menjamin aparat itu netral gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya, kenapa kemudian sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus tegas. Dan akhirnya ini kan soal juga public trust, bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah, sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya, kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, tensi politik akan meningkat tentu saja. Ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan, ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah gitu, pertarungannya saya tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua yaitu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya begitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya, publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah, kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir 2 kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware gitu ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi ya, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu 2 hal itu. Satu, pemilu yang damai. Yang kedua, pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari UNPAD, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya, melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot kan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja, Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Unpad, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan-kecurigaan bahwa kontestasi itu dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai, gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi, gitu ya, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas. Nah, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan yang bisa saya berikan satu contohnya, ini juga murni sebagai bentuk warning saja atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa gitu.
Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini, Bang Firman, adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi begitu ya memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya. Jadi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya. Dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya. Walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Nah, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan Capres dan Cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman? Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteks ya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo
dan belum ada pasangannya ya pada saat itu. Iya. Memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya. TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya. Jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Nila. Yang pertama memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lainnya. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya dilakukan oleh institusi, siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya. Atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi kepolisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya, apabila memang adanya
dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya, memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya, PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik, dan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicurigai menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Bahwa presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi
kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu, untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu, selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, justru yang jadi problem atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot, kan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, Bang Firman ya. Sikap tegas itu yang penting dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir. Karena problem awalnya tadi presiden itu rentan, memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya, kenapa kemudian kok sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus sikap tegas. Sikap tegas, dan akhirnya ini kan soal juga public trust. Bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas, harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok, sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya, kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, tensi politik akan meningkat tentu saja ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan, ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah, gitu ya, pertarungannya saya tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua, ya itu karena
isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya begitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya, publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah, kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir dua kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware, ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi ya, meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu dua hal itu. Satu, pemilu yang damai. Yang kedua, pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribunnews on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari Unpad, Bang Firman Manan. Dalam program Tribunnews on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran, dan tangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus menerus, gitu, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun melanggar asas netralitas, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopotkan. Selamat malam Tribuners, program Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Unpad, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribunnews on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya.
dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election, jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya, sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan bahwa kontestasi itu dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi gitu, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan yang bisa saya berikan satu contohnya, ini juga murni sebagai bentuk warning saja, atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini Bang Firman adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi gitu ya, memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu, atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya. Tapi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya, dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya.
Walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Ya, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan capres dan cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman? Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Jadi mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya. TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya, jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Mila. Yang pertama memang
apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lain. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai sebuah tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya. Atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi kepolisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya, apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI 1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya, memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan
arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya. PJ itu bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik, dan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicurigai menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Bahwa presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu, untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, itu yang jadi problemnya atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, kan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, Bang Firman ya. Sikap tegas itu yang penting, dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir. Karena problem awalnya tadi, presiden itu rentan memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya, kenapa kemudian
sudah muncul begitu, indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus sikap tegas. Tegas, dan akhirnya ini kan soal juga public trust, bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, saya pikir tensi politik akan meningkat tentu saja. Ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan, ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah, gitu ya, pertarungannya selesai, tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua, ya itu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya begitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya, publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir 2 kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware, ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi, ya, meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu 2 hal itu. Satu, pemilu yang damai. Yang kedua, pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari UNPAD, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya
isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran, dan tangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot kan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Yarda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja, Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Unpad, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan bahwa kontestasi itu dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai, gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi, gitu ya, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas. Nah, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan yang bisa saya berikan satu contohnya, ini juga murni sebagai bentuk warning saja atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini Bang Firman adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini.
Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi, gitu ya, memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu, atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, gitu ya. Tapi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya, dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan, ya, walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada, gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan, karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Nah, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi, gitu ya, untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan Capres dan Cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman? Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran, gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu, memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang
menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya. TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya, jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Mila. Yang pertama, memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lain ya. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya, dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya, atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral, ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi kepolisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya, apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa?
Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, Mhm. ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan apa netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada apa baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu apa dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Yeah. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam apa kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya. PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik, kan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicurigai menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa
memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, itu yang jadi problemnya atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopotkan, ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, Bang Firman ya. Sikap tegas itu yang penting dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir. Karena problem awalnya tadi presiden itu rentan, memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya, kenapa kemudian sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus sikap tegas. Sikap tegas, dan akhirnya ini kan soal juga public trust. Bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas, harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah, sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok, sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya, kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, saya pikir tensi politik akan meningkat tentu saja ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan, ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, betul ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah gitu, pertarungannya selesai, tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua, yaitu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya gitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya, publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian
tentu, tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah, kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir dua kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware, ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi ya, meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu dua hal itu. Satu, pemilu yang damai. Yang kedua, pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari Unpad, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya, melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti, saya dicopot kan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja, Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Unpad, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan-kecurigaan bahwa kontestasi itu
dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai, gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi, gitu ya, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas. Nah, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan yang bisa saya berikan satu contohnya, ini juga murni sebagai bentuk warning saja atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain, gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa. Gitu. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini, Bang Firman, adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi, begitu ya, memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu, atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, gitu ya. Tapi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya, dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya. Walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada, gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Ya, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi, gitu ya, untuk menjaga
agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap Oke. semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya, Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan Capres dan Cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman. Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya, Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya. TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya. Jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Mila. Yang pertama memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lainnya. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi,
maka kemudian ini dilihat sebagai sebuah tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya. Atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral, ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi polisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya, apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya, memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak.
Nah, Presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya. PJ itu atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik, kan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicurigai menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Bahwa Presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, justru yang jadi problemnya atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopotkan, ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, Bang Firman ya. Sikap tegas itu yang penting dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir. Karena problem awalnya tadi Presiden itu rentan memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya. Kenapa kemudian sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus sikap tegas. Sikap tegas, dan akhirnya ini kan soal juga public trust. Bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan
akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok, sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, saya pikir tensi politik akan meningkat tentu saja. Ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah gitu ya, pertarungannya saya tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua yaitu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya gitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir 2 kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware gitu ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi ya, meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu 2 hal itu. Satu, pemilu yang damai. Yang kedua, pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari Unpad, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya, melanggar asas netralitas itu,
Ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot kan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Yarda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari UNPAD, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election, jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya, sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan bahwa kontestasi itu dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi gitu ya, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas. Nah, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan yang bisa saya berikan satu contohnya, ini juga murni sebagai bentuk warning saja atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini Bang Firman adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Dan termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus
isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi begitu ya, memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu, atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya. Tapi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal gitu ya, dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya, walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Nah, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi gitu ya, untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut. Kemudian kader dari PDIP bahkan capres dan cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman? Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Mohon koreksi kalau salah. Artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh
Presiden Joko Widodo begitu ya Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya. ASN, TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya. Jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Mila. Yang pertama memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lainnya. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai sebuah tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya. Atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi polisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya, apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan
kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya, memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya. PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik, dan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicurigai menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya, ini kan soal kepemimpinan ya. Bahwa presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu, untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu, selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, itu yang jadi problem atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu
bukan hanya sekedar bicara terus-menerus gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot, kan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, ya, Bang Firman ya. sikap tegas itu yang penting dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir karena problem awalnya tadi presiden itu rentan memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya. Kenapa kemudian sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus sikap tegas. Sikap tegas, dan akhirnya ini kan soal juga public trust. Bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok, sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya, kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, saya pikir tensi politik akan meningkat tentu saja ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan, ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah gitu ya, pertarungannya selesai, tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua yaitu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya begitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah, kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir 2 kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware gitu ya. Publiknya tidak peduli
Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi, ya, meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu dua hal itu. Satu, pemilu yang damai. Yang kedua, pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari UNPAD, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran, dan tangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus menerus, gitu, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya, melanggar asas netralitas, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot kan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari UNPAD, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan-kecurigaan bahwa kontestasi itu dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai, gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi, gitu, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas, sehingga sejak awal memang
ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan yang bisa saya berikan satu contohnya. Ini juga murni sebagai bentuk warning saja atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga dikatakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa. Gitu. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini Bang Firman adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi begitu ya, memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang sering kali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya. Jadi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya, dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya. Walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Nah, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi gitu ya, untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan Capres dan Cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah
ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan, yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman. Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, akan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu, memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu ya, memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya, Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul, yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya. TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya. Jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Nila. Yang pertama memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lainnya. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya, dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya, atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul
perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi kepolisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI 1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan apa netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya, memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada apa baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu apa dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam apa kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya, PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik dan sebetulnya
kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicuragi menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Bahwa presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu, untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu, selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, justru yang jadi problem atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot, kan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, Bang Firman ya. Sikap tegas itu yang penting dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir. Karena problem awalnya tadi presiden itu rentan memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya. Kenapa kemudian kok sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus sikap tegas. Tegas. Dan akhirnya ini kan soal juga public trust. Bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas, harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok, sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang?
Ya kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, saya pikir tensi politik akan meningkat tentu saja. Ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah, gitu ya, pertarungannya saya tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua ya itu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya, gitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk kan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir dua kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware gitu ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi ya, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu dua hal itu. Satu, pemilu yang damai. Yang kedua, pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari UNPAD, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa karena penguasa itu punya instrumen. Nah dalam hal ini hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran, dan tangannya adalah penegakan hukumnya gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus menerus gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya, melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopotkan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari UNPAD, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam.
Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan bahwa kontestasi itu dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai, gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi, gitu ya, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan yang bisa saya berikan satu contohnya, ini juga murni sebagai bentuk warning saja atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman? Ya, bisa saja seperti itu, karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu, atau kompetitor yang lain. Itu sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini Bang Firman adalah terkait bagaimana beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, karena penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi gitu ya memang bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen negara yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya.
kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya, dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya. Walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Ya, jadi sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi gitu ya, untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan Capres dan Cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman? Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena penguasa itu punya instrumen. Nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran, gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari Presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteksnya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu memang salah satu kontestan yang sebetulnya juga masih secara pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya, karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat situasi politiknya masih berbeda sebetulnya gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman, tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya.
TNI, Polri, termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral, dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu kan sebetulnya. Nah, jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang, ya. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan, ya memang pemimpin sebetulnya, pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya, jadi ini isu indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Nila. Yang pertama memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi, atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lain. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu, apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya, dilakukan oleh institusi siapapun, tidak hanya Polri ya, bisa TNI, bisa ASN, bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya, atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah, itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya, dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral, ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi polisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya, apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan, sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok RI 1, Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, sehingga memang tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya, pernyataan-pernyataan menunjukkan netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya, bahwa tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya, memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin
instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu dipasang oleh oknum institusi tertentu, atau sebaliknya ada yang diturunkan. Nah, yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam kecurigaan pada akhirnya gitu ya, bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya, PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik, dan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicurigai menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Bahwa presiden tentu sebagai dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu, untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum, dan segera diberikan tindakan hukum. Jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Misalnya terhadap ASN itu, selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Nah, justru yang jadi problem atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, disopatkan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Jadi sikap tegas begitu ya, Bang Firman ya. Sikap tegas itu yang penting, dan itu yang akan dinilai oleh publik gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir. Karena problem awalnya tadi, presiden itu rentan memang ada potensi
konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi bagaimana menjamin aparat itu netral gitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya, kenapa kemudian sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Itu harus tegas. Dan akhirnya ini kan soal juga public trust, bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di saat dimana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor 1 di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja. Itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya, kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, saya pikir tensi politik akan meningkat tentu saja ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah gitu ya, pertarungannya saya tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua yaitu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya begitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah, kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir dua kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware gitu ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi ya, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu dua hal itu, satu pemilu yang damai, yang kedua pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam.
Tribuners, demikian program Tribun News Fokus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari UNPAD, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News Fokus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo yang berpidato begitu ya, sehingga tampaknya Prabowo menunjukkan suatu superiornya. Calon Presiden Anies memberikan kesempatan itu kepada calon wakil presidennya untuk berpidato. Baru yang tertinggi lagi adalah kembali lagi, yaitu Ganjar sama Mahfud. Karena diberikan kesempatan juga, yang lebih jago tentang pantun adalah Pak Mahfud. Nah, artinya ada kerjasama. Saya terus terang mengatakan Pak Joko Widodo dari segi juridis, hukum, saya kira dia bisa pasti netral, undang-undang. Tetapi apakah Jokowi bisa netral dari sudut psikologis? Saya meragukan. Itu adalah makna bahwa ya Gibran cium tangan berarti bisa dimaknai bahwa Megawati dihormati secara denotatif, gitu ya. Tapi kalau makna mendalam secara konotatif, itu bisa nggak sandiwara itu? Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Afia Tiokonibili. Tribuners masih membahas terkait pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Setelah mendapatkan nomor urut, masing-masing pasangan Capres-Cawapres memberikan pidatonya masing-masing. Nah, pasangan nomor urut 1 Tribuners ada Anies Muhaimin Iskandar yang pidato nih Caimin. Caimin mengibaratkan pemilu seperti pertandingan sepak bola dan Caimin meminta kepada publik jika melihat dan mendapati adanya pemain yang curang untuk diteriaki. Selain itu, publik juga diminta jika ada wasit yang merangkap pemain untuk difoto dan disebarluaskan. Kemudian pasangan nomor urut 2 didapatkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo dalam pidatonya turut menyepakati pernyataan Caimin yang menyatakan ihwal pemilu 2024 harus berlangsung damai. Prabowo juga melemparkan pantun untuk Caimin soal kalau dapat teman baru, kawan lama jangan ditinggalkan. Dan usai sambutan, Prabowo mengeluarkan jurus jogetan khasnya. Lalu ada pasangan nomor urut 3 Tribuners, pasangan Ganjar Mahfud MD, yang dalam pidatonya Ganjar mengatakan beberapa hari belakangan ini masyarakat disuguhi adanya drama Korea atau drakor. Lalu Ganjar menyebut drama-drama tersebut seharusnya tidak perlu terjadi dan Ganjar juga membahas kegelisahan suasana kebatinan yang muncul di masyarakat dalam pidatonya. Dan untuk membahas pidato politik para Capres-Cawapres ini Tribuners, kita akan membahasnya dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Bang Emrus Sihombing, yang saat ini sudah tersambung melalui Zoom. Halo, selamat sore Bang Emrus. Selamat sore Bu Afia, salam sehat buat Tribuner dimanapun berada. Ya, salam sehat Bang. Kita mau langsung nih Bang, ngebahas mengenai pidato politik dari 3 pasangan Capres-Cawapres kemarin ya Bang ya. Ini apakah menurut Abang terkesan saling sindir atau bagaimana Bang Abang melihat pidato dari ketiganya Bang? Kalau sesama mereka tidak saling sindir, justru saya melihat sindiran itu kepada orang luar dari para kandidat ini. Tapi kalau kita coba gradasikan, jadi Prabowo berada pada gradasi datar gitu ya. Artinya so-so lah, biasa-biasa gitu ya. Dan itu wajar karena memang pasangannya bagian daripada yang direstui oleh pemerintah. Dalam hal ini Pak Joko Widodo kan merestui Gibran. Jadi bisa dikatakan bahwa pasangan ini adalah sebagai sesuatu penjabaran daripada politik daripada pemerintah. Karena Gibran adalah putra Jokowi dan Pak Jokowi menyatakan merestui. Jadi jelas saya kira sangat wajar pidato Prabowo relatif datar. Namun urutan kedua kalau kita gradasi adalah pidatonya Caimin atau pidatonya pasangan Anies dan Caimin begitu ya. Nah, tetapi saya melihat suatu hal yang bagus
pasangan ini, calon Presiden Anies memberikan kesempatan itu kepada calon wakil presidennya untuk berpidato. Berbeda dengan Prabowo yang berpidato begitu ya, sehingga tampaknya Prabowo menunjukkan suatu superiornya dibanding dengan Gibran. Tetapi kalau kita lihat Anies adalah sosok yang memberikan kesempatan kepada wakilnya. Bahkan Caimin juga menghargai tugas yang diberikan oleh Anies Baswedan tersebut. Nah, kemudian kita melihat bahwa Anies dan Caimin sebagai gradasi tingkat 2. Tingkat pertama tadi yang datar itu adalah Prabowo Gibran. Gradasi yang kedua adalah yaitu Anies dan Caimin. Kenapa? Sederhana melihatnya. Kalau ada katakanlah wasit berperan pemain, kalau kita baca meta meaning, wasit itu kan netral, kan begitu. Artinya orang-orang yang berada di posisi netral jangan ikut jadi pemain lah. Saya kira meta meaningnya itu sangat jelas. Artinya apa? Saya bisa memaknai karena kita orang komunikasi, yaitu jangan yang berperan sebagai orang netral jangan ikut bermain. Yaitu siapa yang netral itu? Tentu pemerintah, KPU, Bawaslu, begitu. Saya kira sangat jelas meta meaning yang disampaikan itu. Jadi pasangan nomor 1 sudah mulai menunjukkan suatu yang lebih kritikal. Baru urutan ketiga, saya kira Ganjar dan Mahfud MD. Saya kira mereka sangat tegas. Artinya gradasinya maka urutan ketiga gitu ya, lebih tinggi lah gradasinya gitu ya. Bahkan menyebut drama Korea. Kan itu diwacanakan oleh Jokowi. Banyak drama drakornya kan gitu. Nah artinya mencoba mengatakan bahwa jangan sampai terjadilah drakor-drakor itu. Biarlah kata Ganjar adalah berbuat kejujuran sesuai dengan hati dan pikiran. Nah itu sangat kritikal juga. Jangan misalnya mengatakan jangan drakor, pasti di hatinya dan pikirannya drakor, gitu kan? Nah itu saya kira sangat kritikal. Dan itu suatu pandangan yang menurut saya sangat jelas. Bahwa kejujuran, ketulusan, dan katakanlah jurdil, luber harus dilakukan. Nah, kemudian kembali kepada katakanlah Caimin, dia katakan kalau ada viralkan begitu. Nah, dia ingin menunjukkan bahwa kekuatan the power of social media. Jadi partisipasi publik suatu hal yang penting. Nah, kembali ke drakor tadi sebagaimana disinggung oleh pasangan nomor 3. Dan itu sebenarnya mengatakan dalam politik kita ada drakor, menurut catatan saya yang pertama kali mengatakan itu kan Joko Widodo. Saya terus terang mengatakan tidak ada manusia yang tidak berdrama. Drakor itu drama Korea, kita ambillah istilah dramanya. Maka dalam teori komunikasi ada teori tentang dramatism, backstage dan front stage gitu ya. Setiap manusia tidak ada yang tidak berdrama. Termasuk saya dan Pak Joko Widodo, gitu. Semua kita berdrama karena tidak ada perilaku manusia front stage dan backstage-nya sama. Hanya saja, apakah drakornya itu yang di backstage-nya jauh sekali dengan front stage? Dia mengatakan begini, padahal berseberangan. Katakanlah contoh, bukankah Pak Joko Widodo ketika ketemu Bapak Presiden, para calon wakil para calon presiden kita, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies di istana, ya kan, pemilu netral. Padahal setelah itu Jokowi saya lihat menurut catatan saya menerima atau berdiskusi dengan relawan Jokowi. Idealnya kalau tidak drakor, idealnya Jokowi juga menerima relawannya Prabowo, menerima juga relawannya Ganjar, menerima juga relawannya Anies. Jadi jangan hanya satu yang diterima, gitu, supaya tidak drakor. Sama dengan di Istana Negara kemarin, yang diterima sekaligus tiga-tiganya, bagus sekali. Nah, baru kemudian kita lihat, bukankah ada foto Pak Jokowi bersama, foto
Prabowo ada di mana-mana itu. Coba dicek, harusnya kalau tidak drakor, harusnya Pak Jokowi bilang, "Hei, Prabowo, tolong foto-foto saya, walaupun foto kita, aku sebagai presiden, kamu sebagai menteri, tolong diturunkan foto saya, karena sekarang sudah boleh dikatakan bulan politik, gitu ya." Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi drakor itu, idealnya itu diturunkan juga. Satu lagi cek, bukankah pendukung daripada Prabowo dan Gibran itu adalah PSI, ketuanya Kaesang. Nah, ada foto-foto Kaesang, di belakangnya ada foto Jokowi. Harusnya itu tanda kutip di take down itu. Supaya memang benar netral. Karena drakor itu, drama itu, bukan Koreanya, dramanya ada 3 hal. Pertama, backstage dan frontstage berbeda. Panggung depan dan panggung belakang. Yang kedua, drakor juga. Ketika yang diucapkan, kenyataan tidak begitu. Itu drakor juga. Baru kemudian bahwa apa yang dikatakan oleh Caimin, jangan sampai nanti wasit jadi pemain. Nah, orang-orang yang sifatnya netral jangan jadi tanda kutip direct atau indirectly menjadi pemain juga. Saya terus terang mengatakan Pak Joko Widodo dari segi juridis hukum, saya kira dia bisa pasti netral, undang-undang. Tetapi apakah Jokowi bisa netral dari sudut psikologis? Saya meragukan. Karena relasi antara anak dan bapak itu pasti terjadi hubungan psikologis. Jadi secara psikologis kejiwaan sulit untuk netral. Baru kemudian dari sudut sosiologis, interaksi. Tidak mungkin mereka tidak berinteraksi selama pemilu ini kan. Ketika mereka berinteraksi akan ada pembicaraan informal. Begitu ya. Antar ayah dengan anak. Saya kira itu sulit untuk netral secara sosiologis. Baru kemudian secara antropologis, budaya. Kan ada budaya keluarga. Kan ada kebiasaan dalam keluarga, kebiasaan sebagai bagian dari budaya. Di situ mereka bisa memperbincangkan tentang sesuatu. Jadi terus terang saya mengatakan bahwa ketika anaknya maju, sulit netral, ini sudah kajian akademik. Secara psikologis, secara sosiologis, dan secara antropologis sulit itu. Pertanyaannya adalah, andaikan anak Pak Emrus saya ini jadi presiden, dan anak saya maju calon wakil presiden dengan situasi yang terjadi seperti ini, saya pastikan saya tidak netral dari sudut sosiologis, psikologis, dan antropologis. Semua manusia. Maka saya terus terang mengatakan meragukan netralitas itu dari sudut aspek. Tapi dari segi hukum mungkin. Begitu ya. Nah, kemudian dari aspek politik, apakah bisa netral? Sulit juga. Karena politik itu kan bicara kekuasaan. Nah, ketika misalnya dikatakan direstui, itu kan apakah bisa dikatakan jadi netral? Saya bapak orang tua kan hanya mendoakan dan merestui. Merestui itu sudah suatu pernyataan yang tidak netral. Lain kalau dikatakan begini, sebagai orang tua tugasnya tidak hanya 2 loh. Pak Jokowi mengatakan 2, yaitu mendoakan dan merestui. Padahal masih banyak peran-peran orang tua, menasehati. Kan kita harus nasihati, membimbing. Baru bisa nggak membimbing misalnya, atau menasihati. Saya kira kurang bagus lah maju sekarang. Kan tiba-tiba ommu memutuskan tadi bisa di bawah umur 40 tahun kepala daerah. Ya maju aja kamu setelah Bapak tidak jadi presiden. Itu jauh lebih elegan. Itu nasihat. Jadi tidak hanya 2. Nah, kenapa tidak dinasihati? Misalnya, artinya dikatakan sebagai orang tua, saya mendoakan, saya merestui, menasihati, membimbing. Misalnya seperti itu. Masih banyak tugas orang tua, tidak hanya 2 itu ya. Jadi itu yang tidak saya lihat dikatakan oleh Pak Joko Widodo, yaitu membimbing, menasihati, atau bila perlu menegur. Karena orang tua boleh dong menegur anak. Kalau istilah bahasa lapangannya dijewer gitu kan, bisa. Tapi jangan sampai kekerasan ya, nanti undang-undang kekerasan tidak boleh dijewer sampai luka, sampai apa. Dijewer dalam pengertian menegur lebih tegas lagi. Jadi oleh karena itu saya pikir keilmuan kita di Indonesia sudah bisa membaca itu. Jadi pakar-pakar kita banyak. Coba kita lihat misalnya pakar hukum tata negara. Coba kita lihat misalnya
para budayaan kita ngomong, yaitu Muhammad Gunawan, sampai meneteskan air mata loh. Coba kita simak itu. Baru kemudian muncul lagi tulisan adalah anak haram konstitusi ya di Tempo. Coba dibacalah itulah. Sangat jelas sekali itu. Jadi oleh karena itu dari pandangan para pakar, para budayaan, para tokoh masyarakat, saya berkesimpulan, saya kira paling bisa netral dari segi kemungkinannya dari aspek hukum, aspek lainnya saya kira amat sulit. Demikian. Oke, Bang Emrus. Nah, dibalik lagi ke pidato saat pengambilan nomor urut. Tadi kan Abang bilang ya, kayaknya ini ada Prabowo mengambil alih gitu, nggak memberikan kepada Gibran untuk berbicara seperti Pak Anies memberikan kepada Caimin. Nah, apakah ini terlihat seperti ingin melindungi gitu, Bang? Karena kan saat itu hadir juga Bu Megawati dan kita juga mungkin melihat ya ada ketegangan gitu di wajah dari Mas Gibran, apalagi pas ngomong di depan, berdiri mendampingi Pak Prabowo, center gitu, set depannya langsung Ibu Megawati. Gimana menurut Abang? Baik, saya kira pertanyaan ini bagus sekali. Manusia tidak lepas dari psikologi jiwa, gitu ya. Psikologi, kalau ilmu psikologi ya. Background hubungan relasi. Boleh dikatakan Bu Mega kan pemimpin PD Perjuangan. Tidak sekedar senior, tetapi tokoh yang sangat dihormati. Dan Gibran kan boleh dikatakan cucu daripada Megawati dari sudut di PD Perjuangan kan. Jokowi bisa diibaratkan sebagai anak lah, gitu ya. Kita harus akui itu. Walaupun nanti banyak orang nanti menggoreng, oh bukan anak, udah jadi presiden. Bahkan kita lihat kenyataan bahwa petugas partai itu kan digoreng sedemikian rupa. Padahal kita ini kalau kita berada di partai, misalnya Anies nanti jadi presiden terpilih, dia petugas partai juga. Kenapa? Karena dibebankan kepada dia visi misi program yang diperjuangkan partai. Tapi digoreng sedemikian rupa, begitu ya. Sehingga saya mengatakan bahwa relasi psikologis ini tetap ada. Kekakuan itu bisa terjadi. Karena memang latar belakangnya ada. Bukankah manusia ketika kita ada masalah dengan orang lain kan, ada kecenderungan kita untuk menghindar, untuk tidak ketemu kan? Kalau ada hubungan tidak baik begitu. Kalau boleh kita berusaha untuk tidak. Kalau pas ketemu, pasti ada di raut wajah. Karena di hati kita masih ada tersisa, gitu ya. Atau masih tersimpan lebih dalam. Itu raut wajah, kekakuan itu produk daripada suasana pikiran dan perasaan kita. Itu udah pasti. Nah, saya melihat bahwa apakah itu memang disiapkan seperti itu, Prabowo yang menyampaikan, saya tidak bisa berkesimpulan. Jangan-jangan itu sudah merupakan suatu rencana mereka. Yang pidato adalah Prabowo misalnya. Tetapi kalau kita gradasi lagi kerjasamanya, coba cek. Mulai lagi. Yang berbicara Prabowo, ini kembali lagi sama dengan sekarang gradasinya lebih rendah, lebih datar. Kenapa? Karena hanya Prabowo yang ngomong. Sementara masuk ke Caimin, gitu ya, sama Anies, malah Anies sebagai pemimpin mempersilahkan wakilnya. Jadi ada semacam trust, kepercayaan, simbol trust. Ya, saya kira dan coba lihat wajah Anies memberikan simpati terhadap Caimin, bertepuk tangan, memberikan apresiasi dalam bentuk raut wajah. Tetapi ketika Prabowo pidato, saya melihat wajah Gibran tidak begitu semeringah. Bukan berarti dia tidak senang, tapi karena ada sesuatu yang masih tersimpan dalam hati dan jiwanya, seperti yang Anda tanyakan tadi. Oleh karena itu, gradasinya adalah Prabowo hanya bicara sendiri, baru kemudian Anies dan Caimin diberikan kesempatan dan mereka secara lambang nonverbal saling mendukung. Baru yang tertinggi lagi adalah kembali lagi, yaitu Ganjar sama Mahfud. Karena diberikan kesempatan juga yang lebih jago tentang kata apa itu pantun adalah Pak Mahfud. Nah, artinya ada kerjasama. Jadi kalau kita gradasikan Prabowo sendiri, baru kemudian gradasi kedua adalah Anies dengan memberikan kesempatan, jadi ada simbol kerjasama di situ. Baru gradasi yang ketiga yang lebih kelihatan kerjasamanya adalah Ganjar sama Mahfud,
karena memang diberi kesempatan. Nah, apakah itu desain atau tidak, hanya mereka yang tahu. Tetapi saya mau katakan, perilaku manusia tidak muncul tiba-tiba begitu saja. Perilaku manusia tidak otonomi dari dirinya. Artinya perilaku dalam konteks berbeda yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ini menunjukkan memang bahwa Anies ini orang yang memberikan suatu penghargaan kepada tanda kutip bawahannya gitu, tanda kutip gitu ya, atau rekan kerjanya lah lebih pas. Tetapi kita lihat lebih tinggi lagi, diwujudkan kerjasama itu yaitu pada Ganjar sama Mahfud MD bersama-sama. Sebenarnya dari sudut itu kita orang komunikasi membaca simbol semiotika bahwa kalau kita melihat gradasi yang menunjukkan kerjasama yang tertinggi adalah Ganjar sama Mahfud MD karena dua-duanya. Urutan kedua yaitu Anies dan Caimin. Urutan yang ketiga ya yang menurut saya lebih menunjukkan powerfulnya adalah Prabowo. Sedikit pun tidak memberikan kesempatan kepada Gibran. Sekalipun misalnya ngobrol seolah-olah ada sesuatu yang diomong, tidak sama sekali. Nah ini sebenarnya kalau kita orang komunikasi, orang psikologi sudah bisa membaca ini. Mana sosok calon yang menunjukkan kerjasama sinergi satu dengan yang lain, mana yang menunjukkan, nah ini lihat ini foto ini. Coba posisi Gibran kan, tidak terlihatan senyum, sesuatu apapun. Beda dengan Anies. Langsung mengaku begini, senyum-senyum dia melihat pantunnya Caimin, pidatonya dengan menyebut ibarat main bola. Sekira ini lambang nonverbal yang tidak bisa dinafikan. Demikian. Oke, berarti masih terlihat ya Bang ya ketegangan di kubu Prabowo dan Gibran saat ini. Oke, Bang, ngomongin pantun nih Bang. Ini kan kemarin, di momen kemarin ini adu pantun memang ya sudah menjadi budaya kita juga ya Bang ya. Apa perlu Bang nanti pas lagi debat di openingnya kita pakai dulu adu pantun gitu Bang untuk merilekskan suasana. Kayaknya boleh nih Bang walaupun isinya tetap ada sindiran-sindiran ya Bang ya. Saya kira pantun itu sangat bagus. Itu budaya Indonesia. Luar biasa. Saya kadang-kadang merenung gitu ya, kenapa kita tidak lahirkan teori komunikasi berbasis pada fenomena pantun. Hanya di Indonesia pantun itu, menurut catatan saya, kalaupun ada di Malaysia, karena kita sama-sama Melayu bisa jadi. Tapi saya melihat bahwa itu adalah katakanlah original, genuinnya Indonesia. Nah pantun ini bagus sekali. Kadang-kadang kita mengkritik orang dengan pantun, yang kita kritik itu tertawa, tersenyum, tapi pesan kita masuk, gitu loh. Jadi dengan komunikasi, bila perlu nanti kampanye dengan berpantun saja lebih banyak, nggak apa-apa. Menyampaikan program dengan berpantun saja nggak apa-apa. Jadi artinya apa? Pantun ini suatu karya bangsa kita yang sangat saya katakan sebagai budaya yang sangat bagus lah ya, budaya tinggi lah menurut saya, budaya tinggi dalam arti yang dihargai gitu ya, yang harus kita hargai. Karena apa? Bisa saja kita memuji seseorang dengan pantun, mengkritik seseorang dengan pantun, gitu ya. Tetapi orang yang kita puji, orang yang kita kritik, mereka tertawa, maka pesan pantun meresap di dalam diri audiens kita, halayak kita pada peta kognisi maupun kepada alam rasa, termasuk juga kepada hati nurani, gitu ya. Saya kira KPU bisa saja mengeluarkan peraturan itu. Wajib berpantun dimulai di awal dan di akhir. Jadi KPU harus juga progres. Jangan takut membuat peraturan yang terbaik untuk Indonesia. Pikir lagi peraturan tambahan. Wajib membuat pantun di awal. Karena itu budaya kita loh, budaya kita nggak apa-apa. Sesuatu yang, jadi KPU jangan kaku dengan peraturan yang sudah ada, bila perlu diperkaya dengan peraturan-peraturan baru. Misalnya contoh, kemarin tadi malam saya live di Radio El Sinta, saya tawarkan juga, mereka itu ada suatu aturan baru di bidang sosial media, misalnya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, demi untuk kebersamaan kita. Nah, dalam konteks itu saya kira bagus sekali Afia mengemukakan ini supaya menjadi suatu kewajiban, gitu ya. Tidak hanya sekedar saran yang diberikan Afia dan Emrus, tapi legalkan dalam bentuk peraturan KPU. Minimal di awal 1, di akhir minimal 2 pantun. Misalnya, buat saja, bagus sekali itu pantun itu. Demikian. Oke Bang, ini juga bisa jadi trik mungkin ya Bang ya buat tim pemenangan para
capres dan cawapres saat ini nih pantun gaya komunikasi yang saat ini paling enak, paling santai gitu ya Bang ya. Mau Bisa saya jelaskan dari sudut komunikasi. Pertama, pantun itu punya apa daya persuasi. Ya. Pantun itu menunjukkan egaliter, kesetaraan. Yang ketiga, pantun itu pesan bisa sampai, apakah itu bentuk kritik atau apa, tetapi halayak bisa menyerapnya dengan senang hati. Tidak merasa dikritik, tidak merasa direndahkan, begitu. Jadi 3 kelebihan pantun. Saya kira ini kita biasakan saja, tidak harus misalnya ketika pilpres, ketika kita masuk kantor, kita berpantun aja. Kenapa sih budaya Indonesia? Contoh misalnya Ibu, Jepang masih pakai kimononya loh Ibu, gitu kan budaya mereka. Baru kemudian Inggris masih memakai misalnya acara pernikahan, raja masih pakai kuda yang zaman dahulu itu dengan setting, maksudnya dengan setting kuda yang zaman dulu dipertahankan. Next sekarang ada nilai budaya kita pantun. Jangan kesampingkan itu pantun. Saya terus terang saya bangga dengan Bu Afia mengangkat ini karena itu budaya kita gitu ya. Jadi saya pikir saya menyarankan kepada KPU buat suatu aturan barulah supaya berpantun, karena sebagaimana kelebihan pantun yang saya katakan itu. Baru kemudian di akhir bisa saja nanti ketika diskusi gitu ya, ketika diskusi bisa ada suatu keseriusan, boleh jadi tanda kutip ketegangan antar kandidat nanti ketika kampanye atau debat presiden, tapi wajib merumuskan pantun yang terakhir mencairkan suasana seperti pantun yang dibuat oleh Prabowo gitu ya. Ya, Prabowo dia katakan, kalaupun ada teman baru sudah jangan lupa teman lama, kan bagus juga itu kan. Walaupun itu menyindir atau tidak, tapi bagus. Artinya kita tidak boleh melupakan orang lain. Silaturahmi tetap kita jaga. Itu makna yang dikemukakan oleh Prabowo. Nah, kalau boleh nanti pantun ketika debat itu, debat terakhirnya ada pantun yang menyatukan masing-masing. Demikian. Oke Bang, tapi terlihatnya ini ya Bang ya, kalau misalnya kita lihat ke momen kemarin setelah Prabowo memberikan pantunnya, suasana cair, kemudian dari kubu Amin juga menanggapinya juga dengan santai, ketawa ngelihat pantun dari Pak Prabowo, terus di akhirnya mereka kan saling tos nih, 2 kubu ini ya Bang ya. Seakan-akan kayaknya 2 kubu ini tuh akrab banget, pro banget, sedangkan yang satu tuh nggak diajak gitu Bang. Ini gimana Bang kalau Bang lihatnya Bang? Yang satu itu maksudnya nomor 3 gitu kan? Saya kira bisa saja dia dimaknai seperti itu, tetapi juga tidak tertutup peluang juga, gitu ya, bahwa Caimin dengan Anies atau Anies dengan Caimin juga bisa menyatu dengan Ganjar dengan Mahfud. Kenapa? Artinya di sisi lain yang Ibu katakan tadi itu bisa kita terima. Tapi antitesisnya bisa saja justru nanti sebagai suatu proposisi yang saya menyatakan ini, bisa saja nanti yang menyatu itu adalah Anies dengan Caimin bisa katakanlah lebih dekat dengan Ganjar dengan Mahfud MD. Kenapa? Karena 2 kandidat ini di luar katakanlah kedekatan dengan kekuasaan kan, yang dekat dengan kekuasaan, sorry kita harus katakan, ya Prabowo dan Gibran, dua-duanya ini kan boleh dikatakan mendapat mendapat suatu tanda kutip ya perlakuan tidak seimbang gitu, karena calon nomor 2 ada di situ putra presiden. Di situ langsung atau tidak langsung bahwa ada melekat di situ kekuasaan. Tidak bisa dipisahkan begitu saja. Karena ada orang bilang bahwa anak presiden tidak bisa dipisahkan itu. Gitu. Sederhana misalnya. Andaikan Gibran bukan anak presiden, apakah dia calon? Kan itu pertanyaan kritikal kita. Coba kita lihat betapa Golkar memberikan karpet merah itu kepada Gibran sebagai calon wakil presiden. Padahal Golkar dari keputusan partainya membawa Airlangga Hartarto menjadi calon presiden atau wakil presiden. Nah, andaikan Gibran bukan anak presiden, apakah Golkar mau memberikan itu? Gitu, itu pertanyaan kritikal kita. Oleh karena itu tidak, sebagai antitesis yang Ibu katakan tadi, ialah justru bisa peluang menyatunya antara
Anies dengan pasangannya, Ganjar dengan pasangannya, karena secara sosiologis orang yang punya perasaan yang sama akan cenderung menyatu. Perasaan yang sama apa? Yaitu sama-sama mereka tidak ada di garis kekuasaan itu. Sehingga bisa saja, saya tidak tahu nanti putaran pertama siapa yang kalah gitu ya. Pasti putaran pertama pasti ada yang kalah. Lalu yang kalah ini merapat ke siapa gitu ya. Nah, saya kira kalau langsung saya sebutkan nggak enak. Seolah-olah saya mendahului pemilu pemilu yang dibuat oleh rakyat yang berdaulat. Tapi salah satu udah pasti kalah. Nah, rakyat bisa melihat kira-kira kemana jika ini yang kalah, ya dieksersis saja. Maka akan masuk putaran kedua yang ini. Yang kalah ini berlabuh kemana dukungannya? Saya kira akan cenderung berlabuh kepada yang sifatnya homogenitas politik. Demikian. Oke, siap Bang. Ini kita mau ngomongin soal nomor urutnya ya Bang ya. Dari 1, 2, 3 udah ketahuan siapa aja, dan menurut Abang keuntungan politik apa nih Bang buat masing-masing paslon terkait dengan nomor urut yang didapatkan Bang? Baik, saya akan bicara konsep komunikasi Bu. Nomor 1, 2, 3 atau nomor berapapun itu kan simbol. Simbol komunikasi dalam hal ini non verbal. Kata itu simbol verbal. Kata maupun simbol non-verbal tak bermakna. Manusia yang memberikan makna terhadap simbol. Itu kata konsep komunikasi. Jadi simbol itu nanti dimaknai jadi apa? Gitu ya. Katakanlah misalnya simbol nomor 1 bisa dimaknai sebagai amin gitu kan. Atau dimaknai sebagai keberuntungan misalnya. Nomor 2 dimaknai sebagai simbol 2 misalnya victory gitu ya. Baru kemudian nomor 3 bisa dimaknai sebagai persatuan Indonesia. Gitu. Istilah ketiga dari Pancasila. Nah, oleh karena itu bahwa nomor 1, nomor 2, nomor 3 sebagai simbol tidak akan mempengaruhi elektabilitas daripada 3 kandidat. Jadi pemaknaan daripada nomor itu sangat tergantung kepada strategi komunikasi pemasaran politik dan strategi komunikasi politik yang dibangun. Sehingga nomor ini menjadi branding, menjadi labeling tentang sesuatu yang bisa dimaknai. Nah, saya melihat bahwa tim kampanye mereka, tim sukses mereka harus membangun branding 1 itu apa, branding nomor 2 itu apa, branding nomor 3 itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika itu sudah dibangun brandingnya tersebut, maka sangat tergantung lagi branding itu punya relasi nggak, artinya terintegrasi nggak dengan program yang ditawarkan. Kalau visi misi saya pikir sangat abstrak ya, sulit untuk kita mendiskusikan itu karena sangat ideal dan sangat abstrak. Nah, kita bicara pada level program yang akan ditawarkan. Nah, program yang mereka tawarkan itu nyambung nggak dengan brand image 1, 2, dan 3 atau image yang dibangun ya. Tentang hal itu, kalau nyambung saya kira akan lebih bisa diterima masyarakat. Katakanlah misalnya branding nomor 1 atau nomor 1 di branding sebagai apa, gitu ya. Namun saya harus jelaskan bahwa ketika orang memilih sebenarnya ada beberapa faktor ada 2 faktor utama sehingga orang memilih dari salah satu kandidat ini. Pertama adalah program yang ditawarkan untuk memecahkan berbagai persoalan sesuai dengan segmented. Misalnya masyarakat generasi Z, milenial misalnya yang mencapai 50% kalau itu gabung dua-duanya. Nah, program apa yang mereka tawarkan tetapi didesain dengan keanak-mudaan, kemilenialan. Jadi oleh karena itu gimmick menjadi suatu hal yang penting. Jadi kombinasi antara program dan gimmick gitu ya. Itu harus dikombinasi karena saya mengikuti suatu diskusi, ternyata orang sebagian dari yang generasi Z ada yang memilih bukan karena program, tetapi memilih karena misalnya ada yang lucu-lucu. Katakanlah salah satu kandidat itu penyenang hewan peliharaan misalnya, hewan peliharaan ya. Wah, saya pilih aku suka itu. Atau ada orang memilih gimmicknya, wah saya suka pasangan ini karena anaknya ganteng loh. Nah gitu. Jadi artinya apa? Kombinasi antara gimmick dan program itu harus menjadi diperhatikan karena banyak orang memilih bukan karena program gitu ya. Justru karena misalnya penampilan, gaya bahasa,
tutur kata, dan termasuk di dalamnya Ibu, mohon maaf, kegantengan. Tidak tertutup kemungkinan mak-mak milih karena kelembutan seorang pria itu. Karena katakanlah kebijakan atau katakanlah seorang calon tersebut dilihat sebagai orang yang bijak, sebagai cermin daripada seorang ayah yang lembut dan lain-lain sebagainya. Saya kira mak-mak akan bisa menyimpulkan. Sementara seorang mak-mak bisa menentukan loh kemenangan. Demikian. Oke, siap Bang. Nah ini balik lagi ke pidato pada pengundian nomor urut kemarin ya Bang ya. Kalau misalnya banyak anggapan pidato Ganjar kemarin ini bersifatnya kan ofensif. Sementara dari Caimin maupun Prabowo ini sifatnya defensif. Nah ini menurut Abang gimana nih Bang tanggapannya? Dan menurut Abang gaya komunikasi dari ketiganya yang diusung saat ini tuh seperti apa Bang? Baik, sama seperti yang saya katakan tadi, ofensif atau defensif dan lain-lain sebagainya. Itu sama dengan yang saya jelaskan tadi begitu saya gradasi gitu ya. Tapi istilah yang saya pakai adalah lebih kritikal gitu ya. Jadi bukan berarti ofensif atau defensif, bisa saja orang bisa membuat suatu kategori itu karena kategori tidak ada alat ukurnya. Tetapi kalau saya urut dari sudut kategori yang saya buat, karena kan peneliti atau seseorang membuat kategori sesuatu kan subjektif, tergantung orang yang membuat kategorinya. Saya melihat bahwa kategorinya adalah bahwa Prabowo sama Gibran pada kategori datar, karena itu wajar. Karena tidak akan mungkin dia mengkritik pemerintah, gitu ya. Karena mereka itu adalah direstui oleh pemerintah gitu. Kita sebutlah kata direstui. Kalau saya sebut nanti didukung, saya dikritik lagi nanti. Saya sebut kata direstui karena sudah diucapkan saja. Andai kan tidak diucapkan mungkin saya tidak berani mengatakan direstui begitu kan. Mana direstui kan begitu. Nah baru gradasi kedua adalah yaitu Caimin. Karena Caimin sudah mengatakan secara tegas loh. Jadi saya tidak mengatakan ofensif gitu ya. Kalau ada juri jadi pemain, keras itu kalau mau jujur. Iya kan? Arahnya jelas itu kemana itu, gitu kan? Gitu. Jadi saya kira ini lebih gradasinya memang lebih jelas gitu ya. Gradasi yang ketiga adalah lebih jelas lagi, yaitu Ganjar sama Mahfud. Pertama adalah kejelasan yang dikemukakan, hati dan pikiran harus sama, gitu kira-kira begitu. Jadi jujur tapi hati juga harus jujur, kan begitu. Karena acap kali ada orang lain di bibir, lain di hati, kan begitu. Ada itu. Drakor misalnya, padahal yang drakor itu boleh saja seolah-olah menunjuk orang lain, tapi ingat, ketika kita menunjuk seseorang, 3 jari kita menunjuk kita loh Ibu. Ya. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan drakor, juga menunjuk dirinya. Kenapa? Saya sederhana menjawabnya. Tidak ada manusia yang tidak drakor. Drakor dalam arti bermain drama. Iya bermain drama. Cuma dramanya itu drama yang bertentangan dengan etika enggak? Bertentangan dengan moral enggak? Begitu. Itu yang jadi pertanyaan kritikal kita. Tetapi kita melihat Ibu, fakta menunjukkan bahwa MK telah memutuskan proses keputusan tersebut. Ketua Mahkamah melanggar etika berat Ibu. Saya kira mohon maaf. Saya tahu belajar tentang etika. Etika itu lebih parah daripada melanggar undang-undang. Kalau undang-undang Ibu diputuskan orang bersalah, orang benar. Jadi kalau tidak melanggar undang-undang dia benar. Kalau dia melanggar undang-undang dia bersalah. Gitu ya. Salah benar. Etika Ibu adalah persoalan baik buruk. Orang melanggar etika, orang buruk. Orang katakanlah tidak melanggar etika, orang baik. Jadi kalau Ibu dan saya orang baik, janganlah melanggar etika. Nah, sementara teman kita Ketua Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan kan melanggar etika berat. Saya sudah katakan mohon izin pada kesempatan ini. Saya sebagai sahabat lah. Sahabat saya itu Ketua Mahkamah Konstitusi itu pintar nyanyi itu. Saya tahu. Dia mungkin dia kenal. Nggak apa-apa lah saya menyarankan sebagai sahabat Ketua Mahkamah Konstitusi mundur saja lah. Karena melanggar etika itu sangat berat itu. Jadi ini sebagai sebab, tapi terserah dia mau mundur atau tidak. Oleh karena itulah saya berpendapat bahwa kalau bicara tentang drakor drama itu tidak ada manusia yang tidak berdrama Ibu. Jadi jangan sekali-sekali kita katakanlah menunjuk kepada seolah-olah ya, bukan menunjuk orang lain, tapi kita menunjuk diri sendiri. Kenapa? Tidak ada manusia yang tidak berdrama. Kemudian kalau kita benar-benar sungguh-sungguh netral kita, ya saya menyarankan kepada Pak Joko Widodo, setelah melakukan pertemuan dengan relawan Jokowi, bertemulah dengan relawan Prabowo, bertemulah dengan relawan
Ganjar, bertemulah dengan relawan Anies. Ini saran saya supaya benar-benar netral gitu loh. Jadi netral itu juga harus ditunjukkan dalam setiap perilaku, terutama dalam selama kontestasi politik atau kampanye atau pemilu kita ini. Demikian. Iya Bang, tadi kan kata Abang setelah bertemu dengan ketiga presiden, bertemu dengan pendukung Jokowi, bertemu juga dengan pendukung dari Prabowo dan pasangan-pasangan lainnya. Perlu juga nggak Bang ketemu sama cawapresnya, dikumpulin juga di istana Bang menurut Abang? Betul. Saya setuju. Panggil wakil-wakilnya lagi, bertemu lagi, gitu kan? Saya bagus sekali. Tentu mejanya seperti yang kemarin, bundar juga, makanannya seperti kemarin. Jadi jangan mejanya 4 persegi. Kalau 4 persegi kan jadi seolah-olah nanti Pak Jokowi superior. Saya terus terang pernah diundang Pak Jokowi ke Istana Negara loh. Jadi waktu itu 2019 periode menjelang periode kedua, mejanya itu memanjang. Waktu itu moderatornya ada, yaitu kepala KSP kita yang juga menteri, yang sekarang juga menteri koperasi, Teten. Nah, di situ ada pertemuan, ada moderator, itu Pak Teten yang jadi moderator. Jadi pada posisi di situ presiden sebagai seorang yang posisinya lebih tinggi gitu ya. Tapi kemarin bagus sekali itu. Ketika ketemu calon wakil presiden, mejanya bundar tanpa moderator. Jadi egaliter, kesetaraan. Bagus, saya bangga itu. Baru kemudian makanannya sama. Tempat makanan itu kita orang komunikasi langsung melihat simbol. Kan ada yang di tengah itu bisa diputar kan? Artinya makanan mereka share, dibagi bersama, terserah pilih yang mana. Itu menunjukkan kebersamaan bagus sekali. Saya apresiasi itu waktu itu. Dan ketika itu terjadi pertemuan itu, saya live memberikan pandangan itu di TV One, membahas itu. Nah, tetapi belakangan saya melihat ada, coba cek dulu. Setelah itu ada nggak pertemuan Jokowi dengan relawan Jokowi? Seharusnya dilanjutkan dengan bertemu relawan Prabowo, bertemu dengan relawan Ganjar, bertemu dengan relawan Anies. Wah, itu baru netral, gitu loh. Itu baru kita apresiasi lah. Jadi boleh jadi memang Bapak Presiden terlalu sibuk, gak kepikir. Tapi oleh karena itu kita sebagai kritikus, sebagai pengamat memberikan masukan lah. Nggak apa-apa kan? Memberikan masukan kepada Bapak Presiden. Karena banyak yang dipikirkan. Nah oleh karena itu contoh-contoh semacam ini, seperti Ibu katakan ketemu Wakil Presiden, tidak ada salahnya juga ketemu Ketua Umum Partai. Iya, ketemulah kepada Megawati. Megawati sebagai Ketua Umum PD Perjuangan yang mengusung Ganjar, dan Jokowi sebagai Presiden, undang dong. Baru Ketua Umum partai, semua ketua umum partai gitu, atau satu-satu ketua umum itu, atau bersama semua ketua umum dan sekjen gitu ya, undang aja, nggak apa-apa, langsung kalaupun ada sesuatu yang sampaikan saja gitu ya, terbuka. Nah saya menyarankan kepada Pak Presiden, ini di-trigger dari pertanyaan Afia, karena wartawan ini debat-debat kan, itu tidak terpikir oleh saya, artinya bertemu Wakil Presiden. Saya kira atas dasar pertanyaan Afia muncul dalam pikiran saya. Saya menyarankan kepada Bapak Presiden, undanglah ketua umum partai. Jadi jangan misalnya ada hubungan relasi pribadi yang tidak baik gitu kan. Jangan dibawa baper lah. Ini persoalan bangsa gitu ya. Kalau ada persoalan pribadi, selesaikan secara pribadi di partainya. Jangan membuat suatu kebijakan atau apa yang merugikan negara. Nggak boleh begitu gitu kan. Nah, saya terus terang mengatakan, kalau misalnya di PD Perjuangan ada suatu dinamika politik di internal antar faksi, ya selesaikan di internal PD Perjuangan. Jangan loncat pagar menjadi kadernya Gibran tiba-tiba diusung atau menjadi calon dari partai lain. Nggak bagus itu. Selesaikan bertarung di PD Perjuangan dengan secara elegan. Bila perlu misalnya bertarung dengan Ganjar di internal partai PD kemarin itu, antara Gibran sama-sama Ganjar, kan sama-sama kader, bertarung mereka di situ, sehingga siapa yang menjadi keputusan gitu kan, baru bisa saja bertarung misalnya di PD Perjuangan, bertarung saja misalnya katakanlah Jokowi menjadi bisa saja sebagai pelanjut ketua umum partai, nggak apa-apa, tapi jangan loncat pagar. Saya terus terang Ibu, mohon maaf. Pada kesempatan ini saya mengatakan, saya termasuk tidak yakin Gibran itu jadi calon dari partai, bukan dari tidak mendukung Ganjar lah. Saya sudah katakan, nggak mungkin, nggak percaya saya. Saya katakan di berbagai stasiun TV terkemuka itu.
Karena di kepala saya berpikir bahwa Gibran adalah kader ideologi PDI Perjuangan. Tidak bahkan pindah. Tapi kenyataan itulah politik anomali. Indonesia telah menyajikan politik anomali di Indonesia. Demikian. Oke Bang, mungkin buat closingan kita di segmen ini ya Bang ya, makna dari cium tangan Gibran ke Bu Mega Bang. Silakan. Baik, saya kira kalau kita baca makna dari sudut katakanlah denotatif sebagaimana adegan tersebut, saya kira itu adalah makna bahwa ya Gibran cium tangan berarti bisa dimaknai bahwa Megawati dihormati secara denotatif, gitu ya. Tapi kalau makna mendalam secara konotatif itu bisa nggak sandiwara itu? Bisa saja. Karena apa? Saya bisa juga dimaknai sebagai cium tangan seperti itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang menghormati Megawati, kan begitu. Dia sekalipun calon wakil presiden tetap menghormati, bisa saja dari arti denotatif. Dan tapi dari sudut konotatif kita harus lihat konteksnya, harus lihat latar belakangnya, gitu. Saya berpendapat bahwa apakah hatinya seperti cium tangan itu menghormati Megawati? Kalau menurut saya, kalau dia sungguh-sungguh menghormati Bu Megawati, dia tidak akan loncat menjadi calon daripada di luar PDI Perjuangan, atau tidak akan loncat tidak mendukung Ganjar. Jadi sangat tergantung. Jadi apa yang kita sampaikan, apa perilaku kita itu bisa itu sandiwara, gitu ya. Jadi jangan dimaknai sebagai adegan yang terjadi. Kalau adegan sebagaimana adanya, ya itu artinya bahwa Gibran menghormati Megawati, kan begitu, karena cium tangan. Tetapi konotatifnya lihat historikalnya. Kalau sungguh-sungguh menghormati tidak loncat dong jadi calon. Kalaupun ada sesuatu yang tidak puas di internal PDI Perjuangan, ya silahkan bertarung di sana, karena setiap partai itu ada faksi-faksi. Jangan tinggalkanlah. Lalu kemudian, kalaupun misalnya kita lihat, kalau sudah menjadi calon, kembalikan dong KTA, kartu itu. Gentle dong, gitu loh. Jangan misalnya sudah ditinggalkan, tapi kartu tidak dikembalikan. Kartu, kalau itu ibarat pindah KTP, gitu loh. Pindah rumah. Kita kan harus urus kartu keluarga, pindah kan. Jangan pindah ke daerah lain, tapi kartu keluarga yang lain kita pakai. Masih kita pakai. Kembalikan. Nah itu. Jadi artinya memahami suatu cium tangan atau perilaku apapun, kita lihat dari konotatif, denotatif. Makna holistiknya, makna paripurna, makna yang sesungguhnya ada pada konotatif. Yang kita lihat tidak sekedar adegan itu saja. Jadi saya berpendapat bahwa kami orang-orang komunikasi bisa membaca, memahami tentang semiotika. Memang ada teori semiotika. Banyak pakar-pakar yang membahas tentang itu. Ini bukan berarti perdukunan, menduga-duga, enggak lah. Ada itu teori semiotika. Kalau dibaca teori-teori semiotika, misalnya Saussure misalnya sangat mengatakan itu secara gamblang, memahami simbol-simbol. Sama dengan ibu ketika ibu menjelaskan makna saya ini, apa penjelasan kalimat saya, ibu bisa memaknai kalimat saya ini. Bisa ibu sudah berkesimpulan, emosi itu ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak apa-apa. Memang bisa saja itu dimaknai, nggak apa-apa gitu ya. Saya kira suatu hal yang wajar gitu ya. Demikian. Oke, siap Bang Emrus, terima kasih obrolannya siang ini ya Bang ya, mengenai makna-makna dari gimmick-gimmick selama proses pengambilan nomor urut kemarin. Terima kasih ya Bang atas waktunya siang ini ya Bang ya. Baik, terima kasih Bu Afia, salam sehat buat kita semua, terhadap terutama Tribuner dimanapun berada. Selamat siang. Siap, salam sehat juga Bang. Ya Tribuners, itu dia tadi perbincangan kita dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Bang Emrus Sihombing, terkait dengan makna-makna pidato politik para capres dan cawapres saat pengundian nomor urut kemarin. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners, nantikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun News. Saya Fia Tiakonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Caimin ini menurut saya makin ngomong makin menurunkan elektabilitas saya lihat.
Harusnya ngomong tuh Anies juga, nggak usah Caimin. Setahu saya juga Gibran nggak siap berpidato di depan Ibu Mega kan. Mental psikologinya juga terganggu. Dia betul-betul mengambil jalan untuk perubahan, sisi perubahan. Ini yang saya tunggu-tunggu begini, pidato yang agak galak dikit, sang penantang. Tribuners, bersama dengan saya Nila Irda kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Kita masih membahas terkait dinamika politik di tanah air. Hari ini saya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Pangi Syarwi Caniago di sambungan Zoom. Bang Pangi, selamat datang di On Focus. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Mila. Ya, terima kasih sekali Bang Pangi berkesempatan kembali untuk meluangkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Hari ini saya ingin membahas dengan Bang Pangi terkait bagaimana kemudian pasangan Capres-Cawapres ini sudah resmi mendapatkan nomor urut, begitu ya, sudah melakukan pidato perdananya juga di depan gedung KPU. Sebagai pengantar, Bang Pangi bagaimana melihat apa yang terjadi semalam di depan gedung KPU ini, Bang? Ya, kalau kita lihat yang terjadi semalam sebetulnya tidak ada yang mengejutkan juga, sesuatu yang menurut saya biasa-biasa saja sih. Tetapi memang ada dua hal yang perlu kita pahami, adalah pidato 10 menit calon presiden kita ini, kemudian nama urut yang mereka dapatkan, kemudian soal gala dinner. Paling tiga hal itu yang menjadi menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut gitu, Mbak Mila. Oke, ada beberapa hal yang menarik diantaranya nomor urut. Ini secara ketidaksengajaan kan juga nomor urutnya sesuai ya Bang Pangi. PKB nomor 1, kemudian Amin nomor 1, Gerindra dapat nomor partai 2, sekaligus Prabowo Gibran nomor 2, dan PDIP nomor 3, sekaligus Pak Ganjar Mahfud juga mendapatkan nomor urut 3. Ini apakah secara nomoring ini kemudian ada manfaat timbal baliknya untuk nomor partai juga dan juga pencapresan ini kalau dari kacamata Bang Pangi? Iya, paling sebetulnya memang harapan dari Ganjar kemarin itu mendapatkan nomor urut 3 karena partai itu nomor urut 3, sehingga paling tidak untuk memudahkan untuk kampanye calon presidennya itu sama dengan nomor urut capresnya. Yang kedua adalah juga menguntungkan Pak Prabowo. Kebetulan partainya Gerindra, calon presidennya juga dari nomor urut 2. Tentu itu juga sangat membuat mereka happy lah, senang dan bahagia. Begitu juga misalnya Anies Baswedan ya, nomor urut 1 misalnya, ya PKB-nya nomor urut 1, tentu menyenangkan Caimin sebagai ketua partai, dan mereka kelihatan sangat happy dan senang. Dan soal bagaimana korelasi hubungannya sebetulnya tidak terlalu signifikan dan tidak menjadi hal yang sangat penting juga, bahwa nomor urut itu menjadi penting untuk elektabilitas, karena nomor urut itu sebetulnya pengaruhnya tidak signifikan. Tapi kalau untuk memudahkan orang untuk memilih calon presiden, wakil presiden, iya sangat terbantu lah. Tapi efek ekor jasnya terhadap partai maupun terhadap calon presiden itu menurut saya nggak terlalu berefek. Karena nanti kan orang cenderung memilih calon presiden itu, memilih partai itu dua hal yang berbeda. Bisa saja dia split, bisa strategic voting. Orang milih partai bisa karena ketua umumnya atau calon presidennya, bisa juga sebaliknya, orang memilih presiden karena partainya dan seterusnya. Jadi efeknya tidak terlalu signifikan. Efeknya tidak terlalu signifikan untuk keputusan nomor urut yang kemudian terjadi semalam, begitu ya Bang Pangi. Yang menarik lainnya, yang tadi juga sempat disinggung Bang Pangi, ini kan pidato perdana, bisa saya katakan ketiga capres yang seluruhnya ada di sana, ada di satu lokasi yang sama, begitu, bersama dengan sejumlah ketua umum partai juga. Kita akan melihat satu persatu dari pidato pasangan Amin terlebih dahulu. Bang Pangi, kan ini mengibaratkan timnas begitu ya, yang kemudian sama halnya dengan permainan sepak bola, apabila ada kecurangan ya juga harus ditindak. Bagaimana Bang Pangi melihat pidato yang disampaikannya oleh Caimin ini? Ya Mbak Mila, kalau saya melihat pidatonya Caimin ini, pidatonya lebih
lebih apa namanya ya, lebih di tengah gitu, tidak terlalu ke perubahan dan tidak juga terlalu keberlanjutan. Jadi mereka seperti pemecah gelombang saja, seperti pemadam kebakaran saja, dan tidak ada yang menarik dari pidatonya Caimin sebetulnya, karena lebih kepada himbauan, lebih kepada bagaimana pemilu yang teduh ya, pemilu yang penuh gembira, riang dan gembira dan seterusnya. Jadi kalau kita mencermati dari pidato Caimin, itu pidatonya datar-datar angin saja. Jadi tidak ada yang menarik. Narasinya tidak terlalu menarik untuk dilihat masyarakat itu. Narasinya itu narasi yang datar dan tidak ada nilai yang kuat untuk membuat, padahal ini momentum yang paling tepat untuk 10 menit ini dimanfaatkan untuk mengambil empati rakyat. Inilah kegagalan dari pasangan ini, tidak bisa membagikan ini peran, saya bilang Anies Baswedan bisa ngambil peran ini dengan baik. Jadi walaupun ini bukan debat, tapi seolah-olah mereka kehilangan momentum. Jadi mereka tidak mendapatkan empatik dari rakyat karena tidak ada yang di pidato ini, tidak ada nilainya, tidak ada yang terlalu menarik untuk dilirik oleh masyarakat. Jadi ini seperti pidato orang lagi khutbah saja, gitu. Seperti khutbah mengajak imbauan seperti sosialisasi KPU nih pidatonya, tidak ada nilainya. Oke, seperti hanya sekedar halnya sosialisasi KPU, tidak ada nilainya. Apakah kemudian keputusan dari tim pemenangan meminta Caimin begitu ya, yang kemudian berpidato dan bukan capresnya Pak Anies Baswedan ini, menurut Bang Bangi adalah hal yang salah strategisnya? Menurut saya momen ini harusnya dimanfaatkan Anies untuk meyakinkan publik, udah mulai untuk menggas gitu. Sampaikan lagi ide-ide perubahan itu seperti apa gitu. Jadi itu yang saya sebut, ini seperti imajinasi yang tidak jelas. Perubahan yang apa nggak jelas juga. Apa perubahan yang mana gitu. PKB itu juga dari bagian dari pemerintah kan. Dan selama ini juga menjadi partai penguasa. Jadi kok nggak ada narasi ide-ide tentang perubahan itu. Gagasan-gagasan perubahan itu nggak ada. Jadi ini seperti betul-betul nggak punya roh gitu, nggak ada kekuatan. Jadi Caimin ini menurut saya makin ngomong makin menurunkan elektabilitas, saya lihat. Harusnya ngomong tuh Anies kan, nggak usah Caimin. Jadi Caimin ini menurut saya nggak pas. Justru nggak membantu elektabilitas, justru ini biasa-biasa saja. Jadi nggak ada yang menarik, dari narasinya tuh kering, nggak ada rohnya saya lihat. Oke, baik. Itu dari kacamata Bang Bangi menurut pasangan nomor urut 1. Kita bergeser Bang Bangi. Untuk pasangan nomor urut 2, kemudian ini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Pidatonya disampaikan oleh Pak Prabowo, ada sedikit sentilan pantun di belakang yang mana narasinya adalah kalau ketemu kawan baru, kawan lama jangan ditinggalkan. Komentarnya seperti apa, Bang? Ya kalau Pak Prabowo saya pikir ada kelemahan juga bahwa beliau berpidato itu tidak ada yang menarik ya dari hal-hal yang sebelumnya. Jadi pidato beliau dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu sama saja, tetapi beliau selalu konsisten soal memuji lawan politik, menghargai lawan politik, dan untuk tidak segan untuk menghormati lawan-lawan politik beliau dengan hiburan, dengan pantun dan seterusnya. Cuma yang beliau sampaikan itu kan mengamini apa yang disampaikan oleh Caimin. Jadi kalau dalam peta bertarung kan sebenarnya nggak tepat. Jadi dia harus punya gagasan pikiran sendiri, bukan tugasnya mengamini apa yang dikatakan orang, disampaikan orang. Jadi saya melihat Prabowo juga belum terlalu kelihatan hentakan narasi gagasannya. Jadi sepertinya dengan Caimin juga nggak jauh beda ya. Jadi sama saja pesan yang beliau sampaikan, misalnya kita ingin tidak ada kecurangan gitu. Karena tidak boleh ada pengkhianatan terhadap negara, kecurangan, tidak boleh kita biarkan. Dan beliau juga menyatakan bahwa kita juga berupaya untuk berupaya untuk memastikan bahwa pemilu ini adalah pemilu yang betul-betul berkualitas. Jadi tidak ada juga isu keberlanjutan itu muncul dari seorang Prabowo gitu. Jadi
apakah karena memang ini 10 menit ini tidak terlalu menarik untuk pidato ya, atau saya nggak melihat nggak ada rohnya gitu. Tidak ada rohnya juga untuk yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo. Bagaimana kalau kemudian ternyata harusnya yang menyampaikan ini Mas Gibran? Apakah akan menjadi jauh lebih menarik apabila diamati, Bang Pangi? Ya, setahu saya juga Gibran nggak siap berpidato di depan Ibu Mega kan. Psikologinya juga terganggu. Karena seorang orang yang menyakiti orang lain tentu agak ragu juga untuk berpidato di depan orang lain. Jadi saya lihat juga Gibran terkesan tidak berani aja. Terkesan tidak berani karena di momen itu hadir pula begitu ya Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri. Oke, Bang Pangi, kalau Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, Bang Pangi melihatnya seperti apa? Ada serangan juga ini kalau bisa kita amati yang kemudian belakangan ini kita disajikan dengan drama dan nepotisme sebagainya. Bang Pangi bagaimana komentarnya melihat pidato dari Ganjar semalam? Dan saya kalau dengan Ganjar saya sangat senang pidatonya. Itu baru pidato sang penantang gitu. Jadi kelihatan beliau itu tidak mau gimmick-gimmick politik, tapi ada narasi, ada roh, ada kekuatan yang beliau bawa, ada arus yang beliau bawa. Jadi menurut saya Ganjar cukup bagus dalam konteks ini pidatonya dibanding dua hal yang tadi ya. Dia betul-betul mengambil jalan untuk perubahan, posisi perubahan. Ini yang saya tunggu-tunggu begini, pidato yang agak galak dikit gitu, sang penantang. Nah, Ganjar itu muncul sebagai sang penantang sebetulnya, bukan keberlanjutan, bukan juga perubahan, tapi sang penantang dan challenge tradisi-tradisi feodalisme yang beliau singgung soal demokrasi seperti sungai, kadang-kadang lurus, kadang berbelok. Beliau ingin misalnya mengembalikan titik koordinat demokrasi kita yang sudah melenceng, yang ada bau amis KKN misalnya, itu kan jelas sekali menyerang nepotisme, itu kan Gibran sebenarnya. Drama Korea itu kan sebenarnya dia bicara tentang Jokowi yang juga memamerkan degalan drama Korea kan. Itu membuktikan bahwa sebetulnya Mas Ganjar itu justru lebih jelas gitu, menjelaskan posisinya untuk mengingatkan tentang 3 hal. Ya, demokrasi itu menjadi jalan penting ketika etape-etape demokrasi kita ada masa-masa kegelapan hari ini yang ingin ditunjukkan beliau untuk demokrasi harus diselamatkan kembali, dikembalikan ke titik koordinat yang benar sehingga demokrasi tidak lagi gelap, itu tidak lagi mendung, tapi demokrasi yang cahayanya terang kembali. Dan beliau juga mengingatkan tentang netralitas, abuse of power. Walaupun Caimin sebenarnya juga sudah mengingatkan soal netralitas, wasit, sindiran-sindiran itu. Tapi narasi pikiran beliau untuk perubahan belum ada. Jadi kalau Ganjar kan jelas-jelas untuk dia menjelaskan tentang ideologi PDIP. PDIP itu punya ideologi. Ideologinya adalah menyelamatkan demokrasi. Dan ingin menyampaikan pesan tentang Ibu Mega. Ibu Mega itu seorang demokrasi yang luar biasa gitu. Ketika ada yang minta 3 periode, Ibu Mega menolak. Dan tentu ada yang tersinggung sehingga harus mengajukan anaknya presiden sekarang yang sedang berkuasa. Oke. Artinya kalau dari hitung-hitungan kepercayaan diri Bang Pangi dalam pidato semalam ini poin plus atau urutan nomor 1 dipegang oleh Ganjar Mahfud begitu? Kalau kepercayaan diri untuk menjadi sang penantang hari ini dimenangkan oleh Mahfud Ganjar. Beliau mengambil jalan garis embarkasi yang jelas, posisinya jelas untuk melawan kekuasaan yang feodal hari ini. Ada potensi abuse of power yang dia bilang, kemudian nepotisme, kemudian demokrasi yang suram gitu. Ada dinasti politik dan ada politisasi hukum dan seterusnya. Soal bagaimana tantangan terkait dengan netralitas itu sendiri, beliau saya pikir nilai yang paling tinggi hari ini gitu. Ketika pidato kemarin beliau mainkan peran seperti orang yang ingin menyelamatkan
negara Indonesia dari percobaan-percobaan seperti ini, percobaan untuk mengkudeta demokrasi kita lewat konstitusi hari ini kan. Dan beliau ingin menghentikan itu ketika berkuasa, bahwa tidak boleh ada yang lebih kuat daripada demokrasi, tidak boleh ada yang mau taati konstitusi kita, tidak ada yang boleh kemudian presiden sedang berkuasa anaknya maju, itu nggak boleh, nepotisme itu nggak boleh, harus membatasi dinasti politik, itu penting sekali. Makanya ke depan kalau dinasti politik itu dibatasi kan bagus ya. Bagaimana kalau ingin maju bertarung seperti AHY, ketika SBY tidak lagi berkuasa baru AHY maju, itu baru bertarung, baru pernah bertarung. Tapi kalau masih anak presiden bertarung, itu nggak bertarung, itu adalah wajah suram demokrasi. Tidak, dan itu bukan kompetisi, itu membuat seandainya Gibran tidak bertarung hari ini, mungkin lapangan kita tidak becek, demokrasi kita sehat, iklim turbulensi politik, netralitas aparat penegak hukum, fitur-fitur demokrasi kita, penyelenggara, pengawas kita tidak akan terseret-seret, tidak akan ditarik-tarik ke gelanggang politik praktis karena adanya anak presiden yang bertarung. Jadi kesalahan terbesar Presiden Jokowi tidak menghentikan langkah anaknya ketika dia sedang berkuasa. Dan bagusnya beliau yang harus contoh SBY memajukan AHY ketika SBY tidak lagi berkuasa. Itu baru bertarung. Maka saya katakan Gibran itu tidak pernah bertarung. Kenapa tidak pernah bertarung? Dia tidak pernah memenangkan pertarungan sebetulnya. Dia hanya menang karena anak presiden itu saja. Kalau bukan karena presiden nggak akan menang. Itu AHY yang mencoba bertarung tapi nggak menang. Sudah ada contoh yang kemudian dilakukan begitu ya, ketika tidak berkuasa ada di posisi Pak SBY dan juga Mas AHY, dan beda juga yang kemudian apa terjadi dengan Mas Gibran saat ini berlaga begitu ya Bang Pangi. Kalau melihat situasi ini kan semalam juga kita bisa melihat ada sejumlah pertunjukan lah kalau bisa saya katakan dalam proses penetapan nomor urut ini. Saya mulai dari sikap kemudian kedatangan Bu Megawati yang disambut juga oleh hormat dan sapaan dari Mas Gibran, salim, bahkan ada Mas Kaisang juga yang kala itu bersimpuh di hadapan Bu Megawati. Melihat potret ini Bang Pangi seperti apa? Yang begitu-gitu itu nggak perlu, itu gimmick namanya. Kalau nunduk-nunduk tapi menanduk orang nggak penting menurut saya. Yang penting itu adalah perbuatan, bukan gaya-gayaan begitu. Nunduk-nunduk, bertekuk lutut itu nggak penting. Itu kalau perbuatan kita nggak ada akhlaknya. Jadi yang penting itu menurut saya bukan gimmick orang bertekuk lutut, bukan gimmick membungkukkan badan, tapi perbuatannya itu bagaimana, itu yang penting. Jadi nggak penting menurut saya gimmick-gimmick kayak gitu. Kita ini yang penting itu adalah perbuatannya, akhlaknya, tingkah lakunya, bukan gaya-gaya bertekuk lutut begitu. Termasuk yang kemudian dilakukan oleh Prabowo Subianto, Bang Pangi, ini kan sempat hormat juga pada Bu Mega, yang kita tahu kan belakangan Pak Prabowo ingin sekali bertemu dengan Bu Mega, namun kesempatan semalam yang kemudian membuat keduanya bisa bertemu. Sikap yang dilakukan oleh Prabowo Subianto juga sama halnya dengan yang Anda sampaikan tadi terhadap Gibran dan juga Kaisang? Ya kalau Pak Prabowo itu kan beda, memang karakter beliau kan senang menghormati lawan politiknya, senang menyanjung lawan politiknya, dan itu berbeda, panggung depan dengan panggung belakang nggak pernah beda sama. Kalau beliau beda, beliau itu apa yang ada itu yang terlihat. Tapi yang model-model yang lain tadi yang diomongin, ini kan lagi pemilu, lagi hobi pemilu sen kanan belok kiri, ini lagi terjadi model-model begini lagi viral sekarang, lagi sering terjadi. Nah, kita nggak tahu nanti presidennya ngomong pemilunya tidak boleh mudah diintervensi, jangan-jangan sebaliknya. Kemudian presidennya juga ngomong yang miring-miring pepecat, justru yang nggak miring yang nggak dipecat, kan gitu. Jadi makin nggak jelas sebetulnya. Omongan presiden ini kan dari dulu memang nggak bisa dipegang. Maka saya bilang, yang penting itu bukan orang bertekuk lutut, bukan membungkuk-bungkuk, itu nggak penting. Tapi perbuatan itu yang penting. Omongan nggak penting, tapi perbuatannya gimana? Misalnya begini, dulu ngomongnya anak presiden mau maju gimana? Ngomongnya masih 2 tahun, nggak mungkin. Konstitusi juga tidak mungkin. Baru memimpin 4 kecamatan, nggak mungkin lah Gibran maju. Terus ditanya lagi gimana?
pengalamannya juga belum ada. Terus tanya lagi, gimana soal wali kota Solo ini? Dia tanya ke partai, yang ngurus partai, yang ngajukan calon presiden partai, bukan saya. Nah, semua partai politik akhirnya membebek kepada kekuasaan. Kan? Kemudian presiden gimana anaknya, maju nggak? Tanya ke MK, yang ngurus presiden itu MK, bukan saya. Tiba-tiba MK-nya bekerja, intervensi dan tekanannya begitu luar biasa dengan pamannya itu kan. Nah, akhirnya gol lah. Konstitusi kita di otak-atik itu dengan norma baru. Dan itu baru sejarah pertama kali di dunia. Konstitusi bisa diotak-atik hanya untuk kepentingan anak presiden. Nggak pernah ada sejarahnya sebelum. Lukanya dalam itu, cacat demokrasinya dalam sekali. Nah, itu yang disebut dengan mendung demokrasi itu. Ternyata jadi juga. Habis itu anak presiden gimana, maju nggak? Ya tanya kepada rakyat, serahkan kepada rakyat. Jangan tanya ke saya. Terus ditanya terakhir, anak presiden maju nggak? Wali kota Solo. Orang tua itu tugasnya merestui dan mendoakan. Ini kan nggak bisa dipegang, Pak. Inkonsisten. Nggak ada ketauladanan. Omongan nggak bisa dipegang, apalagi perbuatan. Jadi menurut saya nggak penting membungkuk-bungkuk itu, bertekuk lutut sama, nggak terlalu penting. Yang penting itu perbuatan kok. Bukan. Saya orang Sumatera ini melihat orang perkataan itu nggak terlalu penting. Yang dipegang itu omongan. Justru yang dinantikan bukan hanya sikapnya bersimpuh begitu ya Bang Pangi ya di hadapan Bu Mega, namun apabila memang itu hanya menurut saya hanya gimmick, nggak penting gimmick-gimmick kayak gitu. Itu kan hanya berlaku di zaman kerajaan dulu. Bertemu dengan raja itu membungkuk-bungkuk gitu ya, sampai ada yang bersimpuh-simpuh, ada yang berjalan setengah kilo itu kan sampai ketemu raja kan. Ya, tapi bukan saya nggak, mohon maaf, bukan saya tidak menghormati raja gitu, tapi maksud saya begini, yang penting itu adalah perbuatan, bukan sikap gimmick-gimmick model begitu. Perbuatannya gimana? Gitu. Itu penting. Perbuatan ini apakah kemudian yang dimaksud Bang Pangi adalah sikap dari Mas Gibran juga untuk mengembalikan KTA PDIP dan menyatakan diri untuk mundur dari partai seperti itu, Bang? Ya, jawaban Mbak kan, Mbak Nila sudah tahu jawabannya. Bagaimana pulang nampak punggung, ya. Bagaimana kemudian pulang nampak punggung, termasuk dengan kita kan juga melihat bagaimana respons dari Bu Mega yang ia menyambut namun tidak berlebihan dan sebagainya, masih tetap duduk di kursinya. Menurut Bang Pangi, sikap Bu Megawati ini adalah seperti apa dari kacamata Abang? Ya karena Ibu Mega itu nggak bisa berpura-pura, Mbak. Ibu Mega itu kan tokoh bangsa, negarawan yang menjaga demokrasi kita selama ini. Gatekeeper. Kalau seandainya Bu Mega nggak ada, itu kemarin 3 periode itu jadi kok. Bahkan presiden seumur hidup itu bisa jadi kemarin. Cuma yang bisa menghentikan itu kan Ibu Mega kemarin. Itulah ideologi garis partai PDIP. Yang punya ideologi yang jelas. Yang punya platform yang jelas. Yang punya garis pembeda dengan partai-partai lain. Jadi Bu Mega itu nggak bisa membohongi dirinya, senyum-senyum, habis itu nusuk orang dari belakang, nggak bisa. Ibu Mega kan tipenya kan apa adanya, apa yang di depan itu yang tampak depan, itulah yang sebenarnya. Jadi Ibu Mega kalau kemudian harus cipiki kanan, cipiki kiri, ada juga orang begitu Mbak, cipiki kanan, cipiki kiri, senyum-senyum, habis itu mati semua orang, tertiarap semua orang, banyak. Tapi ada juga tipologi karakter orang, dia nggak bisa membohongi dirinya gitu. Nah, itulah Ibu Mega saya lihat, apa yang ada nampak, itulah yang ada. Maka Ibu Megawati kadang-kadang kalah dalam politik kadang-kadang. Tapi ya saya pikir itu paling tulus ya, paling ikhlas gitu. Jadi Ibu Mega kan setahu saya pernah menjadi calon presiden, Mbak. Dia presiden yang kalah incumbent itu pernah. Itu pemilu paling berkualitas loh itu. Pemilu paling hebat di Indonesia. Itu eranya Bu Mega. Bagaimana Mbak pemilu incumbent itu bisa kalah gitu. Nah, itu hanya ada di era Presiden Megawati. Artinya apa yang memang terjadi dan dilakukan oleh Bu Mega semalam adalah memang ada pemilu-pemilu partisan, perangkat hukum atau perangkat aparat-aparat kemudian bermain-main mata, aparat intelijen bermain mata, nggak ada. Dan kemudian di zaman itu juga penyelenggara, petugas pemilu itu tidak partisan. Kemudian perangkat-perangkat hukum tidak digunakan untuk membungkam lawan-lawan politik atau untuk menakut-nakuti lawan politik atau menggunakan kartu truf
untuk semua partai politik mengusung Megawati, nggak ada di zaman itu. Atau mencari orang-orang bermasalah sebagai ketua lembaga negara, sebagai ketua umum partai, kemudian kartunya dikunci, habis itu membebek pada kekuasaan, nggak ada di zaman itu. Jadi saya katakan pemilu yang paling demokratis itu era Megawati. Termasuk ya juga dilakukan oleh sikap Bu Megawati semalam yang tidak merespon berlebihan seperti itu ya Bang Pangi ya, karena memang sosoknya Bu Mega adalah sosok yang seperti itu dari kacamata Bang Pangi. Ini kan juga yang kita tahu Bang Pangi, Prabowo Gibran hadir, banyak pihak yang mengatakan kingmaker-nya adalah Presiden Joko Widodo sendiri. Kalau kita melihat sosok dari Prabowo Subianto kan sedikit berbeda dari sosok Prabowo Subianto yang sebelumnya terlihat bagaimana garangnya, lalu sekarang justru yang lebih banyak potret dilihat oleh publik, jogetnya, kelucuannya. Bang Pangi melihat situasi ini seperti apa? Yang jelas saya pikir aslinya Pak Prabowo yang asli seperti pidato tadi malam, tidak mau berpura-pura, itu bagus. Tapi saya nggak tahu setelah ada toxic baru pencitraan di tengah-tengah beliau hari ini. Dia harus mengubah peta politiknya seolah-olah menjadi humoris. Toxic politik itu kan di inner circle-nya, Mbak. Konsultannya yang pencitraannya dibangun image pencitraan seolah kembali orang yang betul-betul tidak terlalu kaku, tidak terlalu militer gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya, apakah Pak Prabowo bisa menjadi Prabowo era baru gitu. Prabowo sekarang berbeda dengan Prabowo sebelumnya. Ini era baru Prabowo yang berbeda dengan Prabowo sebelumnya. Ya kalau itu dilakukan itu berarti kan tidak genuine lagi Mbak, tidak original lagi. Karena yang aslinya Pak Prabowo ya aslinya begitu. Apa yang tampak seperti Ibu Mega tidak ada yang ditutupi dan tidak pernah ragu memuji lawan politiknya. Tidak pernah ragu meragukan lawan politiknya, mengakui lawan politiknya tidak pernah ragu. Dan pidatonya ya berapi-api kayak malam tadi. Tidak ada yang boleh curang. Kalau curang berarti kita mengkhianati demokrasi. Itu bagus sekali pidatonya. Asli genuine itu. Namun yang berbeda kemudian dengan sikap tertawa dan juga joget yang dilakukan oleh Prabowo, ini dua hal yang kemudian berbeda dari pidato yang disampaikan. Apa yang menurut Bang Pangi kemudian bisa mengubah sosok Prabowo tidak lagi menjadi Prabowo layaknya kala pidato, namun lebih banyak sisi humoris yang ditunjukkan? Ini apakah bagian dari strategi juga untuk menggait banyak suara dan menaikkan elektabilitasnya, Bang? Ya, yang setahu saya Pak Prabowo yang dulu beda dengan Prabowo sekarang karena ada orang yang mencitrakannya. Ada orang yang mendesain, ada operator politik yang sedang membranding beliau untuk sesuai dengan selera anak muda, selera Gen Z dan milenial. Nah, itu yang lagi diupayakan supaya Prabowo merubah model tampilannya, tampilan kekinian, tampilan yang tidak terlalu kaku, penampilan yang gemoy, penampilan yang cair, penampilan yang humoris. Itu yang lagi disetting, didesain, tapi itu nggak genuine, itu dicitrakan, pencitraan itu Mbak. Yang asli Prabowo nggak begitu. Tapi demi pemilu supaya menang ya sah saja, boleh nggak boleh. Demi menang dalam pemilu apapun dilakukan. Makanya yang sebut dulu ada presiden yang nggak pernah masuk gorong-gorong, itu dalam sejarahnya pernah ada calon presiden masuk gorong-gorong Mbak. Itu demi terpilih jadi presiden. Kalau nggak masuk gorong-gorong nggak terpilih jadi presiden. Bagaimana kemudian bisa mencitrakan diri di hadapan publik seperti itu ya, Bang Pangi, agar bisa menggait banyak suara. Bang Pangi, terakhir dari saya, apakah peta elektabilitas pasangan saat ini sudah bergeser atau sudah ada perubahan, Bang Pangi? Atau seperti apa dari yang sudah dilakukan oleh Bang Pangi? Ya, saya mencermati Mbak, hasil survei Foxpro terakhir itu kan Prabowo itu 36, Ganjar 30, Anies 26%. Itu artinya apa? Tidak ada satu putaran, belum ada. Yang kedua, akan ada kemungkinan cawapres kita ini kemungkinan tidak terlalu mendongkrak elektabilitas capres. Kehadiran Mahfud MD, kehadiran Gibran atau kehadiran dari
Caimin tidak terlalu mendongkrak elektabilitas. Efeknya masih terbatas. Jadi peta sejauh ini itu tidak berubah keadaan, masih keadaan lama. Belum ada peta baru, peta lama semua. Jadi saya meyakini pemilu ini belum selesai. Jadi, ada juga orang mengatakan katanya pemilu itu satu putaran. Tapi itu menurut saya sesuatu yang tidak terukur gitu. Hati-hati membilang pemilu satu putaran. Itu kalau mengiring opini, bandwagon efek jangan terlalu gitu-gitu amat. Oh, ini pemilu masih kompetitif kok, masih dinamis, fluktuatif, masih cuacanya bisa ekstrim, bisa berubah-ubah gitu. Bisa elektabilitasnya bisa datang dan pergi, bisa saling menyalip gitu. Bisa saja nanti justru Anies menyalip Ganjar, itu mungkin saja. Kemudian Ganjar menyalip Pak Prabowo juga bisa. Bahkan kemudian di putaran kedua nanti Anies masuk, Ganjar masuk, atau Prabowo yang masuk, bisa saja. Dan saya katakan ini terlalu subuh, terlalu maghrib, terlalu dini. Kita menyimpulkan siapa pemenang. Jadi ini pemilu masih kompetitif. Gak boleh ada yang mengklaim pemilu ini satu putaran menang, gak boleh. Itu terlalu berlebihan. Tak terukur itu cara berpikirnya. Jadi saya katakan ini pemilu masih kompetitif, sangat dinamis. Semua kan terbuka lebar, semua punya peluang. Jadi tidak ada yang mengatakan pemilu ini kira-kira udah selesai. Ini terlalu prematur dan terlalu subuh dan terlalu bernafsu menurut saya untuk berkesimpulan. Dan itu tidak baik menurut saya. Tidak terukur, harus hati-hati untuk mengukur itu. Jangan lihatlah tren nanti. Tren itu akan kelihatan bisa berbeda. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, terlalu subuh mengambil kesimpulan. Nggak boleh. Nggak boleh begitu cara untuk menang. Ini pemilu masih kompetitif kok. Masih bisa diamati kalau dari berbagai survei memang angkanya akan berjalan untuk 2 periode, untuk 2 putaran begitu ya Bang Panggi, dan masih banyak juga perubahan bersamaan dengan dinamika politik yang terjadi di tanah air ini untuk kemudian mengubah nama-nama atau suara-suara pendukung untuk bisa beralih dan bergeser ke salah satu pasangan yang lain seperti itu. Bang Panggi, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun Sound Focus. Terima kasih sekali lagi Bang Panggi untuk penjelasannya terkait bagaimana pidato yang dilakukan semalam oleh para kandidat di gedung KPU. Ya, makasih Mbak Nila. Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini bersama dengan saya, Nila Irdah. Nantikan juga obrolan lainnya bersama dengan narasumber untuk membahas tema-tema yang lainnya juga. Saya Nila Irdah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Iwan sebagai presiden pribadi lebih suka menggunakan SOP ala FIFA itu atau kebiasaan kita yang sebelumnya kalau di Liga 1 polisi masuk ke dalam, ngamanin dan seterusnya, itu bagaimana itu Pak? Jujur Li, ya. Jujur Li, honestly ya, secara jujur saya mengatakan kita harus sudah mengadopsi seperti FIFA Mas Febi. Ke arah sana ya. Kenapa demikian? Apakah Pak Iwan sebelumnya mengetahui SOP ini sebelum? Jujur saya katakan, ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Jadi pengalaman pertama? Ini pengalaman pertama. Saya bersyukur sekali saya berada di sini pada momen yang seperti ini. Selama bertugas menjadi Kapolresta Solo ini Pak, apakah Bapak merasa ini tugas yang paling berat yang sepanjang karir Bapak sekarang jadi Komisaris Besar Polisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribun Network, Kota Solo, Jawa Tengah, kini menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia untuk usia 17 tahun. Tentu ini acara bukan kaleng-kaleng, termasuk bagaimana mengamankan acara yang luar biasa ini. Dan bersama saya telah hadir Bapak Kapolresta Solo, Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi. Nanti beliau akan ngobrol dengan saya mengenai gimana sih uniknya pengamanan acara Piala Dunia usia 17 tahun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres luar biasa ini. Tentu Pak Kapolres bisa bercerita pengalaman Bapak sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap
pengamanan acara Piala Dunia usia 17 tahun ini, Pak? Silakan Pak Kapolres. Ya, memang betul disampaikan beliau tadi, Pak Febi. Jadi bahwa ini merupakan pengalaman yang luar biasa, dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, ya bangsa Indonesia bangga kita dipercaya menyelenggarakan atau sebagai host U17 ya. Karena ini levelnya, benar sampaikan beliau, bukan kaleng-kaleng, ini level dunia. Meskipun Solo ini ketempatan saat ini adalah 4 negara, yaitu Mali, Kanada, Spanyol, serta Uzbekistan. Sementara, dan rencananya ke depan insya Allah akan diselenggarakan semifinal dan finalnya ada di sini. Nah, yang patut kita ambil pengalaman adalah bagaimana mengelola event sekelas dunia yang Solo menjadi host, dipercaya menyelenggarakan. Nah, ini banyak sekali pernik-pernik yang kita punya. Tentunya dari mulai persiapan, kita tahu bagaimana kita bekerja dengan lembaga sekelas FIFA ya, Pak, di mana FIFA ini mengelola perhelatan sepak bola seluruh dunia, dan bagaimana mereka secara profesional bekerja menyiapkan semua venue, kemudian berkomunikasi dengan kita, bagaimana memastikan semuanya on the right track, requirement-nya mereka semua terpenuhi bagi keselamatan dan kelancaran pertandingan. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian menjadikan tacit knowledge bagi kita, penambahan pengalaman bagi kita bahwa oh ternyata seperti itu mengelola pertandingan sekelas dunia. Ya insya Allah mungkin kedepannya kita bukan hanya U17, mungkin U23, bahkan mungkin kita akan menyelenggarakan World Cup yang benar-benar menghadirkan pemain-pemain kampion kelas dunia yang ada di Indonesia. Tentunya bukan hanya Solo ya, karena memang venue-nya tidak venue-nya tidak hanya 1-2, tapi membutuhkan banyak venue. Sementara di Solo sendiri kita kedatangan sementara 4 tim, di mana 4 tim ini juga supportingnya cukup besar. Stadion intinya ada di Manahan, stadion pendukungnya ada di Buluan yang masuk wilayah Karanganyar, ada di Siwaru, kemudian ada di Kota Barat, serta ada di daerah Banjarsari. Nah, stadion pendukung ini pun juga sama perlakuannya, harus benar-benar sesuai dengan standar. Inilah yang kita belajar. Oh, ternyata seperti itu mengelola sebuah perhelatan kelas dunia yang memang harus rigid. Semuanya tidak boleh ada yang terlewat itu. Bedanya apa, Pak Iwan? Kalau boleh diceritakan. Apakah polisi hanya bisa muncul di ring tertentu dan tidak boleh ada yang boleh pakai seragam, ada gimana Pak? Bedanya? Itu yang kita sampaikan. Ternyata ada sesuatu yang sangat jauh berbeda. Bagaimana kita mengelola kami katakan Liga Indonesia ya, Liga 1 seperti itu. Karena kehadiran kami ada di lapangan bagi Liga 1 itu hal yang masih dalam tanda kutip hal yang bahkan seperti sebuah keharusan. Namun tidak dengan perhelatan ini. Kita betul-betul hanya berada pada ring di luar ring 1. Mereka sudah tentukan perimeter ring 1 itu adalah lapangan dan beberapa pagar yang sudah mereka tentukan ukurannya. Kita benar-benar tidak boleh masuk di sana. Jadi di ring 1 itu polisi berseragam nggak bisa masuk? Tidak diizinkan, karena memang itu ketentuan dari mereka. Pertimbangannya apa? Tentunya FIFA punya standar tersendiri ya. Kita sebagai host, kita mematuhi standar operasional prosedur FIFA dalam mengelola sebuah pertandingan, kita ikuti. Dan saat ini yang sudah kita jalani ini berarti sudah pertandingan ke-3. Ini kita menjalani SOP yang ditetapkan oleh FIFA dalam kondisi yang memang seperti mereka inginkan. Jadi pos-pos pengamanan itu berada di luar pagar Manahan, sehingga polisi bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya, itu ada TNI dan lain sebagainya, itu berada pada ring luar yang memang FIFA tentukan sebagai perimeter. Disitulah posisi keamanan berada, seperti itu Mas. Nah, kalau di dalam meskipun tidak pakai uniform, polisi juga nggak boleh masuk. Yang ada di lingkup pertandingan adalah orang yang sudah terverifikasi. Jadi mereka menggunakan barcode, menggunakan sistem zonasi yang betul-betul mereka kontrol semuanya. Mereka ada direktur pertandingannya, ada direktur keamanannya, yang mereka bagi semuanya sehingga betul-betul orang yang ada di lokasi adalah di samping penonton. Penonton pun juga sudah disalurkan mengenai pintu-pintu khusus dengan scanning-scanning tertentu, dengan kontrol dari tiket yang sudah didistribusi secara online. Seperti itu. Jadi memang menyelenggarakan secara rigid. Nah, pengalaman ini mungkin bisa menginspirasi kita. Kedepannya menyelenggarakan Liga 1 atau mungkin liga yang lainnya di Indonesia, perhelatan olahraga sepak bola betul-betul menjadi sport tourism. Artinya betul-betul menjadi sebuah industri olahraga yang mampu istilahnya memberikan, bahasa anak sekarang itu cuan ya, bisa memberikan keuntungan, benefit. Namun demikian juga elaborate kemampuan Indonesia bersaing di kancah dunia dengan dukungan tadi itu supporter yang arif dan bijaksana, supporter yang partisipatif, supporter yang tertib, sehingga tim yang didukungnya kemudian
pola-pola pembinaan, lapis-lapis kekuatan dari mulai U17, U23, 20, 23 sampai dengan senior itu mampu berbicara di level dunia. Nah, itu. Kalau terjadi satu hal yang tidak diinginkan, misalkan ada penonton masuk ke lapangan, terus siapa yang tanggung jawab ini? Yang ngurusin siapa ini? Di sana ada senior security officer. Mereka yang akan menentukan itu ditangkap, kemudian diserahkan ke siapa, sebelum diinvestigasi secara internal. Jika ada pidananya diserahkan ke kami Polri, ya, atau aparat keamanan setempat, bahasanya mereka seperti itu. Ada etapanya seperti Jadi polisi nggak boleh masuk? Sama sekali tidak boleh. Meskipun misal kalau tidak diminta ada orang lari-lari masuk? Tidak diizinkan. Karena memang lokasi kami ada di luar. Lokasi kami di luar. Sehingga mungkin saya membaca pola pikir mereka bahwa memang industri olahraga itu sudah seharusnya aman bagi semuanya. Everybody happy lah di situlah, tidak boleh ada gangguan-gangguan. Mohon maaf, olahraga ini kan bahasa universal ya. Artinya dari olahraga itu mereka akan mengirim bahasa-bahasa mengenai kedamaian, bahasa-bahasa mengenai kesetaraan, bahasa-bahasa mengenai ketidakadaan rasisme dan lain sebagainya. Nah, termasuk dengan aparat keamanan. Mereka menjauhkan citra bahwa olahraga ini adalah tempat orang berkelahi, rame, dan walaupun mungkin fanatisme supporter ya, mendukung tim kesebelasannya, kesayangannya, dan lain sebagainya, tapi bukan itu konteks yang mereka bawa. Pesannya, moral yang mereka sampaikan itu kalau saya menangkap sebagai pengelola keamanan, itu yang mereka sampaikan bahwa sudah seharusnya lah industri olahraga itu menyenangkan buat semuanya. Begitu. Ya, Pak Iwan, kalau penggunaan senjata bagaimana? Mereka betul-betul tidak mengizinkan, dan mereka bahasa saya ya, mereka itu sangat anti melihat kelebatnya ada senjata di sana. Artinya personil kami pun yang bersenjata adalah personil pamungkas. Artinya jika terjadi huru-hara itu ada namanya tim penindak yang dibekali senjata, itu pun tidak dimunculkan. Istilahnya kita tempatkan di tempat khusus yang tidak terlihat oleh umum. Digunakan jika memang ultimum remedium ada saat-saat tertentu sangat emergensi. Mereka betul-betul mewanti-wanti tidak mengizinkan adanya. Kami petugas yang di sana pun yang berseragam sama sekali tidak membawa kelengkapan berupa senjata api, kecuali memang pentungan polisi itu masih diizinkan karena memang standarnya demikian. Salah satu almatus kami itu pentungan atau tongkat itu masih diizinkan seperti itu. Ya, Pak Iwan, apakah di lokasi itu supporter itu tidak diizinkan atau seberapa jauh membawa atribut-atribut itu? Kebetulan kan saat ini ada sentimen anti Zionis, anti Israel gitu ya. Gimana itu Pak? Ngaturnya gimana? Ya, alhamdulillah 3 pertandingan ini alhamdulillah di Solo ya, saya katakan di Solo. Alhamdulillah tidak ada sentimen itu yang dibawa ke lapangan. Artinya tidak ada muncul atribut-atribut yang keberpihakan atau dukungan seperti itu, tidak ada. Namun demikian, menurut keterangan yang kita dapat bahwa diizinkan membawa bendera asalkan tidak ada tulisan. Artinya tidak ada tulisan yang mungkin provokatif dan lain sebagainya. Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi jika itu simbol berupa bendera dibawa, masih tetap diizinkan. Namun alhamdulillah sampai dengan saat ini, detik ini di Solo tidak ada seperti itu. Ya. Jadi kondisinya seperti itulah, kita so far so good lah di running well di Solo seperti yang mereka harapkan seperti itu. Pak Iwan. Ya. Kan biasa kalau orang mau nonton kan diperiksa tuh. Betul. Bawa apa yang meriksa siapa? Yang meriksa mereka. Bukan polisi kita? Bukan, kami hanya mendampingi. Jadi status kami hanya mengerahkan pasukan untuk mengamankan yang meriksa. Artinya, gitu. Mengamankan itu mungkin kami menerjemahkan jika ada penonton yang keberatan kemudian melawan, nah itu baru porsi kami. Tapi tidak berseragam? Berseragam, kami polisi mendampingi berseragam. Karena ringnya adalah di ring luar, pemeriksaan tidak ada di dalam. Jadi sebelum pemeriksaan di ring luar, pemeriksaan tiket itu ada body checking, di mana body checking itu memeriksa bawaan penonton. Itu pun dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah ditunjuk oleh FIFA, bukan kami Polri, bukan. Tapi di luar di luar area. Betul, ya seperti itu. Jadi sedemikian rigidnya mereka mengatur standar operasional prosedur bagaimana aliran penonton masuk, kemudian sampai di sana, kemudian bisa duduk di bangku yang telah disiapkan sesuai dengan tiketing mereka, klaster tiket mereka, seperti itu mereka menyiapkan. Pak Iwan, kalau ada VVIP nonton itu, bagaimana caranya? Siapa yang khusus? Ada pintu khusus, memang sudah disiapkan. Pintu plaza tengah itu VVIP. Pun itu juga tidak serta-merta. Mereka harus diverifikasi. VVIP itu harus kontak ke dalam. SLO-nya, apakah ini termasuk daftar undangan? Jika tidak daftar undangan, harus konfirmasi sebelumnya. Nanti ada label khusus yang disiapkan saat itu jika
si status VVIP itu sekali lagi semua menentukan mereka, Mas Oh, Edi. jadi mereka yang mereka semua menentukan. Artinya betul-betul kami Polri ini bertugas betul-betul memberikan layanan pengamanan. Kami tidak tidak diizinkan masuk dalam istilahnya steering committee atau organizing committee. Jadi betul-betul kita itu supporting system untuk membangun sebuah tataran keamanan. Jadi tidak ada kita masuk ke dalam teknisnya mereka di dalam seperti itu. Pak Iwan, kalau boleh saya tahu, apakah Pak Iwan sebelumnya mengetahui SOP ini sebelum? Jujur saya katakan, ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Jadi pengalaman pertama? Ini pengalaman pertama. Saya bersyukur sekali saya berada di sini pada momen yang seperti ini. Artinya, ini juga bukan bagi saya, tapi polisi-polisi yang ada di Solo dan sekitarnya. Karena mohon maaf Mas Febi, ini kita melibatkan bukan hanya Solo. Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Klaten itu mengirimkan pasukan. Banyumas, Demak. Jadi Jawa Tengah itu kurang lebih 3.600-an itu yang dikirimkan. Dari yang pengawalan, pengamanan jalur, pengamanan lokasi, dan lain sebagainya. Mereka memahami ternyata begini ya. Mereka mendapatkan satu pengalaman empirik dalam penugasan yang baru di mana level internasional itu ternyata sedikit ini. Ini nilai positifnya bagi saya secara pribadi ya, dan rekan-rekan saya polisi yang lainnya seperti itu. Pak Iwan, yang tanggung jawab mulai dari stadion ke penginapan dan seterusnya, pengaman ini siapa? Ya, jujur saja saya berposisi sebagai Kapamwil. Kapamwil itu Solo dan sekitarnya. Artinya segala pergerakan mereka itu saya sebagai leadernya. Namun demikian ada subsatgas, Mas Febi. Jadi dari satgas besar itu ada subsatgasnya, ada subsatgas pengamanan rute, subsatgas pengamanan hotel, subsatgas pengamanan venue seperti itu. Jadi ada subsatgas yang sudah disiapkan. Namun demikian mengerucutnya pengelola wilayah itu saya seperti itu. Jadi posisinya seperti itu secara struktural. Ya. Pak Iwan, kalau boleh saya tahu, kalau Pak Iwan ini sebagai Kapolres nih, pakai seragam beginian, ada pertandingan, ucuk-ucuk masuk ke stadion, boleh nggak? Saya sudah pernah mencoba, bukan mencoba saya dalam arti coba-coba tidak. Saya hanya ingin mengetahui sejauh mana mereka. Ternyata sudah terbukti bahwa siapapun kita, siapapun saya, entah dengan pangkat dan jabatan saya tidak ngaruh bagi mereka. Bagi mereka sesuai dengan SOP bahwa zonasi itu harus ditepati oleh siapapun orang yang ada, yang memang seharusnya ada di situ. Mereka punya name tag, mereka punya barcode, dan mereka punya kode. Selain itu mereka tidak izinkan. Mau siapapun dengan status apapun tidak diizinkan karena memang standarnya seperti. Nah, ini juga pengalaman baru Mas Febi. Artinya mereka betul-betul mengelola secara profesional dan ya sekali lagi bagi kami, bagi saya khususnya itu merupakan satu pengalaman empirik yang sangat luar biasa yang nantinya kita bisa apply untuk yang lain. Pak Iwan sebagai polisi. Pak Iwan sebagai polisi dan pribadi lebih suka menggunakan SOP ala FIFA itu atau kebiasaan kita yang sebelumnya kalau di Liga 1 polisi masuk ke dalam, ngamanin dan seterusnya itu bagaimana itu Pak? Jujur Li, jujur Li, honestly secara jujur saya mengatakan kita harus sudah mengadopsi seperti FIFA Mas Febi. Ke arah sana ya. Kenapa demikian? Karena itu betul-betul kita mendewasakan dan menggiring penonton supporter Indonesia itu untuk betul-betul menikmati bahwa ini nih olahraga ini sebuah hiburan, sebuah industri hiburan yang memang harusnya kita kelola dengan baik dan benar sehingga semuanya mempunyai sense of belonging, sense of responsibility dan betul-betul ikut mengayu bagio gitu loh Mas. Artinya mereka itu turun di lapangan tuh, itu tim yang saya dukung. Saya mendukung dengan cara-cara yang bijak, bayar tiket, tidak ngerusak. Kalaupun kalah, ya sudahlah. Namanya olahraga itu kan ada kalah ada menang. Ya kita ambil contoh pengelolaan klub-klub yang mohon maaf mungkin terlalu jauh ya, tapi nggak apa-apa. Kita harus punya PR untuk dijadikan acuan ya. Pengelolaan klub-klub Eropa yang sedemikian rupa dengan kekayaan triliunan itu kan bukan serta merta. Itu mengelola penonton yang baik. Penonton boleh dong protes, manajemen ini kok nggak bagus sih, beli pemain dong. Ya tiket itu hasil tiket dan sebagainya. Kita kan heading tuh ke sana. Nah kalau saya ditanya jujur saja jawabannya itu Mas. Dengan senang hati kita luar biasa. Apakah kita bahagia menghadapi penonton yang riot? Itu beban Mas bagi kami. Mereka itu masyarakat juga yang kita layani. Kita polisi dengan seragam begini harus represif, harus penegakan hukum kan bukan bahagia. Bagi kami itu bukan kebahagiaan, itu keprihatinan. Kalau penonton masih berkelahi, kemudian timnya kalah nggak terima ngerusak, itu ayolah sudahlah, bukan kapan Indonesia mau maju sepak bolanya kalau penonton masih seperti itu begitu loh ya. Kalau memang ada yang nggak pas ya bicarakan dengan manajemen dong. Ayo Pak, tolong dong pemainnya dielaborate. Wah, kelasnya nggak ini harus beli. Ya udah beli, ayo kita kasarannya patungan lah misalnya seperti itu. Pak Iwan.
meskipun SOP itu bagus, tapi kan tentu saja menimbulkan kerumitan, betul nggak? Sangat rumit kan? Karena belum terbiasa. Karena belum terbiasa. Rumit ya. Standar harus begini, hotelnya harus begini, standar pengamannya harus begini. Iya, betul sekali. Terus kerumitan itu, menurut Pak Iwan, apakah kita sebenarnya siap untuk menghadapi segala tetek bengek kerumitan? Faktanya siap, kita berjalan dan running well sampai dengan saat ini. Bisa kok, bisa. Kita hanya butuh membiasakan saja karena mohon maaf Mas, sekali lagi kan namanya event regional, lokal dan internasional kan tetap harus beda kan ya. Ada requirement yang memang berbeda karena kita menggunakan standar tertinggi nih FIFA. Tapi faktanya Indonesia juga mampu mengakomodir dan mampu menjadi penyelenggara setelah ditunjuk FIFA sebagai dinyatakan siap dan mampu. Faktanya kita membuktikan sama FIFA bahwa kita mampu mengelola event sebesar itu. Seperti itu. Ya, Pak Iwan bisa cerita nggak bahwa satu dari antara suksesnya pengamanan adalah adanya pemantauan atau CCTV lah sekarang itu. Iya. Bisa dijelaskan Pak. Untuk itu gimana sih cara kerja pengamanan lewat CCTV? Oke, fine. Jadi sebenarnya saya bukan hanya ansih pada fokus pengamanan Piala Dunia, tidak. Sebenarnya CCTV ini adalah merupakan salah satu komponen yang membangun sistem keamanan ketertiban masyarakat, Mas Febi. Di Solo ini sudah saatnya lah ya. Harapan saya di seluruh Indonesia lah ya, bukan hanya Polresta Surakarta tapi yang lainnya. Bahwa sekarang kita ini butuh teknologi. Ini hanya tools ya. Ini teknologi ini tools. Sekali lagi saya tidak mendewakan teknologi. Tapi saat ini dengan 4.0 ini kita sudah tidak mungkin manual-manualan lagi, Mas Febi. Tidak mungkin kita itu menjaga bahasa saya mohon maaf saya mudahkan. Kita menunggu bahwa polisi itu harus siap 24 jam. Itu polisi itu kan ada yang butuh makan, istirahat dan kalau CCTV cukup dipasang sekali 24 jam dia bisa beroperasi. Nah, itu juga yang menggantikan keberadaan anggota yang mungkin kita bisa gunakan untuk yang lainnya. Dan teknologi ini mendukung kinerja polisi. Contoh, CCTV 24 jam, 256 titik di Surakarta dan khusus di Manahan 87 titik. Kita integrasikan ke Traffic Management Center sebagai posko kami. Posko ini posko pengendali ya, artinya kita mirroring ke sana itu interface-nya itu kita bisa lihat bagaimana stadion itu sedang mengelola sebuah pertandingan, bagaimana penonton berjalan. Nah, itu juga yang sebenarnya sebelum ada Piala Dunia Solo sudah saya kelola seperti itu. Jadi kalau ada supporter mau bikin rusuh, mau bawa apa, baca semuanya, wajahnya kelihatan. Iya, nanti kita arahnya ke depan itu nanti kita connecting dengan menggunakan face recognition. Face recognition itu akan membaca datanya. Kita connecting dengan Dispenduk Capil, kita connecting dengan Inapis. Artinya integrated system inilah yang membangun sebuah. Kalau saya katakan di Solo ini smart city konsepnya. Tapi harapan kita ya bukan hanya smart city Solo, tapi smart city yang lainnya sehingga negara kita ini juga nanti ujung-ujungnya akan terkoneksi menjadi satu one stop service dalam bidang security sekalipun. Artinya dari mulai orang masuk di Indonesia entah itu by port, by pelabuhan atau by bandara, stasiun kereta api dan lain sebagainya, begitu masuk itu sudah terbaca. Mereka itu siapa, identitasnya siapa, dan berasal dari mana, mau kemana, aktivitasnya apa, semua itu filing dan recordingnya kuat. Itu termasuk untuk nangani traffic accident ya Pak? Iya, semuanya. Kita mempunyai teknologi itu, ya baru-baru saja kemarin kita alhamdulillah lah ya, supporting teknologi itu kita rasakan pada kasus tabrak lari. Kita bisa membaca TNKB-nya atau tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomornya. Kita bisa lihat capture dari pengemudinya saat itu, ada semuanya. Nah, ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan teknologi. Sekali lagi, memang bukan sebuah goal, tapi ini tools. Tapi tools ini heading to mencapai goal, begitu Mas. Iya. Pak, tentu kebetulan ini adalah tahun politik 2023-2024. Tentu polisi punya gawe besar. Pak Iwan sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah Kota Solo yang jadi center itu deg-degan nggak Pak? Ya, atau biasa aja Pak? Terkait dengan tahun sudah nggak suruh ngamanin Piala Dunia, ada mau pemilu, tokoh-tokohnya berasal dari Solo, deg-degan nggak Pak? Atau biasa aja? Ya kalau bicara kita deg-degan apa tidak sih? Ya saya kira setiap hari kita menghadapi penugasan yang sangat dinamis ya, berbeda. Apalagi pemilu ini sudah merupakan pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia, di mana yang hasilnya ini adalah menghasilkan pimpinan bangsa dan negara ini. Nah, kita harus mengelola secara serius, kita nggak bisa main-main. Kita harus menyiapkan betul bahwa yang pertama saya menyatakan bahwa Polri dalam hal ini Polresta Surakarta berada pada posisi yang netral. Artinya itu penting ini. Sangat penting. Itu yang fundamen Mas. Itu fundamen pertama. Pasal 28 ayat 1 dan 2 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bagaimana seorang anggota Polri itu
bersikap dalam bidang politik. Sudah jelas netral, tidak berpihak, tidak menggunakan hak pilih maupun dipilihnya. Sudah jelas di dua Fix ya berarti. Fix, sudah tidak ada tawar-tawaran. Yang melanggar berarti siap-siap terkena sanksi. Itu sudah jelas arahannya pimpinan kita seperti itu. Undang-undang sudah mengatur. Namun demikian di samping itu pada konstelasi pekerjaan dinamika hariannya kita harus mengamankan dari mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap paskanya. Kita sudah mulai operasi mantap berata. Sebulan yang lalu kita sudah mulai, itu dari mulai KPU bergerak mengikuti timelinenya sampai dengan sebentar lagi kalau tidak salah hari ini atau besok itu penetapan capres cawapres. Nah, tahapan-tahapan itu bergulir, kita selalu menciptakan suasana yang kondusif. Kita selalu berupaya sehingga tercipta suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat. Artinya pesta demokrasi berjalan, rutinitas kegiatan masyarakat dalam membangun, dalam berproduksi, dalam produktif dalam hidupnya tetap berjalan. Artinya jaminan Kamtipmas untuk terselenggaranya pemilu ini merupakan landasan, fundamen sehingga pemilu nanti dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas. Itu Mas Edi. Nah, Pak, panjenengan shock nggak ketika kemudian ada report bahwa sampai memata-matai kantornya partai politik dari PD? Shock nggak? Atau Ya, apapun itu judulnya, seluruh dimensi dan spektrum tugas polisi itu pasti ada resikonya. Termasuk seperti yang muncul beberapa kemarin. Tapi itu bukan hal yang saya tidak menganggap sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip istimewa. Yang jelas kami bisa menjawab dengan data dan fakta bahwa apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran kami. Termasuk menggunakan fasilitas teknologi itu tadi ya? Kita sudah jelas mengatakan bahwa di samping satu kantor yang dipermasalahkan, 17 kantor lainnya sudah kita laksanakan patroli. Dan memang patroli itu sudah sesuai dengan Perkaba Harkam bahwa patroli itu adalah wujud tindakan polisi untuk mencegah terjadinya sesuatu potensi gangguan, ambang gangguan sampai dengan gangguan nyata. Wujudnya patroli, bisa melintas, bisa melihat, bisa dialog seperti itu. Itu patroli. Tidak ada yang salah dengan kegiatan patroli polisi karena patroli itu lekat dengan tugas pokok, fungsi dan peran polisi. Sehingga kalau dikatakan kami mempunyai interest kemudian intervensi, tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan kita buktikan 17 kantor lainnya alhamdulillah dengan dokumen yang sama. Artinya kita membuktikan kepada masyarakat bahwa kami Polresta Surakarta netral, tidak ada keberpihakan, tidak ada maksud apapun dengan melaksanakan patroli. Bahkan KPU dan Bawaslu, objek-objek vital lainnya, rumah-rumah pejabat yang lainnya yang kami anggap sebagai memiliki potensi untuk diamankan, ya kami patroli. Karena memang patroli itu menghadirkan kekuatan polisi di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan suasana aman, tertib dan aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat. Itu saja konteksnya. Tidak ada kita kemudian khusus saya leg spesialis itu karena ini, tidak ada. Apalagi ada diksi intimidasi dan intervensi, sama sekali tidak ada. Kami tidak melakukan apapun selain memantau situasi dan memastikan semuanya aman, titik. Oke, Pak Kapolres. Ya. Selama bertugas menjadi Kapolresta Solo ini, Pak, apakah Bapak merasa ini tugas yang paling berat yang sepanjang karier Bapak sekarang jadi Komisaris Besar Polisi? Ini pertanyaan yang subjektif, namun sebenarnya objektif juga sih ya. Jujur saya katakan, 25 tahun saya berdinas dengan kemudian 3 tahun terakhir dengan pangkat Komisaris Besar Polisi, ya memang dinamikanya sangat luar biasa di Solo ini. Jujur saya katakan. Dinamikanya secara pribadi jujur saya katakan. Dinamika itu membawa relevansi terhadap tugas dan tanggung jawab serta resiko. Itu pasti. Kalau mengatakan berat, ya memang luar biasa. Ini sangat dinamis sehingga kita harus selalu mengambil keputusan yang tepat. Kita tidak boleh main-main. Ya, kita ingat Solo merupakan tempat tinggal Presiden Negara Republik dan keluarganya. Satu, itu sudah tidak bisa dipungkiri. Mau tidak mau, suka tidak suka, beliau adalah VIP yang harus ada prosedur ketat untuk mengamankan. Setiap pergerakan, setiap kegiatan dan lain sebagainya yang berimplikasi terhadap gangguan tidak diizinkan. Zero tolerance. Nah, itu kan extra effort dong bagi saya secara pribadi pengelola. Wajar. Nah, tapi di samping itu semuanya, ya saya katakan bahwa itu merupakan pengalaman yang tidak bisa terulang. Mungkin di kemudian hari dengan hal yang sama, mungkin tidak. Ini merupakan once in a lifetime bagi saya, dan ini harus kita jawab dengan segala sesuatu yang memang ya harus sesuai dengan tupoksi saya. Bagi saya secara pribadi benefitnya, wah ini pengalaman yang tidak ternilai. Berat, ya pasti berat. Saya tidak akan mungkin ngomong ini tidak berat begitu. Pak, kalau saya boleh tanya, Pak, apakah selama tugas di Solo ini, waktu tidur Bapak
berkurang dibandingkan tugas yang lain apa enggak, Pak? Ya. Waktunya tidur itu berkurang apa enggak, Pak? Ya jujur saya mengaku ya memang iya. Kan namanya kita kerja 24 jam ya. Terkadang kita tuh kerja 24 jam, memang waktu kita kadang mungkin kalau ada 25 jam lah. Artinya ya sudah, itu merupakan salah satu hal yang mengiringi itu sebagai komplimen lah. Komplimen sebuah jabatan Kapolresta Surakarta saat ini itu seperti itu pasti. Biasalah, itu hal yang wajar lah. Iya. Pak Iwan. Ya. Sebagai seorang pribadi, sebagai seorang polisi, apakah Anda punya cara mengelola stres, Pak? Olahraga kah, main musik kah, atau apakah? Nah, ini unik Mas Baby, karena mungkin kita berbeda ya. Artinya bagi saya menikmati tugas di lapangan, apapun yang terjadi itu sudah mengelola stres bagi saya. Oh iya, kalau kita anggap itu sebagai sebuah pembebanan, ya nggak cocok. Ya sudah, saya mengelola stres itu dengan ada di mana, ya sudah, saya menikmati venue-nya, saya menikmati orang yang datang, saya menikmati dinamikanya, itu salah satu mengelola stres. Ya tambahan lainnya tentunya saya menjaga kebugaran dengan olahraga. Ya terkadang saya olahraga dengan bersepeda, saya terkadang olahraga dengan jalan kaki, saya terkadang olahraga dengan kumpul dengan teman dengan olahraga yang lainnya. Nah, itu cara yang lainnya. Jadi olahraga satu ya? Iya. Musik Bapak nggak bisa? Ya, so-so lah. Musik dimanapun ada musik ya kita coba mendengarkan. Yang penting isi listening nggak usah berat-berat gitu aja lah. Pak, ini satu pertanyaan pamungkas dari saya. Pak Iwan, apakah Anda percaya atau yakin bahwa pengalaman yang luar biasa seperti Bapak katakan di kota Solo ini akan mempengaruhi karir Bapak ke depan? Waduh, ini pertanyaan paling berat ini. Kalau sudah bicara karir itu sudah saya pribadi yang menjalani apa yang ada hari ini. Kemudian jika memang ini tentunya sekali lagi kita kembalikan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak akan pernah memperjalankan hambanya tanpa maksud, tidak mungkin. Kalaupun ini kemudian nanti menjadi pengalaman empirik bekal saya kemudian di jabatan yang lainnya, alhamdulillah. Jikapun tidak, bahwa saya sudah melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja, mudah saja. Saya tidak terlalu panjang angan kemudian nanti ini sudah Tuhan sedang memperjalankan saya dengan peran seperti ini. Saya akan melaksanakan tugas ini dengan tulus ikhlas. Saya niatkan itu sebagai sebuah menjawab tugas dan tanggung jawab, dan terpenting adalah insya Allah ini sebagai ibadah. Sudah, itu aja. Baik, terima kasih Pak Iwan Saktiadi, luar biasa menginspirasi ya. Tentu kita berharap Pak Iwan dapat melanjutkan tugas ini sampai paripurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Terima kasih sekali lagi kepada Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi, Kapolresta Solo. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, dan jangan lupa bahagia meskipun tanggal tua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus malam hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Beberapa menit yang lalu ini kita bisa mengetahui bahwa ketiga kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah resmi mempunyai nomor urut. Ini sudah ada 3 kandidat dengan nomor urut masing-masing yang hari ini ditetapkan oleh KPU. Namun ada yang menarik juga dalam momen penetapan nomor urut capres dan cawapres ini adalah sosok-sosok yang kemudian melakukan pertunjukan dalam tanda kutip bisa saya katakan dalam acara yang digelar hari ini. Untuk membahas hal tersebut dan juga adakah makna yang bisa diambil dari nomor urut ini, sudah bergabung bersama dengan saya, ini adalah pengamat politik. Ada Bang Henry Satrio, ada Bang Hensat dalam sambungan Zoom bersama dengan saya malam hari ini. Bang Hensat, selamat malam. Selamat malam, Nila. Abang, saya dan Bang Hensat hari ini sama-sama mengikuti jalannya pengundian nomor urut begitu ya, Bang Hensat. Mungkin sebagai pengantar awal sudah ada 3 nomor urutnya. Bagaimana melihat pertunjukan yang hari ini disajikan, Bang? Ya, kalau untuk capres-cawapres nomor urut itu menurut saya sih tidak ada artinya dalam elektabilitas ya, karena ketokohan presiden itu lebih mendominasi dibandingkan nomor, dan itu sudah dibuktikan pada saat Pak Jokowi memiliki nomor 1 atau nomor 2, dia tetap menang gitu ya, termasuk Pak SBY kalau tidak salah waktu itu dia sempat dapat nomor 4,
kemudian ganti nomor 2 itu juga tetap menang. Jadi kalau untuk capres, cawapres atau untuk pilpres itu nomor kalah sakral dibandingkan dengan ketokohan dalam tingkat keterpilihan. Jadi masyarakat atau pemilik suara masih mempertimbangkan tokoh daripada nomor. Nah, nomor ini justru bermanfaat ya bagi partai politik pengusung. Nah, ini yang ketiban ulung ya, yang ketiban duren ini adalah PKB, Gerindra dan PDI Perjuangan, karena kebetulan pas nomor-nomor mereka, PKB nomor 1, Gerindra nomor 2 dan PDI Perjuangan nomor 3. Jadi sesuai dengan capres cawapres yang mereka usung. Tapi sekali lagi saya ulang, kalau untuk capres cawapres nomor urut ini hanya sekedar nomor urut saja. Tapi kalau untuk partai politik ini punya makna elektoral yang lebih dalam karena bisa lebih mudah berpromosi dan mengharapkan kotel efek dari si presiden. Misalnya pada saat dia misalnya PKB ya, PKB mempromosikan Anies Baswedan, ya tentu saja pada saat dia bicara nomor satu juga didapatkan oleh untuk pemilih Anies Baswedan. Jadi dia dapat kotel efeknya, hal yang sama dengan Pak Prabowo dan Mas Ganjar tentunya. Gitu Nila. Oke, artinya nomor urut ini juga tidak begitu berdampak dalam kontestasi ini begitu ya Bang. Namun kalau kita lihat dari kecocokan Bang Hensat, sudahkah kalau dari kacamata Bang Hensat ini Amin nomor 1, Prabowo Gibran nomor 2, Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud nomor 3 ini sudah cocok dengan nomor-nomor tersebut kemudian dibawa sampai kontestasi mendatang? Ya, cocok atau tidak cocok tidak bisa memilih lagi inilah. Karena sudah ditetapkan oleh KPU, ya, sudah ditetapkan oleh KPU, jadi ya mereka cocok atau tidak cocok ya harus cocok. Tapi kalau dari raut muka para capres tadi, nampaknya bahagia betul mereka. Anies Muhaimin sumringah dengan nomor 1, Prabowo Gibran bahagia dengan nomor 2 gitu ya, dan Ganjar Pranowo hampir jikrak-jikrak tadi tuh mendapatkan nomor 3 tuh. Karena nampaknya itulah doanya Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, karena langsung menyampaikan salam metal, salam khas PDI Perjuangan setiap kali mereka berkampanye. Oke, ini yang juga kemudian menarik Bang Hensat, kedatangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, ada Bu Megawati Soekarno Putri dalam acara yang dilaksanakan hari ini oleh KPU. Bang Hensat melihat ini apakah memang wujud seorang ibu datang saja untuk mendampingi calon presiden dan calon wakil presidennya, atau justru ada hal lain yang membuat Bu Megawati kemudian hadir? Ya, Ibu Mega beberapa hari lalu kita sama-sama mendengarkan dia menyampaikan kegelisahan tentang demokrasi di Indonesia. Maka kemudian dia langsung hadir dalam rangkaian penegakan demokrasi itu. Jadi Ibu Mega memiliki arti khusus pada saat datang, bahkan memberikan restu tersendiri untuk seorang Ganjar Pranowo gitu ya. Dan tentu saja kehadiran Ibu Mega membuat sosok Gibran Rakabuming Raka agak kikuk ya. Jadi kalau kita lihat dari gestur Mas Gibran, dia menjadi satu-satunya tokoh di antara 6 tokoh itu yang paling nampaknya serba salah. Apalagi setelah Mas Ganjar menyampaikan poin penting tentang penegakan atau perlunya reformasi tetap dilanjutkan. Gibran seperti kita tahu adalah produk drama demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia ya, melalui pamannya kemudian berhasil meraih atau mudah jalannya menjadi calon wakil presiden. Tentunya semua mata memandang ke dirinya sebagai anak presiden. Jadi ini bukan anak muda ini anak presiden ya. Nah, kenapa juga dia menjadi kikuk selain ada Megawati Soekarno Putri yang membesarkan dirinya gitu ya, dan kemudian dia tinggalkan gitu bersama ayahnya meninggalkan Ibu Mega. Tentu saja rakyat Indonesia memiliki hukum tersendiri terhadap anak yang meninggalkan orang tua gitu ya. Apalagi di media sosial tagar Kami Muak itu beredar sudah lama dan menjadi trending topik hari ini. Kami Muak ini adalah sebuah protes terhadap fenomena saat ini di perpolitikan Indonesia,
di mana ada fenomena nepo baby ya. Jadi nepo baby ini adalah privilege anak-anak presiden yang bisa langsung menapaki panggung elit politik. Dan tadi kita lihat nih ada Mas Gibran dan Mas Kaisang yang keduanya merupakan anak Presiden Jokowi, dan saya yakin juga hadirin yang hadir di sana memandang Kaisang bukan sebagai ketua umum PSI, memandang Gibran bukan juga sebagai calon wakil presidennya Jokowi saja, tapi sebagai anaknya presiden yang mendapatkan privilege, ya, memanfaatkan lubang-lubang demokrasi untuk meraih tangga instan ke dalam politik di Indonesia. Bagaimana kemudian Bang Hensat mengamati momen ketika Prabowo Subianto juga memberikan salam atau hormat begitu ya di awal pada Bu Megawati, kemudian bahkan Mas Kaisang dan juga Mas Gibran yang sama-sama menyalami Bu Mega, sampai Mas Kaisang tadi juga sempat terekam momen bersimpuh begitu di depan Bu Megawati. Bang Hensat mengamati situasi ini seperti apa, Bang? Ya, kalau untuk anak-anak presiden ya itu yang mereka bisa lakukan saat ini sebagai pembenaran atau cuci tangan terhadap privilege ya atau fenomena nepo baby tadi. Ini kan kalau dilihat lebih jauh apa yang terjadi dengan nepo baby ya, instannya Kaisang dan Gibran ini sebagai anak presiden justru bisa melemahkan semangat anak muda lainnya yang harus berjuang untuk mencapai posisi tertentu gitu ya, karena tidak memiliki privilege, tidak memiliki karpet merah seperti anak-anak presiden. Nah, ini sebetulnya PR atau pekerjaan rumah bagi negara untuk mengangkat semangat anak-anak muda lagi yang tidak memiliki privilege, yang harus bekerja keras untuk hidupnya, harus bekerja keras untuk mencapai posisi tertentu. Jadi memang itu yang harus mereka lakukan sebagai cara mengambil simpati dari masyarakat Indonesia. Gestur kesopanan adalah satu-satunya yang mereka miliki saat ini. Makanya kalau kita lihat, kalau bisa sebisa-bisanya itu Mas Gibran akan nunduk serendah-rendahnya kalau perlu untuk meminta pemakluman dari rakyat Indonesia terhadap fasilitas yang dia dapat sebagai anak presiden. Ya, kalau Prabowo kayaknya begitu, dari dulu itu ya begitu, malah sekarang menurut saya sudah meningkat ya keahliannya dengan menyampingkan emosi dan mendorong kelucuan-kelucuan ala kakek-kakek gemoy ya kalau kata zillennials gitu. Jadi dia juga tadi sempat berjoget-joget tuh untuk memancing daya tarik masyarakat Indonesia kepada dirinya. Ya itu yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo gitu, karena memang pemilih Indonesia yang emosional yang lebih menyukai gaya Prabowo yang joget-joget itu lebih banyak ketimbang gaya Prabowo yang tegas. Makanya tadi sebuah strategi jitu juga dilontarkan oleh Mas Anies mempersilahkan Gus Muhaimin untuk berpidato. Sementara hari ini memang yang paling tegas adalah pasangan Ganjar Mahfud yang mengedepankan pelaksanaan demokrasi yang baik, demokrasi yang bersih, dan mengutamakan atau menyelamatkan semangat reformasi. Tentu saja pada saat berkata semangat reformasi yang paling tersindir adalah pasangan Prabowo Gibran, karena banyak juga yang mengatakan di media sosial pasangan Prabowo Gibran ini adalah pasangan Orde Baru plus Orde Baru yang baru. Jadi begitu Mas Ganjar menyampaikan semangat reformasi, itu pasti ditujukan untuk pasangan Prabowo Gibran, atau minimal Prabowo Gibran merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Ganjar itu adalah untuk mereka berdua. Oke, saya akan lebih dalam soal bagaimana pidato yang disampaikan oleh ketiga capres hari ini, Bang Hensat. Namun sebelum itu saya ingin tahu juga bagaimana kacamata Bang Hensat melihat respon dari Bu Megawati setelah disalami, kemudian bersimpuh juga Mas Gibran dan juga Mas Kaisang di hadapannya, dan juga disaksikan oleh banyak mata hari ini. Kalau saya melihatnya standarnya Ibu Mega ya, karena kebetulan kan kalau kita lihat memang sofanya rendah gitu ya, dan tidak mungkin kemudian Ibu Mega yang harus berdiri ya, mau tidak mau Gibran dan Kaisang harus bersimpuh nunduk ya. Kalau Gibran kan dia nggak bersimpuh, dia nunduk. Nah, Mas Kaisang
ingin mempermudah dirinya, ya dia akhirnya bersimpuh. Tapi itulah yang bisa dilakukan, lagi-lagi cara menarik simpati masyarakat Indonesia terhadap fenomena Nepo Baby, terhadap privilege yang didapatkan oleh Kaisang dan Gibran adalah menampilkan sebuah gestur kesopanan ya untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Oke, dalam pidatonya tadi juga hari ini disampaikan, kalau bisa saya sampaikan beberapa poinnya Bang Hensat, nanti boleh silakan Bang Hensat menanggapi ini kan. Pak Prabowo di awal Amin fokus untuk kemudian bagaimana timnas yang diibaratkan permainan sepak bola. Lalu Pak Prabowo ada sedikit serangan yang bisa saya sampaikan ini soal statementnya kalau ada kawan yang baru, yang lama kemudian jangan dilupakan begitu ya. Kemudian Pak Ganjar yang sempat menyinggung soal bagaimana disibukkan menonton drakor. Apakah juga momen pidato pertama hari ini yang disampaikan pada publik sebagai bentuk juga untuk kemudian bisa menyampaikan sedikit serangan-serangan pada lawan kontestasi? Ya, itu wajar saja dan menurut saya masih dalam tatanan yang wajar ya. Pak Prabowo menyindir Gus Muhaimin, kemudian Mas Ganjar juga menyindir pasangan Prabowo Gibran. Jadi menurut saya itu masih dalam sebuah ranah yang kita bisa maklumi. Apalagi kan ini kontestasi sudah dimulai nih. Argonya udah mulai jalan nih Mbak Nila. Jadi wajar kalau kemudian mereka memanfaatkan momen-momen ini untuk mengedepankan sisi mereka dan kalau bisa mengurangi sisi positif dari lawannya, karena sudah dimulai kompetisinya dengan tadi penerangan berita acara. Kemudian sudah masing-masing mendapatkan nomor ya, maka memang race-nya dimulai. Jadi ya kita lihat besok masing-masing pasti akan sangat-sangat sibuk sekali dengan bagaimana caranya mereka mendapatkan suara dari rakyat. Dan dimulai kalau saya tidak salah tanggal 28 November ya, dan akan berlangsung selama 5 hari sampai 14 Februari 2024 nanti. Betul, artinya ini sudah sebagai pintu begitu ya, atau bendera awal untuk kemudian mulai dalam kontestasi Pilpres yang mana sudah bisa melakukan serangan-serangan kecil pada lawan politik. Bang Hensat, apakah ada hal menarik lain dari kacamata Anda seorang pengamat yang juga terjadi dalam penetapan KPU hari ini, Bang? Ya, ada beberapa ya. Yang pertama, KPU nampaknya juga lega sekali dengan selesainya pengundian ini. Beberapa kali tadi kita lihat di layar kaca Gus Ai ya, atau Hashim Asyari, Ketua KPU, menarik nafas panjang, kelegaan nampaknya bahwa memang pemilu bisa segera dimulai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelegaan yang sama juga terlihat di pasangan Anies Muhaimin. Tentunya karena banyak prediksi-prediksi yang mengatakan mereka tidak akan berlayar. Nah, justru nampaknya fokus Ganjar itu sangat tertuju kepada Prabowo Subianto, dan terakhir catatan saya memang ada hal yang ada gap yang cukup jauh ya antara Pak Prabowo yang rileks dengan Mas Ganjar dengan Mas Gibran yang sangat tegang gesturnya. Itu kembali lagi tadi saya sudah jelaskan kenapa gesturnya sangat tegang, karena rakyat Indonesia semua memperhatikan dirinya tentang privilege yang dia dapat sebagai anak presiden, tentang fenomena Nepo Baby dan beberapa fenomena-fenomena lainnya, protes-protes yang dilancarkan oleh masyarakat melalui media sosial gitu ya. Jadi itu catatan-catatan saya, dan memang mulai hari ini mereka berusaha untuk mendapatkan simpati dari rakyat, Mbak Nila. Oke, setelah kejadian yang terjadi hari ini, Bang Hensat, kan kita tahu beberapa waktu lalu Pak Prabowo mengatakan ingin bertemu Bu Megawati, namun masih belum ada kesempatan untuk kemudian bisa bertemu. Mas Gibran yang diminta untuk menyerahkan KTA namun belum juga mendatangi PDIP, lalu di momen Mas Kaisang yang tiba-tiba hari ini mendatangi Bu Mega. Apakah kemudian hal ini akan mengubah situasi politik yang sedang panas belakangan ini, atau justru akan menambah kepanasan ini, Bang? Ya, pastinya akan lebih hangat dan lebih panas ya, karena kan kompetisinya dimulai. Gitu. Kalau tadi kita lihat ada 2 anak presiden yang hadir gitu ya, satu sebagai peserta, satu sebagai pendukung, kan belum pernah
terjadi gitu ya. Dan masing-masing capres-capres namanya sudah memiliki yel-yelnya masing-masing tuh, sehingga ini akan membuat semarak, dan 1, 2, 3 itu sudah juga dipersiapkan oleh para tim sukses masing-masing ya, untuk memang memulai sebuah kontestasi selama 75 hari untuk menentukan siapa pemenang atau siapa presiden yang menggantikan Joko Widodo. Apakah Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Oke, terakhir dari saya Bang Hensat, melihat situasi saat ini, dinamika politik drama Korea yang bahkan sempat disampaikan oleh Pak Jokowi, setelah ini sudah resmi kemudian kampanye bisa dilakukan, prediksi Anda sebagai pengamat, dramanya akan semakin dibuat banyakkah atau justru bisa berjalan dengan lebih luber dan jurdil dan sebagainya? Rakyat Indonesia suka sinetron nih lah, jadi kampanye-kampanyenya pasti akan banyak sinetron-sinetron yang bergulir. Pak Jokowi pernah menampilkan sinetron sosok yang sederhana, ya, sosok yang ingin kerja, yang itu membuat dia terpilih 2 periode. Maka cerita-cerita itu akan digunakan oleh setiap pasangan calon. Tapi begini inilah dalam sebuah situasi demokrasi ya, di Indonesia hari ini kita lihat sebuah langkah demokrasi yang sangat baik memulai tahapan pemilu. Tapi di sisi lain ada yang melukai demokrasi kita, yaitu pada saat Haris Azhar dan Fathia justru dituntut selama 4 tahun penjara karena memberikan pendapatnya, karena bersuara kritis terhadap pemerintah. Justru itu merupakan luka ya dalam demokrasi kita pada saat demokrasi kita yang lain dimulai untuk pemilihan presiden. Gitu inilah. Baik, terima kasih banyak Bang Henry Satrio atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya melihat situasi pertunjukan yang hari ini terjadi di gedung KPU bersama dengan penetapan calon nomor urut untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Sekali lagi Bang Hensa, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Bang Henry Satrio. Nantikan juga obrolan lainnya dengan narasumber-narasumber dan juga bahasan yang lainnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribun Network, Kota Solo, Jawa Tengah, kini menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia untuk usia 17 tahun. Tentu ini acara bukan kaleng-kaleng, termasuk bagaimana mengamankan acara yang luar biasa ini. Dan bersama saya telah hadir Bapak Kapolresta Solo, Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi. Nanti beliau akan ngobrol dengan saya mengenai gimana sih uniknya pengamanan acara Piala Dunia usia 17 tahun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres luar biasa ini. Tentu Pak Kapolres bisa bercerita pengalaman Bapak sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pengamanan acara Piala Dunia usia 17 tahun ini Pak. Silakan Pak Kapolres. Ya, memang betul disampaikan beliau tadi Pak Febi. Jadi bahwa ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia ya, bangsa Indonesia bangga. Kita dipercaya menyelenggarakan atau sebagai host U17 ya. Karena ini levelnya benar sampaikan beliau bukan kaleng-kaleng, ini level dunia. Meskipun Solo ini ketempatan saat ini adalah 4 negara, yaitu Mali, Kanada, Spanyol, serta Uzbekistan. Sementara dan rencananya ke depan insya Allah akan diselenggarakan semifinal dan finalnya ada di sini. Nah, yang patut kita ambil pengalaman adalah bagaimana mengelola event sekelas dunia yang Solo menjadi host, dipercaya menyelenggarakan. Nah, ini banyak sekali pernik-pernik dari kalikunya. Tentunya dari mulai persiapan, kita tahu bagaimana kita bekerja dengan lembaga
sekelas FIFA ya, Pak, di mana FIFA ini mengelola perhelatan sepak bola seluruh dunia dan bagaimana mereka secara profesional bekerja menyiapkan semua venue, kemudian berkomunikasi dengan kita, bagaimana memastikan semuanya on the right track, requirement-nya mereka semua terpenuhi bagi keselamatan dan kelancaran pertandingan. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian menjadikan tacit knowledge bagi kita, penambahan pengalaman bagi kita bahwa oh ternyata seperti itu mengelola pertandingan di kelas dunia. Ya insya Allah mungkin kedepannya kita bukan hanya U17, mungkin U23, bahkan mungkin kita akan menyelenggarakan World Cup yang benar-benar menghadirkan pemain-pemain kampion kelas dunia yang ada di Indonesia. Tentunya bukan hanya Solo ya, karena memang venue-nya tidak venue-nya tidak hanya 1-2 tapi membutuhkan banyak venue. Sementara di Solo sendiri kita kedatangan sementara 4 tim, di mana 4 tim ini juga supportingnya cukup besar. Stadion intinya ada di Manahan, stadion pendukungnya ada di Buluan yang masuk wilayah Karanganyar, ada di Siwaru, kemudian ada di Kota Barat, serta ada di daerah Banjarsari. Nah, stadion pendukung ini pun juga sama perlakuannya, harus benar-benar sesuai dengan standar. Inilah yang kita belajar. Oh, ternyata seperti itu mengelola sebuah perhelatan kelas dunia yang memang harus rigid. Semuanya tidak boleh ada yang terlewat itu. Nah, bedanya apa, Pak Iwan? Kalau boleh diceritakan. Apakah polisi hanya bisa muncul di ring tertentu dan tidak boleh ada yang boleh pakai seragam, ada gimana Pak? Bedanya? Itu yang kita sampaikan. Ternyata ada sesuatu yang sangat jauh berbeda. Ya. Bagaimana kita mengelola kami katakan Liga Indonesia ya, Liga 1 seperti itu. Karena kehadiran kami ada di lapangan bagi Liga 1 itu hal yang masih dalam tanda kutip hal yang bahkan seperti sebuah keharusan. Namun tidak dengan perhelatan ini. Kita betul-betul hanya berada pada ring di luar ring 1. Mereka sudah tentukan perimeter ring 1 itu adalah lapangan dan beberapa pagar yang sudah mereka tentukan ukurannya. Kita benar-benar tidak boleh masuk di sana. Jadi di ring 1 itu polisi berseragam nggak bisa masuk? Tidak diizinkan karena memang itu ketentuan dari mereka. Pertimbangannya apa? Tentunya FIFA punya standar tersendiri ya. Kita sebagai host kita mematuhi standar operasional prosedur FIFA dalam mengelola sebuah pertandingan, kita ikuti. Dan saat ini yang sudah kita jalani ini berarti sudah pertandingan ketiga. Ini kita menjalani SOP yang ditetapkan oleh FIFA dalam kondisi yang memang seperti mereka inginkan. Jadi pos-pos pengamanan itu berada di luar pagar Manahan, sehingga polisi bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya, itu ada TNI dan lain sebagainya, itu berada pada ring luar yang memang FIFA tentukan sebagai perimeter. Disitulah posisi keamanan berada, seperti itu Mas. Nah, kalau di dalam meskipun tidak pakai uniform, polisi juga nggak boleh masuk. Yang ada di lingkup pertandingan adalah orang yang sudah terverifikasi. Jadi mereka menggunakan barcode, menggunakan sistem zonasi yang betul-betul mereka kontrol semuanya. Mereka ada direktur pertandingannya, ada direktur keamanannya, yang mereka bagi semuanya sehingga betul-betul orang yang ada di lokasi adalah di samping penonton. Penonton pun juga sudah disalurkan mengenai pintu-pintu khusus dengan scanning-scanning tertentu, dengan kontrol dari tiket yang sudah didistribusi secara online. Seperti itu. Jadi memang menyelenggarakan secara rigid. Nah, pengalaman ini mungkin bisa menginspirasi kita. Kedepannya menyelenggarakan Liga 1 atau mungkin liga yang lainnya di Indonesia, perhelatan olahraga sepak bola betul-betul menjadi sport tourism. Artinya betul-betul menjadi sebuah industri olahraga yang mampu istilahnya memberikan, bahasa anak sekarang itu cuan ya, bisa memberikan keuntungan, benefit. Namun demikian juga elaborate kemampuan Indonesia bersaing di kancah dunia dengan dukungan tadi itu supporter yang arif dan bijaksana, supporter yang partisipatif, supporter yang tertib, sehingga tim yang didukungnya kemudian pola-pola pembinaan, lapis-lapis kekuatan dari mulai U17, U23, 20, 23 sampai dengan senior itu mampu berbicara di level dunia. Nah, itu. Kalau terjadi satu hal yang tidak diinginkan, misalkan ada penonton masuk ke lapangan. Terus siapa yang tanggung jawab ini? Yang ngurusin siapa nih? Di sana ada senior security officer. Mereka yang akan menentukan itu ditangkap, kemudian diserahkan ke siapa, sebelum diinvestigasi secara internal. Jika ada pidananya diserahkan ke kami Polri, ya, atau aparat keamanan setempat, bahasanya mereka seperti itu. Ada etapanya seperti itu. Jadi polisi nggak boleh masuk? Sama sekali tidak boleh. Meskipun misal kalau tidak diminta ada orang lari-lari masuk? Tidak diizinkan. Karena memang lokasi kami ada di luar. Lokasi kami di luar. Sehingga mungkin saya membaca pola pikir mereka bahwa memang industri olahraga itu sudah seharusnya
aman bagi semuanya. Everybody happy lah di situ lah. Tidak boleh ada gangguan-gangguan. Mohon maaf, olahraga ini kan bahasa universal ya. Artinya dari olahraga itu mereka akan mengirim bahasa-bahasa mengenai kedamaian, bahasa-bahasa mengenai kesetaraan, bahasa-bahasa mengenai ketidakadaan rasisme dan lain sebagainya. Nah, termasuk dengan aparat keamanan. Mereka menjauhkan citra bahwa olahraga ini adalah tempat orang berkelahi, rame, dan walaupun mungkin fanatisme supporter ya, mendukung tim kesebelasannya, kesayangannya, dan lain sebagainya, tapi bukan itu konteks yang mereka bawa. Pesannya, moral yang mereka sampaikan itu kalau saya menangkap sebagai pengelola keamanan, itu yang mereka sampaikan bahwa sudah seharusnya lah industri olahraga itu menyenangkan buat semuanya. Begitu. Ya, Pak Iwan, kalau penggunaan senjata bagaimana? Mereka betul-betul tidak mengizinkan dan mereka bahasa saya ya, mereka itu sangat anti melihat kelebatnya ada senjata di sana. Artinya personil kami pun yang bersenjata adalah personil pamungkas. Artinya jika terjadi huru hara itu ada namanya tim penindak yang dibekali senjata, itu pun tidak dimunculkan. Istilahnya kita tempatkan di tempat khusus yang tidak terlihat oleh umum. Digunakan jika memang ultimum remedium ada saat-saat tertentu khusus. Sangat emergensi. Mereka betul-betul mewanti-wanti tidak mengizinkan adanya. Kami petugas yang di sana pun yang berseragam sama sekali tidak membawa kelengkapan berupa senjata api, kecuali memang pentungan polisi itu masih diizinkan. Karena memang standarnya demikian. Salah satu alat maksus kami itu pentungan atau tongkat itu masih diizinkan. Seperti itu. Ya, Pak Iwan. Apakah di lokasi itu supporter itu tidak diizinkan atau seberapa jauh membawa atribut-atribut itu? Kebetulan kan saat ini ada sentimen anti Zionis, anti Israel gitu ya. Gimana itu Pak? Ngaturnya gimana? Ya alhamdulillah 3 pertandingan ini alhamdulillah di Solo saya katakan di Solo. Alhamdulillah tidak ada sentimen itu yang dibawa ke lapangan. Artinya tidak ada muncul atribut-atribut yang keberpihakan atau dukungan seperti itu, tidak ada. Namun demikian, menurut keterangan yang kita dapat bahwa diizinkan membawa bendera asalkan tidak ada tulisan. Artinya tidak ada tulisan yang mungkin provokatif dan sebagainya, mungkin maksudnya seperti itu. Tapi jika itu simbol berupa bendera dibawa, masih tetap diizinkan. Namun alhamdulillah sampai dengan saat ini, detik ini di Solo tidak ada seperti itu. Jadi kondisinya seperti itulah, kita so far so good lah di Running Wear di Solo seperti yang mereka harapkan, seperti itu. Pak Iwan. Kan biasa kalau orang mau nonton kan diperiksa tuh. Betul. Bawa barang yang meriksa siapa? Yang meriksa mereka. Bukan polisi kita? Bukan, kami hanya mendampingi. Jadi status kami hanya mengerahkan pasukan untuk mengamankan yang meriksa. Artinya, mengamankan itu mungkin kami menerjemahkan jika ada penonton yang keberatan kemudian melawan, nah itu baru porsi kami. Tapi tidak berseragam? Berseragam, kami mendampingi berseragam. Karena ringnya adalah di ring luar, pemeriksaan tidak ada di dalam. Jadi sebelum pemeriksaan di ring luar, pemeriksaan tiket itu ada body checking, di mana body checking itu memeriksa bawaan penonton. Itu pun dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah ditunjuk oleh FIFA, bukan kami Polri, bukan. Tapi di luar di luar area. Betul, ya seperti itu. Jadi sedemikian rigidnya mereka mengatur standar operasional prosedur bagaimana aliran penonton masuk, kemudian sampai di sana, kemudian bisa duduk di bangku yang telah disiapkan sesuai dengan tiketing mereka, klaster tiket mereka, seperti itu mereka menyiapkan. Pak Iwan, kalau ada VVIP nonton itu, bagaimana caranya? Ada siapa yang khusus? Ada pintu khusus. Memang sudah disiapkan. Pintu plaza tengah itu VVIP. Pun itu juga tidak serta-merta. Mereka harus diverifikasi. VVIP itu harus kontak ke dalam. SLO-nya. Apakah ini termasuk daftar undangan? Jika tidak daftar undangan, harus konfirmasi sebelumnya. Nanti ada label khusus yang disiapkan saat itu jika si status VVIP itu sekali lagi semua menentukan mereka, Mas Edi. Jadi mereka ya mereka semua menentukan. Artinya betul-betul kami Polri ini bertugas betul-betul memberikan layanan pengamanan. Kami tidak tidak diizinkan masuk dalam istilahnya steering committee atau organizing committee. Jadi betul-betul kita itu supporting system untuk membangun sebuah tataran keamanan. Jadi tidak ada kita masuk ke dalam teknisnya mereka di dalam seperti itu. Pak Iwan, kalau boleh saya tahu, apakah Pak Iwan sebelumnya mengetahui SOP ini sebelum? Jujur saya katakan, ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Jadi pengalaman pertama? Ini pengalaman pertama. Saya bersyukur sekali saya berada di sini pada momen yang seperti ini. Artinya, ini juga bukan bagi saya, tapi polisi-polisi yang ada di Solo dan sekitarnya. Karena mohon maaf Mas Bebi, ini kita melibatkan bukan hanya Solo. Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Klaten itu mengirimkan pasukan. Banyumas, Demak.
Jadi Jawa Tengah itu kurang lebih 3.600-an itu yang dikirimkan. Dari yang pengawalan, pengamanan jalur, pengamanan lokasi dan lain sebagainya. Mereka memahami ternyata oh begini ya. Mereka mendapatkan satu pengalaman empirik dalam penugasan yang baru di mana level internasional itu ternyata sedikit ini. Nah, ini nilai positifnya bagi saya secara pribadi ya dan rekan-rekan saya polisi yang lainnya seperti itu. Pak Iwan, yang tanggung jawab mulai dari stadion ke penginapan dan seterusnya, pengaman ini siapa? Ya jujur saja saya berposisi sebagai Kapamwil. Kapamwil itu Solo dan sekitarnya. Artinya segala pergerakan mereka itu saya sebagai leadernya. Namun demikian ada subsatgas, Mas Ebi. Jadi dari satgas besar itu ada subsatgasnya, ada subsatgas pengamanan rute, subsatgas pengamanan hotel, subsatgas pengamanan venue seperti itu. Jadi ada subsatgas yang sudah disiapkan. Namun demikian mengerucutnya pengelola wilayah itu saya seperti itu. Jadi posisinya seperti itu secara struktural. Ya. Pak Iwan, kalau boleh saya tahu, kalau Pak Iwan ini sebagai Kapolres nih, pakai seragam beginian, ada pertandingan, ucuk masuk ke stadion, boleh nggak? Saya sudah pernah mencoba, bukan mencoba saya berarti dalam arti coba-coba tidak. Saya hanya ingin mengetahui sejauh mana mereka. Ternyata sudah terbukti bahwa siapapun kita, siapapun saya, entah dengan pangkat dan jabatan saya tidak ngaruh bagi mereka. Bagi mereka sesuai dengan SOP bahwa zonasi itu harus ditepati oleh siapapun orang yang ada, yang memang seharusnya ada di situ. Mereka punya name tag, mereka punya barcode, dan mereka punya kode. Selain itu mereka tidak izinkan. Mau siapapun dengan status apapun tidak diizinkan karena memang standarnya seperti. Nah, ini juga pengalaman baru Mas Ebi. Artinya mereka betul-betul mengelola secara profesional dan ya sekali lagi bagi kami, bagi saya khususnya itu merupakan satu pengalaman empirik yang sangat luar biasa yang nantinya kita bisa apply untuk yang lain. Pak Iwan sebagai polisi. Pak Iwan sebagai polisi dan pribadi lebih suka menggunakan SOP ala FIFA itu atau kebiasaan kita yang sebelumnya kalau di Liga 1 polisi masuk ke dalam, ngamanin dan seterusnya itu bagaimana itu Pak? Jujur li, jujur li, honestly ya. Secara jujur saya mengatakan kita harus sudah mengadopsi seperti FIFA Mas Ebi. Ke arah sana ya. Kenapa demikian? Karena itu betul-betul kita mendewasakan, mendewasakan dan menggiring penonton supporter Indonesia itu untuk betul-betul menikmati bahwa ini nih olahraga ini sebuah hiburan, sebuah industri hiburan yang memang harusnya kita kelola dengan baik dan benar sehingga semuanya mempunyai sense of belonging, sense of responsibility dan apa namanya itu betul-betul ikut mengayu bagio gitu loh Mas. Artinya mereka itu turun di lapangan tuh, oh iya itu tim yang saya dukung. Saya mendukung dengan cara-cara yang bijak, bayar tiket, tidak merusak. Kalaupun kalah, ya sudahlah. Namanya olahraga itu kan ada kalah ada menang. Ya kita ambil contoh pengelolaan klub-klub yang mohon maaf mungkin terlalu jauh ya, tapi nggak apa-apa. Kita harus punya apanya PR untuk dijadikan acuan ya. Pengelolaan klub-klub Eropa yang sedemikian rupa dengan kekayaan triliunan itu kan bukan serta merta. Itu mengelola penonton yang baik. Penonton boleh dong protes, manajemen ini kok nggak bagus sih, beli pemain dong. Ya tiket itu hasil tiket dan sebagainya. Kita kan heading itu ke sana. Nah, kalau saya ditanya, jujur saja jawabannya itu, Mas. Dengan senang hati, kita luar biasa. Apakah kita bahagia menghadapi penonton yang rakyat? Oh, itu beban, Mas, bagi kami. Mereka itu masyarakat juga yang kita layani. Kita polisi dengan seragam begini harus represif, harus penegakan hukum kan bukan bahagia. Bagi kami itu bukan kebahagiaan, itu keprihatinan. Kalau penonton masih, waduh, berkelahi, kemudian timnya kalah nggak terima, ngerusak, aduh, itu mohon, ayolah, sudahlah, bukan kapan Indonesia mau maju sepak bolanya kalau penonton masih seperti itu begitu loh ya. Kalau memang ada yang nggak pas ya bicarakan dengan manajemen dong. Ayo Pak, tolong dong pemainnya dielaborate. Wah, kelasnya nggak ini harus beli. Ya udah beli, ayo kita kasarannya patungan lah misalnya seperti itu. Pak Iwan. Meskipun SOP itu bagus, tapi kan tentu saja menimbulkan kerumitan, betul nggak? Sangat rumit kan? Karena belum terbiasa. Kalau belum terbiasa, rumit ya. Standar harus begini, hotelnya harus begini, standar pengamannya harus begini. Iya, betul sekali. Terus kerumitan itu, menurut Pak Iwan, apakah kita sebenarnya siap untuk menghadapi segala tetek bengek kerumitan? Faktanya siap, kita berjalan dan running well sampai dengan saat ini. Bisa kok, bisa. Kita hanya butuh membiasakan saja karena mohon maaf Mas, sekali lagi kan namanya event regional, lokal dan internasional kan tetap harus beda kan ya. Ada requirement yang memang berbeda karena kita menggunakan standar tertinggi nih FIFA. Tapi faktanya Indonesia juga mampu mengakomodir dan mampu menjadi penyelenggara setelah ditunjuk FIFA sebagai dinyatakan siap dan mampu. Faktanya kita membuktikan sama FIFA bahwa kita mampu mengelola event sebesar itu. Seperti itu. Pak Iwan bisa cerita nggak bahwa satu dari antara
suksesnya pengamanan adalah adanya pemantauan atau CCTV lah sekarang itu. Iya. Ya, bisa dijelaskan Pak. Untuk itu gimana sih cara kerja pengamanan lewat CCTV? Oke, fine. Jadi sebenarnya saya bukan hanya ansih pada fokus pengamanan Piala Dunia, tidak. Sebenarnya CCTV ini adalah merupakan salah satu komponen yang membangun sistem keamanan ketertiban masyarakat, Mas Febi. Di Solo ini sudah saatnya lah ya, harapan saya di seluruh Indonesia lah ya, bukan hanya Polresta Surakarta tapi yang lainnya, bahwa sekarang kita ini butuh teknologi. Ini hanya tools ya, ini teknologi, ini tools. Sekali lagi saya tidak mendewakan teknologi, tapi saat ini dengan 4.0 ini kita sudah tidak mungkin manual-manualan lagi, Mas Febi. Tidak mungkin kita itu menjaga ya, bahasa saya, mohon maaf, saya mudahkan. Kita menunggu bahwa polisi itu harus siap 24 jam. Itu polisi ini kan butuh, ada yang butuh makan, istirahat, dan kalau CCTV cukup dipasang sekali 24 jam dia bisa beroperasi. Nah, itu juga yang menggantikan keberadaan anggota yang mungkin kita bisa gunakan untuk yang lainnya. Dan teknologi ini mendukung kinerja polisi. Contoh, CCTV 24 jam, 256 titik di Surakarta, dan khusus di Manahan 87 titik. Kita integrasikan ke Traffic Management Center sebagai posko kami. Posko ini posko pengendali ya, artinya kita mirroring ke sana itu interface-nya itu kita bisa lihat bagaimana stadion itu sedang mengelola sebuah pertandingan, bagaimana penonton berjalan. Nah, itu juga yang sebenarnya sebelum ada Piala Dunia Solo sudah saya kelola seperti itu. Jadi kalau ada supporter mau bikin rusuh, mau membawa apa, baca semuanya, wajahnya kelihatan. Iya, nanti kita arahnya ke depan itu nanti kita connecting dengan menggunakan face recognition. Face recognition itu akan membaca datanya. Kita connecting dengan Dispenduk Capil, kita connecting dengan Inafis. Artinya integrated system inilah yang membangun sebuah. Kalau saya katakan di Solo ini smart city konsepnya. Tapi harapan kita ya bukan hanya smart city Solo, tapi smart city yang lainnya, sehingga negara kita ini juga nanti ujung-ujungnya akan terkoneksi menjadi satu one stop service dalam bidang security sekalipun. Artinya dari mulai orang masuk di Indonesia, entah itu by port, by pelabuhan, atau by bandara, stasiun kereta api dan lain sebagainya, begitu masuk itu sudah terbaca mereka itu siapa, identitasnya siapa, berasal dari mana, mau kemana, aktivitasnya apa, semua itu filing dan recordingnya kuat. Itu termasuk untuk nangani traffic accident ya Pak? Iya, semuanya. Kita mempunyai teknologi itu, ya baru-baru saja kemarin kita alhamdulillah lah ya, supporting teknologi itu kita rasakan pada kasus tabrak lari. Kita bisa membaca TNKB-nya atau tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomornya. Kita bisa lihat capture dari pengemudinya saat itu, ada semuanya. Nah, ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan teknologi. Sekali lagi, memang bukan sebuah goal, tapi ini tools. Tapi tools ini heading to mencapai goal, begitu Mas. Iya. Pak, tentu kebetulan ini adalah tahun politik 2023-2024. Tentu polisi punya gawe besar. Pak Iwan sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah Kota Solo yang jadi center itu deg-degan nggak Pak? Atau biasa aja Pak? Terkait dengan tahun sudah nggak suruh ngamanin Piala Dunia, ada mau pemilu, tokoh-tokohnya berasal dari Solo, deg-degan nggak Pak? Atau biasa aja? Ya kalau bicara kita deg-degan apa tidak sih, ya saya kira setiap hari kita menghadapi penugasan yang sangat dinamis ya, berbeda. Apalagi pemilu ini sudah merupakan pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia, di mana yang hasilnya ini adalah menghasilkan pimpinan bangsa dan negara ini. Nah, kita harus mengelola secara serius, kita nggak bisa main-main. Kita harus menyiapkan betul bahwa yang pertama saya menyatakan bahwa Polri dalam hal ini Polresta Surakarta berada pada posisi yang netral. Artinya, itu penting itu. Sangat penting. Itu yang fundamen Mas. Itu fundamen pertama. Pasal 28 ayat 1 dan 2 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bagaimana seorang anggota Polri itu bersikap dalam bidang politik. Sudah jelas netral, tidak berpihak, tidak menggunakan hak pilih maupun dipilihnya. Sudah jelas di dua pasal. Fix sudah, tidak ada tawar-tawaran. Yang melanggar berarti siap-siap terkena sanksi. Itu sudah jelas arahannya pimpinan kita seperti itu. Undang-undang sudah mengatur. Namun demikian di samping itu, pada konstelasi pekerjaan dinamika hariannya, kita harus mengamankan dari mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap paskanya. Kita sudah mulai operasi Mantap Brata. Sebulan yang lalu kita sudah mulai, itu dari mulai KPU bergerak mengikuti timelinenya sampai dengan sebentar lagi, kalau tidak salah hari ini atau besok itu penetapan capres cawapres. Nah, tahapan-tahapan itu bergulir, kita selalu menciptakan suasana yang kondusif. Kita selalu berupaya sehingga tercipta suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat. Artinya
pesta demokrasi berjalan, rutinitas kegiatan masyarakat dalam membangun, dalam berproduksi, dalam produktif dalam hidupnya tetap berjalan. Artinya jaminan Kamtipmas untuk terselenggaranya pemilu ini merupakan landasan, fundamen sehingga pemilu nanti dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas. Itu Mas Edi. Pak, panjenengan shock nggak ketika kemudian ada report bahwa sampai memata-matai kantornya partai politik dalam media? Shock nggak? Atau Ya, apapun itu judulnya, seluruh dimensi dan spektrum tugas polisi itu pasti ada resikonya. Termasuk seperti yang muncul beberapa kemarin. Tapi itu bukan hal yang saya tidak menganggap sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip istimewa. Yang jelas kami bisa menjawab dengan data dan fakta bahwa apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran kami. Termasuk menggunakan fasilitas teknologi itu tadi ya? Kita sudah jelas mengatakan bahwa di samping satu kantor yang dipermasalahkan, 17 kantor lainnya sudah kita laksanakan patroli. Dan memang patroli itu sudah sesuai dengan Perkaba Harkam bahwa patroli itu adalah wujud tindakan polisi untuk mencegah terjadinya sesuatu potensi gangguan, ambang gangguan sampai dengan gangguan nyata. Wujudnya patroli, bisa melintas, bisa melihat, bisa dialog seperti itu. Itu patroli. Tidak ada yang salah dengan kegiatan patroli polisi karena patroli itu lekat dengan tugas pokok, fungsi dan peran polisi. Sehingga kalau dikatakan kami mempunyai interest kemudian intervensi, tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan kita buktikan 17 kantor lainnya alhamdulillah dengan dokumen yang sama. Artinya kita membuktikan kepada masyarakat bahwa kami Polresta Surakarta netral, tidak ada keperpihakan, tidak ada maksud apapun dengan melaksanakan patroli. Bahkan KPU dan Bawaslu, objek-objek vital lainnya, rumah-rumah pejabat yang lainnya yang kami anggap sebagai memiliki potensi untuk diamankan, ya kami patroli. Karena memang patroli itu menghadirkan kekuatan polisi di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan suasana aman, tertib dan aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat. Itu saja konteksnya. Tidak ada kita kemudian khusus saya lex spesialis itu karena ini, tidak ada. Apalagi ada diksi intimidasi dan intervensi, sama sekali tidak ada. Kami tidak melakukan apapun selain memantau situasi dan memastikan semuanya aman, titik. Oke, Pak Kapolres. Ya. Selama bertugas menjadi Kapolresta Solo ini, Pak, apakah Bapak merasa ini tugas yang paling berat yang sepanjang karir Bapak sekarang jadi Komisaris Besar Polisi? Ini pertanyaan yang subjektif, namun sebenarnya objektif juga sih ya. Saya jujur saya katakan, 25 tahun saya berdinas dengan kemudian 3 tahun terakhir dengan pangkat Komisaris Besar Polisi, ya memang dinamikanya sangat luar biasa di Solo ini. Jujur saya katakan. Dinamikanya secara pribadi jujur saya katakan. Dinamika itu membawa relevansi terhadap tugas dan tanggung jawab serta resiko. Itu pasti. Kalau mengatakan berat, ya memang luar biasa. Ini sangat dinamis sehingga kita harus selalu mengambil keputusan yang tepat. Kita tidak boleh main-main. Ya, kita ingat Solo merupakan tempat tinggal Presiden Negara Republik Indonesia dan keluarganya. Satu, itu sudah tidak bisa dipungkiri. Mau tidak mau suka tidak suka, beliau adalah VIP yang harus ada prosedur ketat untuk mengamankan. Setiap pergerakan, setiap kegiatan dan lain sebagainya yang berimplikasi terhadap gangguan tidak diizinkan. Zero tolerance. Nah, itu kan extra effort dong bagi saya secara pribadi pengelola. Wajar. Tapi di samping itu semuanya, ya saya katakan bahwa itu merupakan pengalaman yang tidak bisa terulang. Mungkin di kemudian hari dengan hal yang sama, mungkin tidak. Ini merupakan once in a lifetime bagi saya dan ini harus kita jawab dengan segala sesuatu yang memang ya harus sesuai dengan tupoksi saya. Bagi saya secara pribadi benefitnya, wah ini pengalaman yang tidak ternilai. Berat, ya pasti berat. Saya tidak akan mungkin ngomong ini tidak berat begitu. Pak, kalau saya boleh tanya, Pak, apakah selama tugas di Solo ini, waktu tidur Bapak berkurang dibandingkan tugas yang lain apa enggak, Pak? Waktunya tidur itu berkurang apa enggak, Pak? Ya jujur saya mengaku ya memang iya. Kan namanya kita kerja 24 jam ya. Terkadang kita itu kerja 24 jam. Memang waktu kita kadang mungkin kalau ada 25 jam lah. Artinya ya sudah itu merupakan salah satu hal yang mengiringi itu sebagai komplimen lah. Komplimen sebuah jabatan Kapolresta Surakarta saat ini itu seperti itu pasti. Biasalah, itu hal yang wajar lah. Iya. Pak Iwan. Sebagai seorang pribadi, sebagai seorang polisi, apakah Anda punya cara mengelola stres, Pak? Olahraga kah, main musik kah, atau apakah? Ini unik Mas Baby, karena mungkin kita berbeda ya. Artinya bagi saya menikmati tugas di lapangan
apapun yang terjadi itu sudah mengelola stres bagi saya. gitu ya? Oh iya, ya, kalau kita anggap itu sebagai sebuah pembebanan, ya nggak cocok. Ya sudah, saya mengelola stres itu dengan ada di mana, ya sudah, saya menikmati venue-nya, saya menikmati orang yang datang, saya menikmati dinamikanya, itu salah satu mengelola stres. Gitu. Ya tambahannya tentunya saya menjaga kebugaran dengan olahraga. Ya terkadang saya olahraga dengan bersepeda, saya terkadang olahraga dengan jalan kaki, saya terkadang olahraga dengan kumpul dengan teman dengan olahraga yang lainnya. Nah, itu cara-cara yang lainnya. Jadi olahraga satu ya. Iya. Musik Bapak nggak bisa. Ya, so-so lah. Musik dimanapun ada musik ya kita coba mendengarkan. Yang penting isi listening nggak usah berat-berat gitu aja lah. Pak, ini satu pertanyaan pamungkas dari saya. Pak Iwan, apakah Anda percaya atau yakin bahwa pengalaman yang luar biasa seperti Bapak katakan di kota Solo ini akan mempengaruhi karir Bapak ke depan? Waduh, ini pertanyaan paling berat ini. Kalau sudah bicara karir itu sudah saya pribadi yang menjalani apa yang ada hari ini. Kemudian jika memang ini tentunya sekali lagi kita kembalikan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak akan pernah memperjalankan hambanya tanpa maksud, tidak mungkin. Kalaupun ini kemudian nanti menjadi pengalaman empirik bekal saya kemudian di jabatan yang lainnya, alhamdulillah. Jikapun tidak, bahwa saya sudah melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja, mudah saja. Saya tidak terlalu panjang angan kemudian nanti ini sudah Tuhan sedang memperjalankan saya dengan peran seperti ini. Saya akan melaksanakan tugas ini dengan tulus ikhlas. Saya niatkan itu sebagai sebuah menjawab tugas dan tanggung jawab, dan terpenting adalah insya Allah ini sebagai ibadah. Sudah itu aja. Baik, terima kasih Pak Iwan Saktiadi, luar biasa menginspirasi ya. Tentu kita berharap Pak Iwan dapat melanjutkan tugas ini sampai paripurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Terima kasih sekali lagi kepada Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi, Kapolresta Solo. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan jangan lupa bahagia meskipun tanggal tua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita bicara rekam jejak, ya, baik itu pencapaian-pencapaian dalam posisi calon presiden dan wakil presiden, dalam kapasitas mereka di posisi sebelumnya, dalam jabatan pemerintahan sebelumnya, Pak Ganjar Pranowo yang dianggap tepat untuk memimpin bangsa ini, meneruskan pembangunan yang sudah sangat baik dan masif dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Ini kami yang di luar negeri nih, yang berjarak dengan Indonesia, justru kita bisa melihat lebih jernih, gitu, dan kita sudah menyatakan pilihan kita. Izinkan kami, para diaspora yang berada di luar negeri ini, untuk juga bisa berkontribusi seluas-luasnya demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya via Tiokonibili. Tribuners, jelang pemilu 2024, saat ini setelah penetapan oleh KPU terkait dengan pasangan Capres dan Cawapres, pastinya sudah banyak yang memberikan dukungan untuk para Capres dan Cawapres. Ada 3 ya Tribuners ya, sesuai dengan penetapan dari KPU, yakni pasangan Ganjar Mahfud, kemudian pasangan Prabowo Gibran, dan juga ada pasangan Anies Caimin. Nanti malam juga akan dilakukan proses pemilihan nomor urut terhadap masing-masing Capres dan Cawapres. Nah sekarang Tribuners, jelang pemilihan nomor urut, pengundian nomor urut, kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan para pendukung Ganjar yang ada di Australia nih Tribuners ya. Jadi mereka sudah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar dari nama grupnya adalah Australia for Ganjar. Kita bakal ngobrol bersama dengan Ketua Umumnya, Ketua Umum Australia for Ganjar, yakni Bapak Anton Tobing yang saat ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore Pak Anton. Selamat sore Mbak Via, apa kabar? Kabar baik Pak, bagaimana kabar di Australia? Baik, cuaca kurang menentu di Victoria sini, tapi umumnya baiklah. Begitu. Oke, kita mendengar informasi Pak mengenai Australia for Ganjar
yang mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud ya Pak ya. Berarti ini pasangan Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024. Boleh Pak dijelaskan alasan dukungannya terhadap pasangan Ganjar Mahfud? Oke, singkat saja sebenarnya Australia for Ganjar ini bagian dari yang lebih luas lagi, yaitu World for Ganjar, di mana itu ada USA for Ganjar, Canada for Ganjar, Europe for Ganjar, dan Australia tentunya ada Australia for Ganjar. Kalau mengenai alasan kenapa kami memilih pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu ada beberapa alasan. Ya, tapi yang paling mendasar adalah kita bicara track record, kita bicara rekam jejak, ya baik itu pencapaian-pencapaian dalam posisi calon presiden dan wakil presiden, dalam kapasitas mereka di posisi sebelumnya, dalam jabatan kepemimpinan sebelumnya, maupun semacam review atau evaluasi. Jangan sampai kita nggak berhati-hati, kurang berhati-hati dalam memilih pemimpin bangsa ini dengan track record yang bukan kurang baik ya, sangat tidak baik. Tapi tentu saja ada perdebatan mana buktinya dan segala macam. Tapi kita nggak mau berangkat dari masalah. Apakah orang yang punya masalah di masa lalunya, maupun orang yang ikut serta dalam kontestasi ini memulainya dengan masalah. Itu intinya, kita mau problem free lah. Negara ini terlalu sekian ratus juta, 280 juta dipertaruhkan hanya untuk kepentingan sesaat, rasanya kok terlalu, menurut saya nggak bijak begitu ya. Menurut kami, begitu kurang bijak. Siap Pak Anton. Ini sejak kapan sih Pak dukungannya Pak? Apakah baru-baru ini setelah Mahfud ikut bergabung untuk Ganjar atau sebelumnya? Jadi sebelumnya begini, di dinamika, katakanlah dinamika politik di Australia, dan terutama tempat kami bermukim di Victoria dan Melbourne, itu dukungan itu sudah mulai dari teman-teman yang mendahului, bahkan sebelum Pak Ganjar ini diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi waktu itu sudah ada yang bukan mendahului, tapi mereka menyampaikan aspirasinya, keinginannya, bahwa mereka melihat sosok saat itu sebelum ada Mahfud ya, bahwa itu sosok Pak Ganjar Pranowo yang dianggap tepat untuk memimpin bangsa ini, meneruskan pembangunan yang sudah sangat baik dan masif dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Nah, bergulir dengan seiring waktu, dari ada teman-teman kami sendiri, ada yang ikut dalam partai A, partai B, ya kita sebut aja langsung lah ya, ada yang di PDI Perjuangan, ada di PSI, ada teman-teman yang dari, saya nggak melihat di sini ada yang resmi ya, dari partai-partai lain gitu. Tapi dari dua partai ini aja, kita saat itu bersinergi gitu loh. Maksudnya apalagi terutama sejak PDIP mendeklarasikan dan PSI saat itu belum menentukan pilihan, kita terus kerjasama, kita sebarkan berita-berita tentang Ganjar saat itu ya, bukan dalam bentuk kampanye, tapi movementnya itu sudah mulai sejak bahkan menjelang akhir COVID gitu loh kira-kira. Tapi ini baru terrealisasi dalam bentuk gerakan deklarasi segala macam itu justru setelah pandemi selesai, di Victoria dinyatakan selesai, dan makin mengerucut dengan Pak Ganjar diusung oleh beberapa partai pendukung, walaupun saat itu PSI masih belum menentukan pendapat, dan akhirnya bukan agak berbeda, memang berbeda, tapi kita udah di sini udah keburu jatuh cinta sama Pak Ganjar, gitu loh. Apalagi terakhir ini tentunya dengan saat Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Mahfud MD yang sudah beberapa kali ke Melbourne, dan kami sudah ngobrol-ngobrol pribadi juga gitu, waktu beliau masih dalam kapasitas menteri waktu itu ya, dan sekarang mungkin malah sulit kan sih, begitu kira-kira. Oke, ini berarti sudah seberapa besar Pak eskalasinya terkait dengan Australia for Ganjar Pak? Ini untuk Australia for Ganjar itu sebenarnya lebih ke arah hub ya, ke arah hub dari atau tempat urun rembuknya beberapa organisasi relawan yang lain yang juga
mendukung Pak Ganjar Pranowo dan sekarang dan Pak Mahfud MD. Ada beberapa misalnya kayak Jarwo Center itu juga masuk dalamnya, lalu ada Ganjaris, lalu ada yang kecil-kecil yang namanya mungkin gaungnya nggak sebesar apa yang sebagaimana terdengar di Indonesia ya, tapi kita lebih ke arah konsolidasi kegiatan, konsolidasi dukungan, apapun kita lakukan sama-sama, kita tidak memandang dari organ relawan mana, karena misi kita cuma satu, menangkan Pak Ganjar, menangkan Pak Mahfud. Betul. Nah, kalau dari segi mungkin dari segi peserta, sebagaimana umumnya di luar negeri, kita nggak akan bisa bikin misalnya sampai ratusan atau ribuan massa gitu. Dan sekarang kebetulan bukan mass modelnya lagi seperti itu, mungkin lebih banyak di media sosial. Beberapa rekan-rekan kita juga aktif di media sosial. Dan yang deklarasi ini lebih ke arah menyampaikan pesan sebenarnya. Orangnya mungkin cuma 50, 60, 70, 100 maksimum. Pernyataannya jelas, tapi gaungnya itu yang mau disampaikan. Ini kami yang di luar negeri nih, yang berjarak dengan Indonesia, yang nggak serta-merta terlalu terlibat dalam hiruk-pikuknya, jadi noise-nya lebih sedikit, kecuali kalau aktif di media sosial dan WA group misalnya ya. Justru kita bisa melihat lebih jernih, gitu, dan kita sudah menyatakan pilihan kita dan sebab mengapa kami memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Begitu kira-kira. Oke, siap Pak Anton. Berarti ini nanti program-programnya akan lebih dimaksimalkan di media sosial ya? Karena tadi Bapak juga bilang dari eskalasi jumlah para pendukungnya, kemudian juga mungkin ini terbatas masalah wilayah kali ya, karena ini kan tersebar di beberapa titik juga kan, tadi ada hub-hubnya sendiri. Nah, jadi akan dimaksimalin di media sosial. Berarti ini akan ini dong Pak, nggak cuma untuk menyasar para pemilih di Australia aja dong kalau misalnya udah megang di sosial media Pak. Kita lebih ke arah spill ya. Misalnya kayak kemarin waktu ada deklarasi itu pun, itu masuk di WhatsApp grup mana-mana, dan pesan kita yang utama, tagline kita yang kita adakan adalah apapun partainya, pilihannya tetap Ganjar Mahfud. Itu tagline yang kita gaungkan kemana-mana, baik terutama di grup-grup WhatsApp ya, di mana di beberapa grup WhatsApp pun ada kadang-kadang dari teman-teman dari tanda kutip kubu yang lain, kubu yang berseberangan, tapi pesan tetap sama, dan itu yang sudah dibuktikan oleh teman-teman di sini, bahwa biarpun partainya berbeda, biarpun organisasinya berbeda, pilihannya tetap Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu pesan utamanya. Oke, siap Pak. Nah, ini lanjut lagi Pak. Tadi kan Bapak cerita kalau misalnya ini dari beberapa komunitas-komunitas juga, dari beberapa dukungan-dukungan juga yang kemudian akhirnya berlabuh kepada Ganjar ya Pak. Ya tadi juga Bapak sempat menyebut kalau misalnya sebelumnya ada anggota dari yang dulunya mendukung PSI, kemudian sekarang mendukung Ganjar, di mana PSI saat ini mendukung Pak Prabowo gitu ya Pak ya. Ini apakah masih akan terus menarik anggota-anggota lainnya Pak? Gimana trik-triknya Pak untuk terus mengumpulkan? Dan mungkin bisa dijelaskan juga Pak targetnya nih Pak. Ada berapa orang mungkin WNI yang sekarang ada di Australia dan targetnya sendiri dari tim Australia for Ganjar, Pak? Saat ini penduduk, terutama saya nggak bisa data expert pegang, kebetulan bukan Australia keseluruhannya, karena tim di Sydney punya tugasnya sendiri, walaupun kami saling berkoordinasi. Untuk Victoria sendiri ada sekitar 17 ribuan warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia, sekitar 12.300 yang punya hak pilih, ya. Jadi sasaran kita memang lebih banyak ke arah edukasi. Di sini profilnya Victoria umumnya atau Australia pada khususnya, mereka pilihan kita itu seperti zaman Pak Jokowi misalnya, pilihannya itu yang milih Pak Jokowi itu sekitar 80-90%. Gitu. Nah, cuma sekarang masalahnya kan agak berbeda. Karena ada bukan drama Korea ya, drama Indonesia yang terjadi belakangan ini gitu ya. Mungkin kita lebih
pesan kita satu tadi itu, caranya adalah dengan memberikan edukasi yang baik, gitu loh, memberikan edukasi yang baik. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia yang ada di luar negeri justru lupa dengan apa itu dengan sejarah masa lalu. Bukan kita mau membuka-buka borok yang lama, tapi ada yang namanya replikasi ya. Kalau pattern behavior itu sudah berulang-ulang, probability-nya kemungkinan besarnya ke depan peristiwa yang sama atau behavior yang sama itu bisa ditunjukkan juga. Dan ini yang menjadi pelajaran penting gitu loh, karena umumnya apalagi Victoria yang dikenal orang Indonesia pun kritis-kritis ya, menteri bisa digini-giniin di sini gitu loh. Kalau datang gitu ya, kita itu lebih ngajak orang itu untuk berpikir kritis. Jadi sasarannya satu itu tadi, it's no matter what your party is, partai pilihan Anda, cobalah kritis, evaluasi, dan ya tentunya di diskusi-diskusi WhatsApp kita mulai kasih argumen ya, kenapa mesti berhati-hati gitu ya. Kalau dibilang poin-poinnya terlalu banyak lah. Mungkin Mbak Fia sendiri kalau kita grup WhatsApp kan ada dari mana-mana gitu kan. Dan kita mesti belajar juga misalnya sharing sebelum sharing gitu. Jadi jangan sampai yang hoax-hoax itu masuk. Jadi benar-benar kita mau pure, kita mau orang-orang tuh memilih mereka ya dengan hati nurani itu penting, tapi itu tadi kritisi, belajar mengkritisi apa yang terjadi, evaluasi. Jadi baru dia bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Karena terus terang dengan alasan-alasan sentimental juga ada di sini, gitu kan? Karena Mbak Grace pernah ke sini misalnya kan, jadi banyak yang udah foto-foto misalnya temenan dan segala macam, lalu ikut partai, ikut PSI misalnya, atau saya sendiri punya teman di grup SMA katakan punya teman-teman di partai sana sini. Bagi kita debat tuh biasa. Bahkan kita kalau di apa ya, kita di grup itu kita biasa enggak bro, pilihan gua anu gitu ya, gitu nah, oke monggo silakan, tapi tetap kita kedepankan apa namanya, etika berpolitik gitu ya. Mudah-mudahan ini nggak jadi wacana doang gitu ya, nggak hanya jadi wacana semata, bahwa ternyata politik itu juga bisa untuk memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Itu yang kaitannya dengan pernyataan saya sebelumnya, agak berat terutama buat kami untuk memilih calon yang punya masalah masa lalu yang still question mark, karena kan tadi saya bilang ada perdebatan itu belum terbukti lah, orangnya toh ternyata malah jadi temennya lah sekarang macam itu, atau kita was-was dengan orang-orang yang misalnya mulai prosesnya sudah bermasalah. Itu terus yang kita gaungkan, kritisi cara berpikir, ya, cara berpikirnya harus kritis, jangan serta-merta telan gitu, lebih ke arah edukasi itu. Karena kalau kita ngomong pasang baliho, nggak sanggup juga ya, dan bukan ranahnya di Australia katakanlah begitu, untuk pasang-pasang baliho dan seterusnya. Tapi kegiatan-kegiatan harus dilaksanakan, penyampaian informasi itu harus tetap disampaikan gitu loh. Apalagi kita waktu itu juga sangat beruntung dengan hadirnya rekan Adiana Pitupulu yang juga memberikan insight gitu ya, walaupun materinya dikatakan untuk confidential, dan saya akan tetap menjaganya demikian walaupun dalam forum ini, walaupun dalam pembicaraan ini. Tapi yang saya mau bilang adalah kita tidak lepas dari apa yang informasi yang A1 adalah informasi yang bersih. Gitu, jadi mencoba sedapat mungkin penyampaian informasi jangan bias, jangan kotor, jangan cuma sekedar menjelek-jelekan. Begitu kira-kira Mbak Tia. Oke, siap Pak Anton. Dan tadi Bapak juga dibilang kalau misalnya udah sempat ya Pak ya bertemu dengan Pak Mahfud MD. Dalam pertemuan tersebut itu berarti sebelum ya Pak ya, sebelum ditetapkan sebagai cawapres Ganjar ya Pak ya? Ya, jadi gini, mengenai Pak Mahfud itu memang sudah beberapa kali ya, terutama dalam waktu itu dalam Pekan Pancasila kalau nggak salah ya, itu sudah hadir. Lalu dalam beberapa kesempatan, kadang-kadang saya lupa itu sebenarnya acaranya apa gitu, karena kebetulan kalau kami kayak ketemu itu informal aja, selain tentunya acara formal saat di kantor perwakilan di sini, juga acara informal untuk ngobrol-ngobrol, karena ada apa ya, semacam hubungan pribadi dengan
baik Pak Mahfud ya maupun dengan teman-teman lain yang dalam katakanlah dalam kancah politik, tapi justru pembicaraan jadi lebih enak gitu loh. Jadi karena itu mungkin dari segi personality kami sendiri udah nggak masalah gitu karena Pak Ganjar juga udah tersampaikan berarti ya Pak ya saat itu ya Pak ya. Iya, terutama mengenai masalah diaspora kan banyak isu-isu mengenai masyarakat diaspora di luar negeri, keluarga ganda dan segala macam. Jadi teman-teman sini kalau curhat tuh ya langsung aja gitu pada curhat ke Pak Mahfud saat itu yang kebetulan memang pakar juga dalam bidang hukum ya, menarik dengan ulasan beliau gitu kira-kira. Oke, siap Pak Anton. Terkait dengan harapannya sendiri Pak buat pasangan Ganjar maupun Mahfud sebagai cawapresnya terkait dengan diaspora, kehidupan WNI di luar negeri ini apa aja Pak masukan-masukannya atau saran-sarannya yang ingin di-highlight dari Australia for Ganjar untuk pasangan yang Australia for Ganjar dukung Pak? Ini sebenarnya agak klasik ya isunya mengenai masalah kewarganegaraan ganda ya, atau yang sampai sekarang masih terus terkatung-katung di prolegnas, masih terkatung-katung dalam pembahasan di DPR. Saya sendiri bukan berlatar belakang hukum, saya cuma bisa mengerti kalau teman-teman sedang diskusi itu dan saya dengar sedikit-sedikit begitu. Tapi begini, izinkan yang pertama adalah izinkan kami para diaspora yang berada di luar negeri ini untuk juga bisa berkontribusi seluas-luasnya demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai bersama ya, negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena bagaimanapun disitulah akar kami berada ya, akar kami sesungguhnya, dan kami yang di luar negeri ini walaupun melihat dari jauh, gini bilangnya, kita melihat hal-hal baik yang di luar negeri, misalnya sopan santun, sistem perpajakan, sistem kesejahteraan sosial. Rasanya kadang-kadang pengen juga gitu ikut akad bicara. Kadang-kadang bisa begitu dong, gitu ya. Untuk jaminan sosial bisa seperti ini, untuk pelayanan kesehatan bisa seperti itu, lalu lintas begini begitu segala macam. Kita bukan dalam status pengambil keputusan, tapi minimal bisa punya teman gitu, untuk ngobrol di Jakarta atau nanti di manapun ibu kotanya untuk bisa menyampaikan ada benchmark begini gimana kita bisa buat Indonesia lebih baik lagi. Dan kami menaruh harapan kepada Pak Ganjar yang sudah beberapa kali sebenarnya ikut dalam Zoom seminar kita juga, ya, maupun Pak Mahfud yang sudah ketemu langsung gitu loh. Jadi saya rasa dari sini mungkin komunikasi bisa cair gitu loh, walaupun nanti tentunya kalau mereka sudah dalam jabatannya masing-masing, harapan kami begitu ya, tentunya minimal kita punya tetap ajang untuk bisa saling tegur, bisa saling ngobrol-ngobrol bagaimana kita bisa, kalau kita bandingkan dengan negara di mana kami tinggal, mungkin teman-teman di Amerika punya feedback sendiri, teman-teman di Eropa punya feedback sendiri, bagaimana kami ini juga bisa diberi tempat untuk berkontribusi. Oke, siap Pak. Nah kalau misalnya di Indonesia sendiri kan Pak, saat ini udah rame nih baliho-baliho, kemudian poster-poster, kaos gitu ya Pak ya. Kalau misalnya di Australia sendiri gimana Pak sekarang Pak? Karena kan mungkin banyak juga pendukung-pendukung dari pasangan lain ya Pak ya, mengingat banyak kayak jumlah WNI juga Pak yang ada di, kalau Pak Anton kan di Victoria ya Pak ya. Nah ini gimana Pak? Betul. Apakah juga terlihat euforianya di sana Pak, atau ramenya di grup WhatsApp aja Pak? Kalau dari terutama kaos ya, kaos di sini baru datang habis begitu ya. Dan tadi kemarin ini kebetulan saya ada baru ketemu juga dari grup WA, ternyata ada teman sesama alma mater yang ada di tim pemenangan nasional, dan kebetulan setelah tanya jawab malah dia bilang malah mau nawarin gitu ya. Tapi kalau baliho-baliho, kita dari dulu memang nggak ada baliho-baliho, tapi yang namanya spanduk-spanduk kita udah siapin. Kita kerjasama dengan teman-teman dari Jakarta, kerjasama dengan teman dari Amerika. Ada yang teman dari Amerika, nanti saya ngomong dengan teman saya di Indonesia, titip temanmu yang mau datang ke Australia segala macam gitu loh. Atau misalnya ada teman-teman yang misalnya orang tuanya mau jadi caleg gitu ya, atau
dititipin ke temennya lagi yang saya nggak kenal gitu, yang kami nggak kenal gitu loh. Atau ada kebetulan temen juga yang memang yang dia tahu saya ada di sini, kebetulan dia dari Dapil Jakarta 2 luar negeri, yang sempat jadi penyanyi juga. Ya, tahu ya kira-kira. Itu dikirim juga, walaupun nggak lewat dia, tapi kirim lewat channel-channel atau sampai aja. Jadi hal itu ada. Keramaian seperti itu ada, tapi nggak seramai seperti Indonesia. Yeah. Tapi gaungnya itu dia cuma bisa di above the line ya, tapi below the line agak susah. Oke, siap Pak Anton. Terakhir nih Pak, nanti malam kita akan melakukan pengundian nomor urut Capres dan Cawapres ya Pak ya di KPU. Acaranya masih berlangsung sekitar pukul 7:30 gitu, informasi terakhir yang kami dapatkan. Kalau tim dari Australia for Ganjar nih targetnya nomor berapa Pak? 1, 2, atau 3 Pak? Ini pertanyaan menarik ini ya. Ini pertanyaan menarik. Tapi kalau saya lihat sih bukan soal 1, 2, 3-nya ya. Karena mungkin saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain yang di sini. Tapi kalau saya sih nggak terlalu percaya soal angka-angkaan ya. Kita lebih percaya kepada lebih menjaga integritas. Itu tadi hal yang disebutkan sebelumnya. Gitu. Mau nomor 1, jangan jadi jumawa, merasa akan jadi nomor 1. Ya, atau nomor 3 merasa paling bontot, tetapi kalau ternyata memang kualitasnya lebih baik, ya misalnya Pak Ganjar dan Pak Prabowo dapat nomor 3 pun, itu bukan masalah yang gimana sekali ya. Mungkin barangkali kalau Indonesia mungkin ada yang kotak-atik angka ya, tapi buat kami rasanya sih bukan itu yang jadi masalah utama, gitu loh. Oke, kalau nomor bukan masalah utama Pak, pasangan mana berarti Pak yang akan menjadi kayaknya harus akan menjadi rival berat nih Pak untuk perolehan suaranya Pak? Kalau ngobrol-ngobrol ya, dan ngobrol-ngobrol ya, jangan ngobrol-ngobrol bilang dari mana. Kalau saya bilang pasangan yang terus-menerus menukik ya, dari beberapa kali survei konsisten menukik. Kalau kita di sini ngobrolnya lama-lama bohirnya juga ketar-ketir sendiri gitu loh. Ini udah saya dukung segala macam, ini orang bakal menang nggak nih? Akhirnya bisa bail out gitu loh, bisa tarik dukungan gitu loh. Makanya, tapi saya kan sendiri bukan seorang politisi yang memang politisi ya, yang akhirnya bisa berteori bahwa nanti akan ada langsung satu putaran dan seterusnya. Tapi kalau dari segi hitung-hitungan politik dan dukungan, logistik apalagi, terutama kan kita tahu sebenarnya kan pemilihan pilpres dan wakil presiden ini kan syarat kepentingan sana sini ya. Mereka yang punya kepentingan untuk mendukung salah satu calon dan mau jadi bohirnya, gitu. Akhirnya kadang-kadang harus mikir-mikir juga nih kalau calonnya itu nggak menjual, gitu. Walaupun saya lihat dengan keadaan sekarang kita perlu mesti hati-hati karena bukan nggak mungkin keadaan itu akan nggak sepenuhnya betul, gitu loh. Gitu kira-kira. Tapi tetap harus hati-hati. Oke, siap Pak. Berarti yang dikhawatirkan justru dari kader yang pernah didukung ya Pak ya? Bisa aja. Oke Pak Anton, terima kasih ya Pak obrolannya. Iya. Lihat aja kalau kita mau dukung apa ya, sponsorin gitu ya, seseorang untuk ikut perlombaan, kebetulan ada teman-teman di sini yang ikut formula gitu ya. Kalau terus disponsorin orang yang nggak menang-menang, susah menang gitu kan, lama-lama kan buang-buang ini juga, buang-buang resource juga gitu loh kira-kira. Oke, gitu. Siap. Pak Anton, makasih banyak ya Pak obrolan kita sore ini ya Pak ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih juga Mbak Pia. Siap, sama-sama Pak, itu dia. Di Jakarta. Siap, salam kembali Pak. Juga ya. Oke, terima kasih. Ya Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Pak Anton terkait dengan kelompok Australia for Ganjar yang sudah menyatakan mendukung Ganjar Mahfud dari Australia. Kita sama-sama nantikan juga Tribuners terkait dengan pengundian nomor urut para Capres dan Cawapres. Kita sama-sama menunggu siapa yang akan mendapatkan nomor urut 1, 2, ataupun 3 ya Tribuners ya. Sekian On Focus hari ini Tribuners.
Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube tribunnews.com. Saya Afia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kita melihat bahwa akhirnya Ibu Megawati Soekarno Putri keluar dari kandang. Tapi menurut saya pilihan playing victims itu menurut saya akan kurang strategis ya. Karena tidak harus merengek, tidak harus menangisi, orang tetap bisa tegas. PDI itu DNA-nya itu adalah kalau enggak iya ya tidak. Kan seperti itu. DNA PDI itu selalu seperti itu, apalagi selama ini sudah jadi terbiasa menjadi oposisi. Ketika Jokowi sudah meredefinisi dirinya sebagai entitas politik yang kuat, menyetarakan dirinya sama dengan PDIP Perjuangan, ya kan, menganggap levelnya juga sama dengan Megawati Soekarno Putri. Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita kembali membahas terkait dinamika politik di tanah air. Kita sudah bergabung bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Politika Research and Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo, yang mana kita akan membahas terkait suara hati nurani dari Bu Megawati Soekarno Putri. Bang Rio, selamat datang di Tribunnews on Focus. Apa kabar? Baik Nila, baik semua ya. Baik Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya kembali dalam program Tribunnews on Focus. Bang Rio, ini suara hati nurani Bu Ketum PDI Perjuangan, Bu Megawati Soekarno Putri. Untuk mengantar awal dari Bang Rio yang juga menonton keseluruhan dari suara hati nurani Bu Megawati ini seperti apa Bang? Ya, pertama kita harus kita melihat bahwa akhirnya Ibu Megawati Soekarno Putri keluar dari kandang dan menyampaikan berbagai opininya, perspektifnya dengan narasi yang sangat baik gitu ya. Menunjukkan ada dua hal paling tidak yang catatan saya. Pertama, akhirnya Megawati menyampaikan perspektifnya tentang persoalan-persoalan yang terjadi dan berkaitan langsung dengan partainya gitu ya, di mana kadernya yang terbaik yang jadi presiden 2 periode, kemudian putra sang presiden, kemudian juga ada lembaga negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi ini kan kita tahu ada itu ketika Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia, begitu ya. Bagaimanapun ada bangunan chemistry lah antara Megawati dengan lembaga negara yang didirikan di era beliau menjabat dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara normatif memang Megawati memberikan pesan kepada Jokowi ya, kepada Gibran, kepada siapapun yang terlibat di dalam huru-hara politik, bahwa kondisi ini tidak ideal. Kondisi yang terjadi ini di luar bayangan demokratisasi yang ada di benak Megawati maupun warga PDIP mungkin begitu. Nah, dua hal itu yang menurut saya menjadi highlight, meskipun saya juga harus akui yang ditunggu pemirsa, ditunggu publik begitu ya, tentang sikap tegas dari Megawati terhadap Jokowi maupun Gibran itu juga kita belum lihat ya. Kita baru menyaksikan suara-suara yang kritis itu dari pasukan Megawati ya, baik dari sekjennya, kemudian dari fungsionaris di DPP maupun politisi-politisi PDI Perjuangan. Nah, itu Nila. Masih menunggu meskipun sudah ada pernyataan terkait dinamika atau situasi politik saat ini, namun yang sebenarnya ditunggu oleh publik adalah bagaimana sikap tegas dari Bu Mega ya, Bang Rio ya, sedianya ya, untuk menanggapi apa yang terjadi. Ya, karena begini ya,
kita simulasikan aja pikiran kita. Misalnya orang PDI sekarang atau petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkritik habis Jokowi, Gibran, dan segala sengkarut persoalan di MK sampai pendaftaran Prabowo dan Gibran. Yang dikritik itu kan sekarang masih statusnya kadernya. Betul. Ya kan? Kalau konstruksi pikiran itu benar-benar dipegang seperti yang lalu-lalu, tinggal panggil, hei kamu mau kok begini sekarang, Gibran kamu juga kok begini, begitu ya. Itu kan persoalan internal di dalam PDIP. Harusnya kritisisme itu juga dibungkus dengan pendekatan formal yang selama ini juga sering dilakukan untuk mentreatment. Dulu kan Gibran pernah dipanggil tuh, ya kan? Budiman juga di treatment khusus, Budiman Sujatmiko maksud saya juga di treatment khusus sampai akhirnya dikeluarkan dari PDIP begitu. Nah, publik kan menunggu itu. Kenapa sampai sekarang PDIP masih belum melakukan sikap paling tegas, paling tidak dipanggil. Ya kan, proses politik pemanggilan itu kan menjadi sesuatu yang bukan menarik ya, tapi sesuatu yang dianggap oleh publik adalah bentuk ketegasan dari PDIP. Nah, sementara sekarang pilihannya adalah bermain dengan narasi-narasi yang viktimisasi dan lain-lain. Saya pikir itu kurang efektif dalam konteks internal PDIP, antara PDIP dengan Jokowi dan Gibran begitu. Justru kemarin Mas Bobi juga sempat dipanggil oleh Pak Sekjen untuk kemudian tidak berkenan keluar dari PDIP, Bang Rio, namun menyatakan dukungan, sudah mendeklarasikan juga dukungan untuk Prabowo Gibran 1 hari setelah kemudian mendatangi panggilan dari PDI Perjuangan. Bang Rio melihat mantu Jokowi ya, berarti ya, mantu Jokowi ini seperti apa, Bang? Itu yang saya katakan, ada double standard treatment kepada orang-orang lain ya selain Jokowi dan Gibran. Ya kan, saya tidak tahu apakah benar sudah ada surat pemanggilan kepada keduanya begitu ya, atau secara gentle disampaikan kepada publik bahwa oke, Jokowi, Gibran, you sekarang tidak lagi bersama kita, you punya jalan sendiri, kita juga punya jalan sendiri. Kan itu belum ada. Ya, misalnya secara formal kita tarik ininya, KTA-nya. Nah, sehingga apa? Tadi yang saya katakan, ketika publik ini melihat drama kritisisme yang disampaikan oleh punggawa-punggawa PDIP, publik juga tidak langsung meyakini bahwa itu juga orang PDIP loh, ya kan? Artinya persoalan di internal harus selesai dulu. Lah kenapa kemudian Bobi yang di treatment secara tegas seperti itu dan dengan sangat dengan sangat tegas Bobi menyampaikan mungkin juga PDIP sedang berhitung soal efek dari ketika misalnya dia terus-terusan melakukan bentuk ketegasan itu, efeknya apakah mengganggu elektabilitas partainya, karena kita tahu topangan elektabilitas partai PDIP ini juga disumbangsi oleh pemilih-pemilih setia Jokowi, mungkin berhitung di situ. Tetapi menurut saya pilihan playing victims itu menurut saya akan kurang strategis ya, karena tidak harus merengek, tidak harus menangisi, orang tetap bisa tegas begitu ya. Oke, yang saya katakan tadi, Jokowi sudah berbeda dengan kita akan melakukan apapun untuk kemenangan Ganjar, dan Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP. Nah, ini kan masih membuka pintu komunikasi. Kalau tidak sampai ada ketegasan itu seolah-olah masih memberi satu kamar khusus kepada Jokowi. Maka tidak heran ketika misalnya ada opini dari masyarakat bahwa PDI itu main di dua kaki gitu ya. Itu tidak bisa dipatahkan, karena memang sikap PDI sendiri yang menurut saya masih menggunakan dua standar pendekatan atau treatment dalam konteks ini. Karena bagaimanapun PDI itu sangat tegas selama ini, disiplin soal keanggotaan dan lain-lain begitu ya. Misalnya Gubernur Maluku yang mencalonkan istrinya di PAN itu langsung di treatment secara tegas oleh DPP PDIP. Nah, untuk konteks Jokowi dan Gibran, pemanggilan saya belum melihat, kemudian
memberikan sikap tegas soal keanggotaan atau apakah dia masih PDIP tidak, itu pun belum kita saksikan gitu ya. Itu akan sangat merugikan PDIP menurut saya. Akan sangat merugikan bagi PDIP. Ini kalau kita hitung-hitungan atau kita sedikit tarik soal bagaimana situasi antara PDIP dan Presiden Jokowi begitu ya, Bang Rio. Di beberapa kesempatan kita sempat berbincang juga terkait bagaimana Prabowo Subianto bisa mendapatkan karomah dari Presiden Joko Widodo, atau justru Bang Rio juga melihat situasi ini adalah bentuk PDIP sedang menunggu karomah juga dari Presiden Jokowi dengan tidak bersikap tegas untuk pemecatan dan lain sebagainya? Itu yang menurut saya ini kan sudah istilah mereka kan pengkhianatan gitu ya. Iya, betul. Atau perselingkuhan ya. Kalau pengkhianatan perselingkuhan tidak dikasih ketegasan kan gimana ya? Justru persepsi publik terhadap PDIP itu semakin buruk ya kan. Justru bola ini akan lebih mudah dimainkan oleh Jokowi dan Prabowo untuk menopang elektabilitas Prabowo Gibran misalnya. Yang kedua, infrastruktur politik sudah jelas, kita lihat saksikan belakangan berita-berita belakangan ini, mereka benar-benar didorong untuk membackup Prabowo Subianto. Pilihan terbaik buat saya untuk PDIP adalah dengan memberikan ketegasan sikap kepada Jokowi dan Gibran tanpa harus melakukan upaya viktimisasi terhadap PDIP. Masyarakat itu sangat tahu kok tentang komitmen konstitusional Megawati selama ini. Bagaimana misalnya Megawati itu berkonflik dengan Soeharto, tapi Megawati masih sangat menghargai Soeharto. Orang itu tahu semua bagaimana Megawati di hadapan Republik ini benar-benar punya jasa gitu loh. Tapi dalam konteks ini kayaknya memang masih dalam proses perhitungan matematika politik. Apakah kalau saya melakukan A berakibat pada B, atau kalau saya ambil C akan berakibat pada C. Terlalu lama memperhitungkan, tidak menggunakan treatment yang selama ini digunakan PDI kepada kader-kader yang lain, menurut saya tidak akan menguntungkan PDIP. Apapun bentuknya itu, terutama di dalam konstruksi narasi yang dibangun oleh para tim dari calon presiden yang sedang bertanding begitu ya. Oke, Bang Rio, beberapa waktu kemarin saya juga sempat menanyakan langsung pada salah satu politisi PDIP yang mana mengatakan apabila kita melakukan pemecatan bisa jadi juga ini adalah senjata bagi kubu atau bagi Gibran untuk kemudian menggunakan itu sebagai senjata, lah wong kitanya dipecat kok, seperti itu. Bang Rio melihat jawaban dari PDIP itu kalkulasi yang saya katakan tadi nih lah. Itu kalkulasinya, mereka sedang membuat satu eksperimen tentang jika A atau jika C, begitu ya. Dan pilihan yang kita lihat justru sekarang adalah pilihan yang menurut saya membuat orang berpikir, jangan-jangan PDIP ini bermain di dua kaki. Karena apa? Double standar gitu loh. Nah itu yang menurut saya harusnya dihindari. PDIP tidak harus kemudian melakukan misalnya bertengkar secara politik dengan Jokowi, tidak harus. Yang dilakukan Megawati udah oke ya, dia menunjukkan bahwa Megawati ini sangat jiwa statementship-nya sangat tinggi, kemudian dia tidak lebay. Megawati sangat tahu menempatkan posisi konflik, apalagi Megawati ini kan orang yang sudah asam garamnya itu dihina, dinaik, kemudian dihina lagi gitu ya. Di dalam politik di Indonesia, Megawati aktor yang paling banyak menerima situasi itu, dan sekarang harus dihadapkan pada situasi yang tidak jauh beda ya. Nah, tetapi kok pilihan politiknya, sikap politik PDIP cenderung tidak abu-abu, tapi cenderung sangat berhati-hati. Nah, PDIP tidak punya DNA hati-hati itu, ya kan? PDIP organisasi kaderisasi yang paling baik di antara semua partai yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena di dalam PDIP selalu ada kata pendisiplinan, ketertiban, begitu ya. Itu yang membuat PDIP akhirnya menjadi partai yang paling besar di Indonesia.
dan itu dirasakan oleh partai lain, bahkan harus dicontoh, ya kan? Saya tahu betul bagaimana mereka menganggap PDIP itu adalah partai kader yang paling utama dibanding kader partai-partai yang lain. Tetapi dalam konteks yang seperti ini, kok PDIP terkesan sangat berhati-hati sehingga memunculkan narasi-narasi yang justru itu backfire buat dia. Bukan harus memecat gitu ya, pilihannya kan banyak, ya kan, sudah berbeda pilihan dan harus sudah tidak lagi bersama PDIP. Begitu, sembari PDIP bisa dong membangun koalisi atau setidaknya komunikasi dengan koalisi perubahan. Ya minum kopi, minum teh, ya kan, apalagi kemarin kita lihat beberapa partai sudah ngasih sinyalemen, itu harus dimanfaatkan untuk PDIP. Paling tidak bukan untuk putaran pertama, tapi nanti untuk putaran kedua, ya kan? Bagaimanapun harus ada nih calon presiden atau gerbong koalisi yang tersisih dari putaran pertama, dan PDIP harus memanfaatkan itu. Nah, bentuk ketegaran politik semacam itu yang harusnya dipilih ketimbang misalnya melakukan upaya-upaya narasi kritis, tetapi satu sisi kritisnya itu kan pada kadernya. Ini kan persoalan internal, gitu ya. Ini kan persoalan internal antara Jokowi dengan PDIP, gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa urusan Jokowi, urusan Gibran itu adalah persoalan internal PDIP. Selesaikan di internal. Bangun narasi-narasi kegagahan yang seperti Mega lakukan di kemarin itu. Ya, meskipun kurang terlalu dan kurang menukik, tapi setidaknya kita melihat Megawati sangat tough, sangat tangguh menghadapi situasi yang seperti ini. Itu saya. Pertanyaan dari saya selanjutnya seperti ini, Bang Rio. Ini apabila memang Megawati bersikap tegas memecat begitu ya Presiden Jokowi misalnya, atau mungkin Mas Gibran dan juga Mas Bobi, apakah ini situasi yang kemudian secara hitung-hitungan kalau dari kacamata Anda sebagai politik merugikan untuk PDIP karena Jokowi efek yang begitu besar, atau justru ada kemungkinan bahwa ini jadi peluang baru juga? Saya balik bertanya, kalau tidak dipecat ini menguntungkan apa merugikan? Iya kan? Nah, pilihan dalam politik selalu sulit, ya. Tidak ada pilihan yang selalu yang terbaik. Makanya saya katakan tadi, PDI itu DNA-nya itu adalah kalau enggak iya ya tidak. Kan seperti itu. DNA PDI itu selalu seperti itu, apalagi selama ini sudah jadi terbiasa menjadi oposisi. Nah, ketegasan sikap PDIP itulah yang kemudian membuat baseline dia itu tebal di masyarakat. Ya. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, bukan memecat lah katakannya, memberhentikan Jokowi sebagai kader. Kalau memecat itu kan kadang-kadang bahasa media tuh. Ya. Diberhentikan Jokowi sebagai kader karena sudah pisah jalan. Pertanyaannya, kalau tidak diberhentikan, apakah itu juga merugikan atau menguntungkan buat PDIP? Nyatanya sekarang Jokowi dibiarkan, hasil survei lembaga-lembaga yang dirilis, meskipun kita juga harus kritis sama hasil lembaga hasil survei itu, setidaknya Prabowo sudah mengungguli, setidaknya dari perspektif atau analisa temuan mereka, Prabowo sudah mengungguli namanya Ganjar dan Mahfud MD, gitu ya. Nah, artinya apa? Situasi ini atau kan bahasa dirimu dipecat atau diberhentikan begitu ya, bisa tidak menguntungkan buat Ganjar, ya kan? Nah, sekarang menurut saya langkah apa yang paling strategis? Menurut saya jangan publik dibuat ambivalen perspektifnya, ya kan? PDI harus kembali lagi ke jati dirinya sebagai partai yang paling disiplin, paling taat aturan di dalam internal keluarga PDIP. Itu baseline PDIP. Oke, harus kembali ke jalan dan juga ke DNA PDIP yang selama ini dikenal oleh publik, seperti itu ya, Bang Rio ya. Daripada sekarang terkesan main dua kaki atau justru tidak bersikap tegas untuk keluarga dari Presiden Joko Widodo. Menarik juga, Bang Rio, adalah ketika Mas Gibran akhirnya kemudian menjawab suara hati nurani dari Ibu Megawati dengan statement, ya kalau memang ditemukan ada kecurangan, ya laporkan saja. Tanggapan Bang Rio seperti apa, Bang? Sudahlah, kalau soal Jokowi dan Gibran kan bolak-balik sudah kita di publik ini disajikan satu drama yang istilahnya dramaturgi gitu ya, antara yang diomongkan sama yang dilakukan itu berbeda.
ya, antara statement yang disampaikan ke media, ke publik dengan apa yang dikerjakan itu berbeda begitu ya. Misalnya Jokowi tidak cawe-cawe, tapi dia yang mengorganisir semua urusan politik pencapresan ini. Kemudian bilang bahwa Gibran belum layak dan lain-lain, tapi didorong untuk jadi cawapres begitu ya. Saya agak kurang bersimpati dengan jiwa-jiwa politik yang seperti itu, dan itu bukan kalau bahasa tadi bukan DNA kita sebagai seorang yang lahir dan tumbuh besar di Indonesia. Kenapa? Bicara soal tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa, kita melihat bagaimana selain pertarungan ide, juga ada pertarungan moral di situ yang dilandaskan oleh founding fathers di dalam membangun narasi-narasi politik begitu ya. Jadi saya itu terlalu meremehkan. Datanya sudah jelas bahwa upaya dia masuk sebagai cawapres adalah upaya pelanggaran etik yang sangat berat ya. Secara moral harusnya pilihan terbaik buat Gibran sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia, misalnya katakan seperti itu, mundur sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan ini juga ujian sebenarnya buat Prabowo Subianto, bagaimana moralitas politik itu benar-benar tetap dikedepankan begitu. Meskipun kita agak sumir ya berdiskusi soal etika dan moralitas dalam paradigma realis begitu. Saya lihat aktor-aktor politik menjadi sangat realis sekali. There is no morality in politics, ya kan, itu doktrin realisme politik begitu. Tapi untuk konteks Indonesia saya kira itu bukan pilihan terbaik. Saya tidak ada isu sama sekali soal Prabowo, soal Gibran. Silahkan. Isu saya adalah cara masuk yang curang itu yang membuat kita itu terbelalak gitu ya. Kok begini caranya? Soal Gibran misalnya nih ya. Gibran ini sudah umurnya 40 tahun. Bahwa Jokowi mau bangun dinasti politik, saya nggak ada masalah. Ya, bukan tidak ada masalah, tetapi begini. Praktek dinasti itu kan terjadi di mana-mana di Indonesia, di pilkades misalnya, pilkada misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Ya di Banten masih ada, di wilayah-wilayah di Indonesia itu masih banyak tuh praktek seperti itu. Yang berbeda adalah Gibran ini belum mencukupi aturannya dirubah. Yang pernah kita diskusikan, ini pertandingan sepak bola, masuk menit 30, peraturan dirubah, gitu ya. Nah, wasitnya pun udah dihukum nih, sudah dikeluarkan dari pertandingan itu. Nah, ini yang menurut saya tidak kembali lagi soal moralitas. Itulah yang membuat para tokoh-tokoh agama, tokoh budaya bergerak. Karena apa? Karena mereka yang menjaga etika, fatsun politik kita. Ya mereka itu tokoh-tokoh senior yang terus mengkampanyekan proses demokratisasi yang dilandaskan dari nilai-nilai keindonesiaan. Itu Nila menurut saya. Oke, Bang Rio. Ini di situasi sekarang terakhir Presiden Jokowi mengatakan bahwa banyak sekali drama Korea di Indonesia, di dunia politik Indonesia. Kemudian dijawab juga oleh PDIP yang mengatakan bahwa ya itu ada di lingkungan dari kepresidenan sendiri. Kemudian banyak sekali sampai yang terakhir ini PDIP juga salah satu kadernya mengatakan di kementerian banyak sekali menteri yang datang ke Bu Mega kemudian ingin mundur dari tugasnya yang sekarang. Bang Rio melihat situasi dan kondisi ini seperti apa, Bang? Itulah post-truth ya. Ya, kebenaran yang dibuat-buat seolah-olah menjadi kebenaran yang ada di dalam benak Jokowi dan keluarganya ya. Jokowi mengatakan bahwa drama sinetron, drama Korea, dia sadar tidak bahwa dialah sebagai aktor utama dari semua drama yang dibuat, mulai dari rentetan bagaimana ada koalisi Indonesia bersatu, kemudian endorsement calon presiden Ganjar yang rambutnya putih, terus kemudian statement soal cawe-cawe dan lain-lain. Dan faktanya sekarang iparnya sudah dipecat karena melakukan pelanggaran etik. Situasi ini dibuat sendiri oleh Jokowi. Ya, tidak salah kemudian kalau ada yang memberikan judgement bahwa Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya dengan memberikan Gibran ini sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto
bahkan harus melawan partainya sendiri. Nah, ini kan drama sendiri yang dibuat. Coba pilihannya, misalnya Jokowi, saya akan mengakhiri masa jabatan ini, saya pengen rakyat Indonesia tetap damai, tertib menghadapi pemilu, kita dukung apapun yang menjadi pilihan rakyat Indonesia. Saya kira tidak akan ada drama itu. Nah, ini drama dibuat sendiri, dan celakanya Jokowi yang justru mengatakannya seolah-olah dia itu adalah bagian yang paling netral, bagian yang tidak ikut serta di dalam drama itu, padahal dia aktor, produser, sekaligus sutradaranya. Ini, nah itu yang saya katakan, wah ini kebenaran yang dicuplik satu, tapi kemudian dinarasikan menjadi sangat masif begitu. Ini sulit untuk kita percaya. Pengen percaya, saya dulu adalah orang yang sangat menggemari Jokowi, 2 periode saya mencoblos Jokowi begitu ya. Untuk kali ini sulit rasanya untuk percaya, meskipun pengen percaya tapi sulit saya untuk percaya. Sulit sekali untuk kemudian mempercayai sosok Presiden Jokowi yang sekarang. Artinya ketika 2 periode yang lalu Bang Rio bisa melihat sosok Presiden Jokowi yang sedemikian rupa, dan sekarang sebagai pengamat politik juga Bang Rio melihat sosok Presiden Jokowi sudah berbeda dengan sosok Presiden Jokowi yang terdahulu. Yes. Jokowi memberikan harapan, dia coming from nothing lah istilahnya kalau dulu ya. Itulah harapan yang menjadi kita sebagai anak-anak yang lahir dari kampung-kampung ini benar-benar melihat Jokowi adalah harapan dari rakyat biasa ya. Datang dari orang biasa, bukan orang yang darah biru, tidak punya jabatan apapun, kemudian bisa menjadi presiden. Imajinasi kita tentang kepemimpinan yang sangat sangat egaliter, kemudian istilahnya ada servant leader, leader yang melayani, itu semua ada di benak Jokowi. Kita titipkan harapan itu kepada Jokowi. Nyatanya sekarang entah itu karena memang disposisi psikologis Jokowi dari dulu seperti itu, cuman kita nggak ngerti gitu ya, atau memang kekuasaan yang sudah merubah karakter Jokowi menjadi sedemikian realis, menjadi sedemikian pragmatis, oportunis, dan haus akan kekuasaan. Nyatanya Jokowi 2014 dengan Jokowi di menjelang 2024 ini adalah 2 sosok yang berbeda, Nila. Menjadi 2 sosok yang berbeda. Di sebuah kesempatan saya juga pernah menonton sebuah podcast Bang Rio yang mana narasinya adalah PDIP ingin sekali hat-trick untuk kemudian bisa memenangkan kontestasi ini begitu ya. Kemudian Presiden Jokowi juga ini sama-sama ingin memenangkan juga lewat Prabowo Subianto dan juga lewat Mas Gibran. Di PDIP sempat saya berbincang mengatakan bahwa ya Jokowi tidak bersama kendaraan untuk memenangkan Ganjar karena dia meyakini Prabowo lah yang akan menang. Kita hitung-hitungan keserakahan sekarang Bang Rio. Apakah memang ini adalah bentuk dari keserakahan kedua petinggi atau orang-orang yang berpengaruh juga di Republik ini, Bang? Itulah, ketika Jokowi sudah meredefinisi dirinya sebagai entitas politik yang kuat, menyetarakan dirinya sama dengan PDIP Perjuangan, ya kan, menganggap levelnya juga sama dengan Megawati Soekarno Putri, akhirnya Jokowi punya opsi politik yang lainnya. Jokowi ini kan kemudian merasa sudah menjadi orang yang paling hebat gitu ya, pernah jadi presiden 2 periode dan saat ini masih menjabat, dan dia punya infrastruktur politik. Akhirnya dia meredefinisi dirinya itu sekedar petugas partai atau dirinya sudah menjadi entitas politik. Atau dia punya tentakel bernama relawan, dia bisa menaruh anaknya yang lain di PSI yang mengagumi Jokowi sedemikian, ada pengkultusan terhadap Jokowi oleh PSI meskipun ini partai anak muda, tapi kemudian kontradiktif di dalam membangun narasi konteks hari ini begitu ya. Akhirnya Jokowi berpikir, merekalkulasi ya, bahwa dirinya bukan lagi Jokowi 2014, Jokowi sekarang adalah entitas politik yang bisa mendorong elektabilitas calon presiden begitu ya. Nyatanya ketika Jokowi, dan kemarin ada pengakuan dari Ganjar bahwa Jokowi mendukung Ganjar, nyatanya Ganjar ada di top
lain dari survei secara elektoral. Tapi kemudian ketika Ganjar bikin blunder masalah dan sampai akhirnya dideklarasikan, kemudian Prabowo yang overtake elektabilitasnya Ganjar, dan narasi yang dibuat bahwa itu adalah political endorsement dari Jokowi, itu semakin membuat Jokowi yakin bahwa dirinya itu entitas politik, ya kan, yang mungkin entitas politik ini kalau diformalkan menjadi partai Jokowi, dan partai Jokowi inilah yang isinya relawan dan PSI itu setara dengan PDIP. Makanya dia kemudian berpikir ini waktunya memberanikan diri untuk melakukan perlawanan kepada PDIP dan Megawati secara terkhusus begitu ya. Tapi ingat, kita ini budayanya bukan budaya yang seperti itu. Ada fatsun politik, ada kemudian juga etika, ada moralitas. PDIP adalah rumah Jokowi, di mana memberikan kesempatan 7 kali buat keluarga Jokowi untuk tampil sebagai pejabat publik, bahkan sebagai orang terpenting di republik ini sebagai presiden. Dan itu dukungan yang sangat luar biasa, saya pikir, karena harus mengalahkan banyak kepentingan di internal PDIP. Tapi kemudian yang terjadi adalah Jokowi melakukan, ya istilah mereka adalah melakukan pengkhianatan. Meskipun yang pernah kita bahas juga Nela, politik ya isinya yaitu balas dendam, pengkhianatan, perebutan kekuasaan, 3 hal itu saja. Nah, itu menurut saya kalau pertanyaan Nela tentang Jokowi dan PDIP ya. Dari saya terakhir seperti ini Bang Rio, ini tadi ucapan Megawati Soekarno Putri yang disampaikan atau narasi yang dituliskan di PDIP adalah bagaimana suara hati nurani seorang Megawati begitu ya. Sebagai closing statement juga dari Bang Rio, apakah memang ini juga jadi salah satu sampaian atau ucapan yang juga ada makna tersirat di baliknya, entah ini bentuk kemarahan yang begitu besar dari sosok seorang Bu Mega pada Presiden Jokowi, atau justru ini ya sudah, ini adalah tabuhan perang antara PDIP dan juga Presiden Jokowi karena sudah tidak ada jalan lagi untuk kemudian keduanya bersama-sama. Meskipun politik itu sangat lentur, sangat fleksibel, kita nggak tahu hari ini delay besok jadi tempe begitu ya. Seperti halnya Prabowo yang dua pemilu presiden terus-terusan berperang dengan Jokowi, tiba-tiba nyaman jadi menerima ajakan sebagai Menteri Pertahanan ya, publik terbelalak. Tapi kalau konteksnya yang Nela tadi sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, menurut saya adalah bentuk kekecewaan yang mendalam, ya kan, kemarahan yang sangat besar. Cuman memang kita harus akui kelas Ibu Megawati yang sudah mengalami banyak sekali dinamika politik, asam garam politik di Indonesia, itu berbeda dengan yang lainnya. Terlihat sekali Ibu Megawati bisa menata sikapnya, bisa memberikan pandangan konteks secara kenegaraan, konstitusional, ketimbang urusan pribadinya dengan Jokowi. Dan harusnya sinyalemen itu ditangkap oleh Jokowi ya dengan cara yang lebih elegan pula. Misalnya ya sudah nyatakan diri mundur ya kan dari PDIP, atau memerintahkan Gibran mundur dari pencalonannya, kan masih ada waktu, paling tidak masih ada waktu sedikit ini untuk merevisi itu. Nah, lepas dari itu semua ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana PDIP seperti yang kita diskusikan harus meredefinisi lagi tentang keputusan-keputusannya terkait relasinya dengan Jokowi ini. Orientasinya itu seperti apa? Ataukah PDIP ingin belajar karena sudah 10 tahun jadi penguasa, ingin tetap berada di kekuasaannya sehingga masih ada satu lorong yang disisakan, manakala ketika Ganjar nanti tidak jadi presiden tetap ada ruang komunikasi dengan pemenangnya, misalnya Jokowi dalam hal ini. Itu urusan lain menurut saya ya. Tetapi kalau itu yang dipikirkan, kalau itu yang dikonstruksikan, dan itu yang dijalankan sekarang, saya akan menduga PDIP akan kehilangan momentum untuk kembali berkuasa. PDIP akan kehilangan momentum untuk kemudian kembali berkuasa. Yang pasti ini juga
tidak hanya sikap dari PDIP saja ya, Bang Rio, untuk kembali pada DNA-nya yang disiplin, tapi juga etika secara politik dari sosok orang nomor satu yang paling dipandang atau yang paling terpandang di Indonesia ini juga sedang dipertaruhkan untuk kemudian marwah dan juga sosok kenegarawanannya masih bisa terjaga dan pendukungnya tidak lari kemudian ya karena melihat sosok Presiden Jokowi yang sudah berbeda seperti itu. Bang Rio, terima kasih banyak sekali lagi untuk obrolan kita hari ini dalam program Fokus. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi, Bang Rio. Terima kasih Nila. Tribuners, demikian Tribunnews Fokus hari ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Kita nantikan obrolan-obrolan lain dengan tema-tema politik lainnya bersama dengan saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seolah-olah isu utang ini menjadi isu keresahan bersama, tetapi karena bahasanya teknis, sedikit sekali akan diterjemahkan nanti di dalam kampanye-kampanye. Nah sekarang kalau kita mau buka-bukaan, justru di era Pak Jokowi, transparansi soal utang itu semakin menurun. Tapi ada yang secara eksplisit ya, dia ingin menyalahkan bahwa ya ini gara-gara presiden sekarang dan presiden sebelumnya meninggalkan warisan utang. Program Tribunnews Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dinamika politik di tanah air termasuk janji-janji para kandidat yang sudah mulai disampaikan setelah adanya pendaftaran soal visi misi dan juga janji-janji politik, diantaranya adalah terkait bagaimana kemudian akan menyelesaikan utang di Republik ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Selyos. Ada Mas Bima Yudhistira dalam sambungan Zoom yang akan membahas bagaimana janji-janji para kandidat ini apakah kemudian bisa direalisasikan atau tidak. Kita sapa terlebih dahulu Mas Bima. Selamat datang di On Focus. Terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih. Baik, Mas Bima, seperti yang sudah saya sampaikan terkait janji dari kandidat ini kan kalau kita melihat ada dua kandidat begitu, Mas Bima, yang juga membahas terkait bagaimana nantinya pengendalian utang di Indonesia. Tapi sebelum membahas ke sana, Mas, saya ingin dijelaskan terlebih dahulu. Selama masa periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo begitu kan, bagaimana kondisi keuangan atau kondisi utang di Indonesia? Apakah dalam keadaan normal, keadaan baik, atau seperti apa, Mas? Situasi utang di era kepemimpinan Pak Jokowi ini bisa dikategorikan masuk lampu kuning. Karena melihat beberapa indikator misalnya ya, lampu kuning itu bisa berarti hati-hati. Karena dilihat dari rasio utang, memang rasio utangnya sempat menyentuh hampir 40% terhadap produk domestik bruto. Tapi sekarang rasio utangnya agak sedikit membaik. Kepemilikan asing tadinya 38% dari total kepemilikan di surat utang pemerintah. Sekarang angkanya bahkan turun drastis menjadi kurang lebih 15%. Tapi penurunan dan perbaikan indikator rasio utang ini kita tidak bisa lihat bahwa semata-mata terjadi perbaikan kualitas utang. Asingnya berkurang itu lebih karena mereka melihat surat utang pemerintah resikonya sedang tinggi, terutama pasca kenaikan suku bunga yang cukup agresif dari The Fed ataupun dari Bank Sentral Amerika Serikat. Selain itu juga kita tidak bisa melihat hanya dengan indikator rasio utang terhadap PDB. Kita juga bisa melihat misalnya bagaimana adanya tekanan di dalam debt to service ratio, kemudian juga banyak sekali pembiayaan pemerintah yang seolah-olah ini kemudian menjadi tanggungan dari BUMN, tapi proyek-proyek BUMN yang sedang dikerjakan, infrastruktur itu tadi sebenarnya menggunakan jaminan dari pemerintah juga. Nah, kita lihat nih beberapa kejadian BUMN karya sedang bermasalah, itu sebenarnya menjadi beban kepada utang pemerintah secara tidak langsung. Karena sebenarnya BUMN ini bagian dari negara juga, ya, tapi selalu dipisahkan antara utang pemerintah dengan utang BUMN. Nah, ini jadi ada beberapa indikator yang memburuk di era Pak Jokowi, sehingga wajar perdebatan soal utang ini juga muncul dan masuk dalam visi misi beberapa calon presiden. Dengan bahasa langsung berkaitan dengan utang, karena saya tidak menemukan keyword soal utang misalnya di visi misinya Ganjar Mahfud.
Ya, betul. Tapi Ganjar Mahfud menekankan pada efisiensi optimalisasi belanja dan juga optimalisasi penerimaan negara. Berarti kan ini ada kaitannya juga dengan pengelolaan fiskal secara umum, khususnya adalah pengelolaan utang. Jadi tiga-tiganya punya concern sebenarnya soal masalah utang ini. Oke, tiga-tiganya kalau dari kacamata Mas Bima sama-sama punya concern untuk permasalahan utang di Indonesia begitu ya. Dengan pemilihan concern mengatasi masalah utang di Indonesia ini, kalau menurut kacamata Anda sebagai ekonom, apakah ini kemudian sama-sama pilihan yang sangat urgent dan pilihan yang tepat yang kemudian diambil oleh para kandidat, Mas Bima? Iya, masalahnya begini. Masalahnya utang ini adalah bahasa yang sangat teknis. Dia hanya dimengerti oleh konstituen berpendidikan tinggi. Padahal ya S1, S2, S3 gitu ya, sarjana berpendidikan, itu di dalam konstituen ataupun pemilih 2024 itu tidak lebih dari 12,5%. Nah, sehingga seolah-olah isu utang ini menjadi isu keresahan bersama, tetapi karena bahasanya teknis, sedikit sekali akan diterjemahkan nanti di dalam kampanye-kampanye. Karena kalau di dalam beberapa survei misalnya, ya masyarakat mengeluh soal kebutuhan hidup yang semakin mahal. Artinya ada biaya makanan, biaya perumahan, kemudian sulitnya mencari pekerjaan, ada lagi juga masalah terkait penegakan hukum. Jadi utang itu biasanya muncul di urutan ke-9 atau ke-10. 10 masalah prioritas yang dihadapi masyarakat. Tapi sebenarnya bukan tidak menarik membicarakan utang, karena gimana menjalankan program-program capres yang sangat banyak itu di visi misinya, kalau utang ini akan menjadi hambatan dari sisi pembiayaan program-program tadi. Nah, jadi mau nggak mau utang ini harus dibahas, tapi mungkin tidak semua akan mengkampanyekan secara vulgar terkait bahwa kita berada dalam resiko utang yang serius. Itu aja pembahasannya. Tapi dalam visi misi semuanya punya concern soal masalah fiskal ini, salah satu kita. Oke, baik Mas Bima. Ini kita bedah satu persatu, Mas Bima. Tadi kan sempat disampaikan Ganjar dan Mahfud tidak secara detail begitu kan mengatakan terkait bagaimana pengendalian utang di tanah air. Tapi berbeda dengan pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin yang mengatakan bahwa akan menjaga rasio utang soal produk domestik bruto ini di sebesar 30% di masa akhir pemerintahannya, yaitu di 2029. Menurut Mas Bima seperti apa? Silakan Mas. Ya, saya pikir itu hal yang rasional, tapi saya dari awal juga bilang ya bahwa jangan sampai kita terpaku hanya pada rasio utang. Karena bisa jadi ya rasio utang yang kemudian meningkat, yang di bawah 60% batas atau threshold. Tapi dengan rasio utang itu misalnya muncul pembayaran yang lebih baik, ekspor kita jauh lebih baik. Atau kemudian penerimaan pajaknya, rasio pajaknya tinggi. Itu bisa jadi hal yang berbeda. Karena rasio utang ini bisa jadi rasio utangnya rendah, tapi kemudian dari sisi belanja tidak efektif, dan penerimaan pajaknya kemudian tidak meningkat, itu juga jadi masalah. Jadi kalau mau menurunkan rasio utang juga harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan alternatif. Saya waktu itu sempat kemudian berdiskusi juga dengan banyak sekali tim ses dari ketiga pasangan sekaligus gitu ya, di waktu yang berbeda. Saya katakan bahwa oke, utang harus menjadi concern, harus jadi prioritas, tapi terkait dengan target-target yang ingin disampaikan, tolong diteliti secara detail. Contohnya misalnya, cara menurunkan utang itu mana? Bukan dengan tidak menerbitkan utang baru. Bisa jadi dengan ada yang disebut sebagai debt to nature swap. Jadi menukar pembayaran utang kepada negara maju, kepada lembaga multilateral, itu dengan konservasi alam. Kan Indonesia punya hutan yang banyak. Jadi itu cara-cara kreatif yang sekarang sedang banyak diperbincangkan di level internasional di negara-negara berkembang soal mengelola utang yang kreatif. Bisa jadi misalnya juga menurunkan beban utang itu bisa dengan misalnya instrumen-instrumen dengan bunga yang lebih kecil. Nah, jadi jangan terpaku pada rasio utangnya, tapi bagaimana kualitas dari utang tadi. Sekarang kalau misalkan utang bentuknya sukuk ini menarik, dia investasi sebenarnya tapi masuk dalam utang pemerintah. Nah, sukuk ini
ini bisa jadi cara juga mengurangi utang yang sifatnya surat berharga negara atau SBN. Karena sukuk langsung proyeknya bisa dilihat, sukuk untuk jembatan bisa dilihat. Kalau surat utang pemerintah atau SBN, larinya bisa ke belanja pegawai, larinya bisa juga ke belanja yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan. Itu bisa. Nah, jadi instrumennya pun berbeda, targetnya juga berbeda. Kemudian saya tambahkan pada waktu itu juga, berbicara dengan para tim ses ini, atau tim pakar ya, tolong cari cara. Kita sebenarnya sedang ditekan oleh kredit rating. Dan ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Bagaimana mungkin Filipina dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi daripada Indonesia, tapi memiliki rating utang yang sama, bunga surat utang pemerintah Filipina itu lebih murah daripada Indonesia. Jadi hal teknis begitu yang harus kemudian diungkapkan. Saya sadar betul tidak semua harus diungkapkan dalam kampanye, tapi nanti akan berjalan seiring misalnya capres salah satu yang akan terpilih, dia akan menjalankan, baru mungkin ada pembenahan di Kementerian Keuangan, negosiasi dengan kreditur, dengan credit rating agency, dan lain-lain. Kalau dari kampanye atau janji pasangan Amin kan juga dikatakan soal bagaimana kemudian penerbitan surat berharga negara yang disampaikan akan terencana, lebih kompetitif dan transparan dengan tujuan nantinya bisa memperoleh suku bunga yang terendah. Ini menurut Mas Bima apakah ini termasuk solutif untuk kemudian menekan angka utang di tanah air, Mas? Iya, saya setuju sekali soal transparansi itu. Karena gini, karena selalu yang namanya utang pemerintah itu dimasukkan dalam satu baskom, satu ember yang kita nggak tahu pemilahannya itu buat apa, buat transfer daerah, buat belanja operasional, buat infrastruktur, itu tercampur aduk. Nah, sehingga ini jadi kebingungan sebenarnya untuk menilai efektivitas dari utangnya apa. Itu satu. Yang kedua, transparansi juga berkaitan dengan laporan kepada publik. Nah sekarang kalau kita mau buka-bukaan, justru di era Pak Jokowi transparansi soal utang itu semakin menurun. Ya, dulu 2015 itu masih ada laporan ratusan halaman detail terkait dengan utang pemerintah. Nah sekarang ini hanya diringkas-ringkas laporannya gitu ya. Jadi transparansi saya kira penting untuk mengembalikan transparansi selengkap-lengkapnya. Karena yang bayar utang itu juga dari dana publik, dari pajak kita semua. Jadi kita sebagai pembayar pajak wajib diberitahu perkembangan utang secara rinci. Ya, jadi bukan hanya soal rasio terhadap PDB gitu ya atau indikator makronya, tapi juga secara rinci. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk mengawasi dan mengontrol penerbitan surat utang juga. Itu yang selama ini mungkin agak hilang. Oke, baik. Jadi salah satu hal yang kemudian rasional dan solutif juga yang disampaikan oleh pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin untuk pengendalian utang di tanah air begitu ya, Mas Bima. Kita bergeser ke pasangan selanjutnya, Mas Bima. Ini kan juga sama-sama Prabowo Gibran juga mengatakan soal bagaimana akan melakukan pengendalian utang. Namun ini yang menarik adalah pernyataan dari pasangan tersebut yang mengatakan ini PDB yang ada di tanah air sekarang adalah masih yang terendah di antara anggota G20 yaitu di angka 38%, yang mana tidak kemudian melakukan terobosan-terobosan, namun untuk targetnya adalah pengendalian saja dan memastikan perbaikan tata kelola ini, Mas Bima. Seperti itu yang disampaikan dalam kampanyenya. Seperti apa kalau dari kacamata Mas Bima? Ya, ini karena tagline-nya kan keberlanjutan ya. Betul. Tentunya akan beda dengan perubahan gitu. Sebenarnya begini, sebenarnya di sisi yang lain, kalau kita baca pelan-pelan dari visi misinya Prabowo ya, Prabowo Gibran, di situ juga tertuang kok sebenarnya upaya untuk membuat badan penerimaan negara yang tujuannya untuk meningkatkan rasio pajak. Ya buat apa? Rasio pajak kita bisa naik. Salah satunya kan untuk bayar utang sebenarnya. Ya itu salah satunya. Dan salah satu yang lainnya untuk membiayai program-program ke depannya dari setiap capres. Jadi sebenarnya concern soal utang itu ya itu hanya pembahasan yang berbeda. Tapi saya kira kita tidak bisa menyepelekan resiko utang. Karena ke depan ini selain tren suku bunga yang masih akan tinggi, kemudian juga dana asing juga kita lihat akan sedikit hati-hati masuk ke negara berkembang. Ada pemilu juga di Amerika Serikat juga mempengaruhi tensi politik.
termasuk juga ada Israel, Hamas, kemudian ada perang Ukraina, perang dagang. Perang-perang ini masih akan jadi salah satu tingkat resiko yang diperhatikan investor global. Jadi mereka pun ingin membeli surat utang pun juga sekarang berpikir 2 kali. Berapa imbal hasilnya, berapa selisihnya dengan surat utang Amerika. Nah, sementara kita membutuhkan pembiayaan untuk program-program capres tadi kan gitu. Jadi saya pikir akan menjadi concern, jadi tidak bisa menyepelekan. Tapi itu dilihat dari program-program berikutnya lah. Salah satunya tadi pembentukan badan penerimaan negara. Oke, baik, sama-sama akan concern. Artinya ini tidak bisa kemudian kita bandingkan mana yang lebih efektif atau mana yang kemudian akan lebih rasional untuk dijalankan untuk menekan utang di tanah air, Mas Bima. Atau ketiganya juga sama-sama punya tanggung jawab begitu dari visi misi dan kampanye yang disampaikan untuk menekan utang di tanah air? Ya, sekali lagi tiga-tiganya sebenarnya punya concern terkait dengan masalah utang, masalah pembiayaan. Tapi ada yang secara eksplisit ya, dia ingin menyalahkan bahwa ya ini gara-gara presiden sekarang dan presiden sebelumnya meninggalkan warisan utang. Tapi ada juga yang kemudian secara implisit, secara hati-hati lebih berbicara soal solusi-solusi praktisnya. Pak Prabowo Gibran juga sama, dia solusi praktisnya misalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Buat apa itu? Salah satunya kan juga untuk kekuatan kita membayar utang menjadi lebih baik, debt service ratio-nya jadi lebih bagus gitu. Pak Ganjar juga sama meskipun masalah fiskal hanya dikatakan ya secara makro. Tapi saya pikir tiga-tiganya haruslah punya concern dan komitmen untuk menyelesaikan masalah utang. Karena kalau masalah utangnya tidak selesai, maka pada peralihan Oktober 2024 dan efektif 2025 mulai bekerja, siapapun presidennya akan menghadapi ruang fiskal yang kecil sehingga banyak program visi misi yang mungkin nggak bisa dijalankan. Nah, itu salah satu konsekuensi kalau tidak concern soal utang. Oke, kita kalau berbicara soal bagaimana concern soal utang, mungkin boleh dijabarkan poin-poinnya, Mas Bima. Kira-kira kalau dari kacamata Anda seorang ekonom, yang paling penting atau yang paling concern atau langkah-langkah ideal yang mungkin bisa dilakukan oleh nantinya presiden dan wakil presiden yang terpilih untuk pengendalian utang ini seperti apa? Ya, saya coba beri beberapa contoh kreatif ya. Di tiga-tiganya berbicara soal ekonomi dulu. 3 pasangan itu semuanya bicara itu. Itu sebenarnya berkaitan juga dengan bagaimana kita melakukan negosiasi utang kepada para kreditur privat maupun kreditur pemerintahan untuk mengurangi beban utang dan menukar program yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi biru salah satunya adalah konservasi terumbu karang. Itu ada salah satu negara, contohnya Belize ya. Belize itu adalah negara yang bisa menurunkan tingkat utangnya dengan menukar kepada konservasi terumbu karang. Nah, bisa jadi kita punya banyak sekali modalitas untuk itu. Kemudian yang bisa dilakukan sebenarnya adalah bagaimana caranya program transisi energi, JET, IEM dengan berbagai jenis nama-namanya itu bisa mengurangi beban utang juga. Karena kita bisa menuntut negara-negara maju sebagai penyumbang emisi karbon 100 tahun yang lalu sudah memulai emisi karbon, mereka harus mengampuni negara-negara berkembang. Dengan cara apa? Menukar utang dengan program atau transisi energi. Nah, jadi itu hal yang harus dicoba. Kemudian dari sisi penerimaan pajaknya tentu juga harus dinaikkan. Kalau Indonesia mau serius jadi negara OECD atau negara maju, maka tidak ada jalan lain, rasio pajak itu harus minimum 25% di tahun 2029. Jadi harus kerja keras, tapi jangan berburu di kebun binatang pajaknya. Jadi harus pakai pajak-pajak kreatif baru, menyasar misalnya orang-orang yang memiliki pendapatan lebih karena booming komoditas. Nah itu banyak contoh-contohnya untuk meningkatkan rasio pajak tapi tanpa memukul ekonomi domestik. Berikutnya lagi juga pengendalian belanja. Kita mendengar bahkan sekarang yang bangkrut itu adalah pemerintah daerah karena mengalami defisit. Ujung-ujungnya Pemda juga akan jadi beban kepada APBN lewat dana transfer daerah yang terus meningkat. Nah jadi efisiensi belanja dari mulai APBN, APBD,
relokasi refocusing belanja itu juga sudah membantu mengurangi beban terhadap utang. Gitu. Ada beberapa poin begitu ya, poin-poin kreatif yang kemudian bisa dilakukan untuk ketiga kandidat, atau mungkin nanti pastinya harus ada penjabaran lebih detail lagi begitu ya Mas Bima, soal bagaimana pengendalian utang yang terjadi di tanah air seperti itu. Terakhir dari saya Mas Bima, sebagai closing statement juga, harapan besar Mas Bima di sektor ekonomi begitu kan untuk para kandidat, hal apa yang kemudian harus menjadi concern perbaikan agar nantinya Indonesia bisa berjalan dengan baik, apalagi kemudian akan menuju tahun-tahun berikutnya yang pastinya bebannya juga pasti akan jauh lebih berat begitu. Iya, jadi kita itu masih bersyukur karena kita sedang memasuki bonus demografi. Tetapi presiden yang akan terpilih sebenarnya menanggung beban berat. Salah satunya adalah isu soal lapangan kerja. Nah, ini jadi harus salah satu yang menjadi concern. Kemudian isu terkait dengan stabilitas dan harga dari energi kita, pengelolaan sumber daya alam kita. Hilirisasi yang harusnya dilakukan lebih masif di pertanian, perikanan, dibanding hilirisasi di tambang. Nah, jadi juga bagaimana mensinkronkan pembangunan ekonomi dengan isi lingkungan. Sisi lingkungannya juga harus jalan. Nah, berikutnya lagi adalah harus mendorong ekonomi kreatif. Karena itu juga sumber penerimaan pajak yang potensial. Tapi jangan hanya ekonomi kreatif dalam sektor digitalisasi existing sekarang. Tapi ekonomi kreatif yang lainnya di basis lokal juga harus ditingkatkan. Yang terakhir adalah mulai lagi merumuskan reforma agraria, mulai lagi merumuskan pembangunan yang berasal dari desa. Nah, jadi bagaimana kita harus membalik, bukan kota menghidupi desa, tapi desa menghidupi kota. Nah, itu tiga-tiganya berbicara itu, tapi kita nanti tunggu program konkretnya seperti apa. Mungkin akan keluar pada saat debat capres dan cawapres. Baik, terima kasih sekali Mas Bima atas penjelasannya dalam program On Focus hari ini. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi, Mas Bima. Baik, terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News On Focus hari ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News On Focus bersama saya Fia Tiokoni-Billy. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah
insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih, Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omonginnya kayak gitu, ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi, yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming, yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan, dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan, yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya, sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya
penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan, melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang Banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke siap Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Bang, sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang Banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau pilkada Jawa Tengah siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya
Jokowi dan Mas Gibran, tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah, sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan, meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar. Tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi
pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus. Tapi dan menurut prediksi Abang, kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini, bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru. Tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan, bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afia Tiokoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jadi Pak Ganjar memang siap. Jadi bukan menjadi calon presiden yang siap menjilat presiden yang sekarang hanya untuk sekedar mendapatkan dukungan, mendapatkan karpet merah untuk bisa melenggang ke depan. Ini kan tidak bisa kita pungkiri bagaimana misalnya pemerintahan Pak Jokowi ingin melakukan ketahanan pangan, tetapi nyatanya apa? Jadi food estate bukan menghasilkan ketahanan pangan, tetapi menghasilkan capres, kan gitu. Sikap etika politik dari pemimpin-pemimpin kita, dari tokoh-tokoh politik kita itu memberikan pendidikan politik yang benar. Ketika dia tidak sejalan, ya nyatakan keluar dengan baik-baik, bukan kalau istilahnya politisi PDIP, kalaupun datang tampak muka, ya seharusnya pergi tampak punggung, kan begitu. Jadi jangan maaf kalau saya harus mengatakan sebagai politis pengecut. Tribunnews On Focus
kembali menjumpai terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi selama 9 nyaris 10 tahun belakangan ini, yang mana kritikan tersebut awalnya Tribuners disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, yang mana setidaknya ada beberapa poin atau 6 program ekonomi yang dianggap menjadi bagian dari kekeliruan yang dilakukan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pertanda apa kritikan dan juga serangan-serangan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo ini? Kita sudah langsung tersambung bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Fernando, selamat datang di On Focus. Apa kabar, Abang? Baik, Mbak Nila. Gimana kabar, Mbak Nila? Alhamdulillah, kita juga baik. Seger ya. Walaupun agak panas situasi politik gitu ya. Betul sekali, termasuk yang juga hari ini ingin saya bahas dengan Bang Fernando. Ini terlihat ya Bang ya, Baca Pres Ganjar Pranowo sudah mulai melayangkan kritikan-kritikannya pada Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar dari Bang Fernando, silahkan. Apakah Abang sebagai Pak Ahmad juga melihat bahwa situasi kritikan Ganjar Pranowo ini ada kaitannya begitu ya dengan merenggangnya hubungan antara PDIP dan juga Presiden Jokowi? Saya melihat ini sesuatu yang wajar saja, karena kan ini bagian dari menunjukkan Pak Ganjar itu memang siap untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Karena bagaimanapun juga Pak Ganjar juga menunjukkan bahwa beliau itu tidak anti kritik. Karena apa? Pada saat sekarang beliau bisa mengkritik, tentunya ketika beliau menjadi pemimpin nanti siap juga untuk dikritik oleh siapapun, termasuk internalnya. Yang justru berbahaya ketika pemimpin itu anti kritik, tidak bisa dikritik oleh siapapun, termasuk oleh internalnya. Jadi justru akan sangat berbahaya dan akan menjadi terciptanya kepemimpinan yang otoriter, diktator kalau tidak ada yang melakukan kritik, termasuk orang-orang yang dari dalam partainya. Jadi kalau di sini kita lihat, ini kan menunjukkan sesuatu yang baik. Apa yang ditunjukkan oleh Pak Ganjar, berarti beliau sangat siap untuk menjadi pemimpin yang akan datang, karena belajar dari apa yang perlu diperbaiki dari pemerintahnya Pak Jokowi saat ini. Jadi ini kita walaupun mungkin di mata publik renggang, tetapi saya melihatkan ini sesuatu yang positif lah untuk kepemimpinan masa depan. Jadi Pak Ganjar memang siap. Jadi bukan menjadi calon presiden yang siap menjilat presiden yang sekarang hanya untuk sekedar mendapatkan dukungan, mendapatkan karpet merah untuk bisa melenggang ke depan. Jadi memang beliau sudah menginventarisir, berarti kan gitu, persoalan-persoalan yang sedang di pemerintahan sekarang ini, sehingga ketika beliau menjadi pemimpin yang akan datang siap untuk memperbaikinya. Jadi saya yakin ini bukan sekedar kritik, tetapi ingin menunjukkan kepada masyarakat ini loh, ada beberapa persoalan-persoalan pada pemerintahan sekarang dan Pak Ganjar siap untuk memperbaikinya. Yang kemudian menjadi tanya-tanya di publik kan seperti ini Bang Fernando, di 9 tahun masa jabatan Presiden Jokowi sebelumnya tampak ya akan melanjutkan saja begitu ya, tapi kenapa baru sekarang kemudian kritik itu dilayangkan begitu? Kalau dari kacamata Bang Fernando, apakah ini bagian juga dari strategi politik jelang kontestasi atau seperti apa Bang? Ini kan saya melihat juga ini salah satu bentuk ketaatan dan kepatutan yang ditunjukkan oleh Pak Ganjar. Bagaimanapun juga Pak Ganjar kan selama ini masih menjadi sebagai gubernur dan baru saja lepas dari gubernur dan dicalonkan sebagai calon presiden. Dan itu sesuatu yang wajar saja ketika selama ini beliau tidak melakukan kritik. Karena kan bagaimanapun juga beliau itu sebagai gubernur kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dan bagaimanapun juga Pak Ganjar dan Pak Jokowi sama-sama satu partai dari PDI Perjuangan yang tentunya sama-sama ingin mensukseskan pemerintahan. Walaupun sekarang Pak Ganjar kan sudah dalam posisi sebagai calon presiden, yang tentunya di sini kan akan dilihat oleh masyarakat luas seluruh Indonesia, baik itu juga yang ada di mancanegara, yang juga warga Indonesia yang berhak memilih, tentunya kan mereka bisa melihat kira-kira Pak Ganjar ini apakah siap menjadi pemimpin masa depan. Jadi di sini dengan melakukan kritik, saya kira ini bukan sekedar kritik, tetapi koreksi atas pemerintahan Pak Jokowi sekarang untuk
melakukan pembenahan ke depan. Jadi ya, kita berharap kepada Pak Ganjar, kira-kira apa sih tawaran-tawaran Pak Ganjar untuk memperbaiki kritikan-kritikan terhadap pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang dianggap masih kurang. Misalnya kan tentang kritikan masalah BUMN, terus poros maritim, hilirisasi kan. Jadi memang ya seperti disinggung lah oleh Pak Ganjar, hilirisasi bukan masalah nikel saja. Saya sependapat, tetapi hal-hal lain memang harus dilakukan hilirisasi. Sehingga persoalan itu bukan hanya persoalan nikel, tetapi masih banyak lagi yang harus dilakukan hilirisasi. Misalnya apa? Minyak goreng kan gitu. Jadi jangan sampai kita bahan mentahnya dari sini kita ekspor, terus kita mengimpor yang sudah jadi. Ini kan sesuatu yang tidak baik juga, dan ini kan pasti untuk kepentingan ekonomi ya memang harus dilakukan hilirisasi secara menyeluruh. Baik itu seperti disinggung Pak Ganjar misalnya masalah pertanian. Artinya ini juga menjadi salah satu bentuk keseriusan begitu ya Bang Fernando ya, bentuk keseriusan dari Ganjar Pranowo apabila memang terpilih menjadi presiden akan mempercepat dan memperbaiki kinerja dari Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir ini. Ya, jadi berarti ini kan berarti Pak Ganjar sudah siap kan gitu. Jadi apa kekurangan yang sekarang, kalaupun dibilang tadi kan Pak Ganjar itu akan meneruskan pemerintahan yang sekarang. Ya memang harus meneruskan, tetapi melakukan penataan, pembenahan apa yang masih belum selesai atau melakukan perbaikan yang perlu diperbaiki. Jadi bukan karena adanya perbedaan pandangan politik, posisi politik saat ini, tetapi saya melihat Pak Ganjar memang sudah benar-benar mempersiapkan apa yang harus dilakukan ketika menjadi presiden. Bukan sekedar beliau didukung saat ini, tetapi nanti bingung apa yang akan dilakukan. Tetapi beliau itu sudah siap. Ini loh, ada celah-celah yang pada pemerintahan sekarang itu masih kurang, dan beliau sudah siap akan melakukannya. Jadi tidak lagi apa sih yang akan dilakukan, tetapi sudah akan siap menjadi action. Oke, ada kemaritiman yang dikritik oleh Pak Ganjar, kemudian BUMN begitu ya, yang mulai melemah, hilirisasi, termasuk juga food estate yang juga dikritik oleh Pak Ganjar begitu ya, Bang Fernando. Kalau Bang Fernando melihat situasi ini atau kondisi kinerja Presiden Jokowi di sektor-sektor ini, apakah memang betul itu juga menjadi PR besar untuk dilanjutkan di masa kepemimpinan selanjutnya, Bang? Ya, ini kan tidak bisa kita pungkiri bagaimana misalnya pemerintahan Pak Jokowi ingin melakukan ketahanan pangan, tetapi nyatanya apa? Jadi food estate bukan menghasilkan ketahanan pangan, tetapi menghasilkan capres kan gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena ditugasin untuk ngurusin food estate itu adalah Pak Prabowo. Jadi bukan menghasilkan ketahanan pangan, tetapi menjadikan Pak Prabowo menjadi capres saat ini yang didukung oleh Pak Presiden. Dan juga kenapa saya bilang ini belum berhasil? Karena ternyata Indonesia masih harus mengimpor beras dari luar negeri yang sampai berjuta ton untuk memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Kemudian masalah poros maritim, ini kan belum terwujud, dan kemudian masalah hilirisasi, ya kan masih sebatas nikel. Jadi memang seperti dibilang Pak Ganjar, kita harus melakukan hilirisasi terhadap semua. Jadi bukan hanya nikel, tapi banyak lagi masalah pertanian. Jadi jangan sampai kita itu hanya membuat program yang ini membuat masyarakat menjadi apatis. Misalnya kalau kita lihat Pak Joko itu bagaimana berusaha untuk membuat ketahanan pangan supaya harga-harga tidak naik. Nyatanya sekarang masyarakat itu menikmati kenaikan yang terus-menerus masalah pangan, termasuk beras yang terus naik. Akhirnya ini kan mengganggu ekonomi keluarga dari masyarakat Indonesia. Yang ini saya melihat ternyata Pak Ganjar memahami, dan saya berharap Pak Ganjar bukan sekedar memahami apa yang menjadi kekurangan Pak Jokowi, tetapi mampu mengeksekusi, mampu membenahi, mampu menata, sehingga apa yang dijanjikan itu, apa yang dikritik itu bisa dituntaskan. Oke, ini menjadi poin plus juga tidak kalau dari kacamata Bang Fernando, yang kita tahu di pasangan
Amin kan memang mengusung perubahan begitu ya. Kemudian di pasangan Prabowo Gibran kan akan melanjutkan kinerja Presiden Jokowi. Lalu di sisi Ganjar Pranowo saat ini kesan yang terlihat adalah untuk mempercepat dan juga memperbaiki kekeliruan di kinerja Presiden Jokowi di sebelumnya. Ini akan menaikkan elektabilitas dari pasangan Ganjar Mahfud, atau kalau dari kacamata Bang Fernando, hal apa yang berkemungkinan bisa menjadi poin? Jadi masing-masing pasangan capres ini kan punya strategi sendiri, termasuk ketika pasangan Amin mengusung perubahan, tentunya kan ada sesuatu nilai yang ingin mereka jual, gitu. Termasuk dengan pasangan Pak Prabowo Gibran dengan melanjutkan pemerintahan kan gitu. Tetapi ini ada percepatan di kubunya Pak Ganjar Mahfud. Jadi masing-masing ini kan punya nilai, punya ada sesuatu yang ingin mereka jual. Kira-kira percepatan apa sih di kelompoknya Pak Mahfud, terus kelompoknya Pak Prabowo, kira-kira apa saja yang mau dilanjutkan, apakah yang tidak baik akan tetap dilanjutkan, kan gitu. Terus kemudian di kelompoknya Amin, kira-kira apa yang mau dirubah, apakah hanya sekedar merubah sesuatu yang baik akan dirubah, akan hanya untuk menghilangkan legasi pemerintahan yang sebelum-sebelumnya. Tentunya kan masing-masing capres ini menunjukkan apa sih yang menjadi visi misi mereka dengan tagline yang mereka usung, termasuk dengan pasangan Ganjar Mahfud. Ketika melakukan percepatan, kira-kira apakah memang misalnya masalah hilirisasi akan dilakukan percepatan, hilirisasi semua sektor, kemudian masalah poros kemaritiman, apakah akan memang ini dilakukan percepatan, kira-kira langkah-langkahnya apa saja? Ini kan harus dijelaskan kepada masyarakat, sehingga ketika masyarakat, misalnya masyarakat yang berkepentingan terhadap poros kemaritiman ini, begitu memahami, masuk akal, pasti akan menentukan pilihannya kepada Pak Ganjar Mahfud. Jadi masing-masing itu ada nilai plusnya ketika itu mampu diterjemahkan, mampu tersampaikan kepada pihak-pihak. Misalnya masalah hilirisasi. Kalau hilirisasi secara menyeluruh, masalah pertanian misalnya dilakukan hilirisasi, tentunya ini kan akan berdampak terhadap petani-petani. Kalau ini bisa diterjemahkan, bisa sampai kepada para petani, ya tentunya dengan senang hati saya kira petani akan memilih pasangan Ganjar Mahfud. Jadi itu bisa menjadi nilai plus. Tergantung bagaimana kemudian nanti para pasangan dan juga kandidat ini menerjemahkan kerja-kerja apa yang akan dilakukan gitu ya di masa caranya seperti apa kan masyarakat harus bisa dipahamkan. Jadi bukan hanya sekedar janji program yang ini tidak bisa ditangkap masyarakat untuk capaiannya, sehingga dianggap itu hanya sebagai janji. Jadi kan karena masyarakat selama ini sudah banyak menerima janji dari presiden-presiden sebelumnya yang sampai saat ini, misalnya masalah yang selalu berkepanjangan itu dijanjikan, lapangan pekerjaan, terus masalah kebutuhan pokok yang terjangkau. Nyatanya ini secara terus-menerus nggak bisa tertuntaskan. Jadi kira-kira apa yang menjadi tawaran dari pasangan capres-cawapres saat ini? Misalnya Pak Ganjar Mahfud menawarkan apa dengan melakukan hilirisasi masalah pertanian? Apakah akan menjamin harga-harga kebutuhan pokok itu terjangkau? Terus cara untuk mencapainya itu seperti apa? Ketika masyarakat mampu memahami, bisa diterima akal, ya mereka akan memilih dengan senang hati akan memilih. Oke, kita berbicara terkait etika, Bang Fernando. Kalau kita melihat kan PDIP saat ini masih bersama dengan Presiden Joko Widodo sebagai kader begitu ya, karena sampai saat ini kan memang Presiden Jokowi masih kader dari PDI Perjuangan. Sikap atau kritikan yang kemudian dilakukan oleh Pak Ganjar dan juga PDIP terhadap Presiden Jokowi di kondisi yang mana Presiden Jokowi selama 10 tahun belakangan sebagai presiden masih sebagai kader PDIP, ini secara etika seperti apa, Bang? Itu sebenarnya sesuatu yang wajar, makanya gini ya, jangan kita membuat tabu suatu kritikan, walaupun itu kritikan di dalam dari internal partainya, yang partai pengusung beliau. Justru ketika ketika tidak dilakukan kritik, membuat
seorang presiden itu ada kemungkinan untuk jadi pemimpin yang diktator otoriter. Karena apa? Dia anti kritik jadinya, walaupun itu dilakukan oleh internal. Jadi itu sesuatu yang wajar, karena kritik itu dari mana saja seharusnya bisa dilakukan dan bisa diterima, termasuk kalaupun Pak Jokowi saat ini masih menjadi kadernya PDIP dan Pak Ganjar ataupun pengurus PDIP lainnya melakukan kritikan, itu sesuatu yang wajar, karena bagaimanapun juga seharusnya kan kalau dibilang kalau teman yang baik itu kan harus melakukan kritik, bukan sekedar memuji. Justru kalau terus-terus memuji itu bukan teman yang baik. Jadi ini Pak Ganjar dan juga pengurus PDIP yang lainnya masih membuktikan sebagai teman yang baik. Jadi bukan melanggar etika selama tidak mencaci maki Pak Jokowi. Ini kan masih sebatas mengkritik, dan juga ya pasti saya yakin ada tawaran-tawaran ketika ditanya Pak Jokowi apa solusinya. Tentunya kan mereka akan bisa menyampaikan kepada Pak Jokowi kira-kira apa yang menjadi solusi terhadap kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Pak Ganjar ataupun kader-kader PDIP Perjuangan yang lainnya. Ini masih menjadi tahapan yang wajar karena memang sedianya apabila ada kekeliruan yang memang harus dikritik seperti itu ya Bang Fernando, meskipun positioningnya adalah Presiden Jokowi masih sebagai kader dari PDI Perjuangan. Kalau kita berbicara Jokowi efek begitu Bang Fernando, kan tidak bisa dipungkiri Jokowi efek, pendukung loyal Jokowi ini kan besar juga untuk memberikan suara pada kontestasi Pilpres 2024 ini. Menurut Bang Fernando, Jokowi efek ini apakah kemudian akan sebegitu berpengaruh di kondisi ada capres yang benar-benar ingin melanjutkan kinerja Jokowi, mempercepat kinerja Jokowi, termasuk perubahan di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini? Seperti apa Abang melihatnya? Jadi pertama begini, kalau kita melihat Jokowi efek ini kan pertama ke siapa? Kalau ke partai berarti kan PDIP Perjuangan. Ya. Sama itu dulu kita lihat. Jadi kalau saya melihat hasil survei lembaga politik yang terakhir mengenai elektabilitas partai politik, ternyata PDIP terjadi peningkatan. Walaupun sudah terjadi perseteruan antara PDIP dengan Pak Jokowi, antara Bu Mega, perbedaan pandangan sikap politik antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Dan di situ udah mencapai 28% ya kalau hasil survei. Dan itu bisa kita buktikan nanti di 2024 yang akan datang. Kalau kita lihat di situ berarti kan Jokowi efek terhadap PDIP itu tidak terlalu berpengaruh, malah dengan perbedaan sikap itu malah PDIP mendapat keuntungan kan gitu dengan berdasarkan survei yang diperkirakan mencapai 28%. Kemudian tentang dukungan capres dan cawapres, bagaimanapun juga memang presiden masih memberikan pengaruh. Tetapi saya berharap dan saya mau wanti-wanti, jangan sampai memanfaatkan kekuasaan, jangan sampai memanfaatkan alat-alat negara untuk kepentingan pasangan capres dan cawapres tertentu. Dan jangan memanfaatkan fasilitas negara untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu. Ini yang sangat berbahaya. Kalaupun hanya sekedar Jokowi efek, ya itu tidak masalah. Kalaupun karena dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan Gibran, dan akhirnya para relawan ke sana, ya tinggal bagaimana mereka bergerak masing-masing tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan alat negara. Tetapi masih ada juga relawan Pak Jokowi yang ke pasangan capres lain, termasuk ke Pak Ganjar ataupun ke Pak Anies. Jadi, ya ini walaupun ada efeknya Pak Jokowi, tetapi sudah tidak begitu terlalu berpengaruh, terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan dan justru menjadi pertanyaan besar ya Bang Fernando agar kemudian sosok Presiden Jokowi ini netral dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Oke, tidak hanya kritikan Bang Fernando, kalau kita melihat kan beberapa waktu belakangan kita tarik mundur ke belakang. Ini kan Pak Ganjar sering sekali menggunakan kaos atau kemeja putih garis-garis yang mana sempat dikatakan ini adalah desain dari Presiden Jokowi. Tapi saat ini sudah tidak digunakan lagi dan tim kemenangan juga mengatakan sedang melakukan perlombaan untuk menentukan baju apa yang nantinya akan dikenakan oleh pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD. Bang Fernando melihat situasi ini apakah bukan menjadi bentuk
kemarahan dari PDIP juga hingga menghilangkan semua hal soal Presiden Jokowi, atau ini justru sikap yang wajar saja sebagai bentuk kekisruhan yang terjadi selama ini? Saya kira ini merupakan sikap apa ya? Sikap tegas dari tim suksesnya dan juga pasangan Pak Ganjar, Pak Mahfud. Karena kan sudah sangat jelas di sini kan ada perbedaan sikap politik. Karena bagaimanapun juga itu tidak bisa dipungkiri lah. Walaupun dibilang Gibran sudah memiliki kebebasan dalam hal menentukan, tetapi saya yakin sikap politik yang ini sifatnya pengaruhnya sangat besar, tentu melakukan konsultasi dengan Pak Jokowi. Jadi ketika ada perbedaan sikap politik begini, ya wajar saja, dan itu memang sikap tegas dari PDIP maupun partai pengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan juga tim suksesnya ketika memutuskan tidak lagi memakai atribut yang didesain oleh Pak Jokowi supaya melepaskan kan gitu, supaya jelas garisnya kan. Jadi tidak ada lagi bayang-bayang Pak Jokowi di pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga apa? Karena begini, kita tidak hanya sekedar melihat sisi positifnya. Ketika ada Pak Jokowi akan memberikan dampak positif, tetapi ada dampak negatifnya. Karena bagaimanapun juga ada masyarakat yang senang terhadap orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi, kan begitu. Termasuk ini dengan adanya sikap tegas begini akan sangat mungkin ada orang yang selama ini anti terhadap pemerintahan kepemimpinan Pak Jokowi akan memberikan pilihannya kepada Pak Ganjar, Pak Mahfud, tidak hanya kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin, tetapi juga kepada Pak Ganjar, Pak Mahfud. Jadi kan akhirnya ini memberikan peluang baru kepada pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud atas sikap mereka ini. Ketegasan PDIP ini juga menjadi tanda tanya belakangan ini, Bang Fernando. Kalau kita tahu Mas Gibran, kemudian Mas Bobi juga sudah deklarasi dukungan untuk Pak Prabowo, Presiden Jokowi yang sebenarnya mengatakan netral dan sebagainya. Tapi kan keluarga Presiden Jokowi ini kesannya memang condong untuk mendukung pasangan Prabowo, begitu ya. Ada Mas Gibran di sana, tapi kan PDIP masih belum dengan tegas mengeluarkan surat pemecatan dan lain sebagainya. Kalau menurut Bang Fernando, sikap PDIP yang tidak setegas seperti halnya tidak menggunakan baju Presiden Jokowi lagi ini seperti apa, Bang? Ini kan PDIP sudah punya pengalaman ketika 2004 yang lalu, di mana pada saat itu ada sikap politik dari Bu Mega, akhirnya membuat lawan politiknya playing victim kan, seolah-olah teraniaya, kan gitu. Jadi mereka juga akan antisipasi, akan dimanfaatkan juga untuk kepentingan 2024 yang akan datang. Sehingga ya itu hal yang lumrah, dan juga seharusnya karena kan secara tegas pasti di anggaran dasar rumah tangga partai politik ketika ada sikap politik, ada pilihan politik yang berbeda, itu sudah dianggap mengundurkan diri. Justru seharusnya kita melihat kebalikannya. Etika politik dari Gibran, dari Bobi dan Pak Jokowi yang seharusnya kita tuntut sebagai tokoh politik, seharusnya memberikan pendidikan politik kepada generasi penerus kita. Seharusnya ketika memilih berseberangan dengan keputusan partai politik, ya seharusnya menyatakan diri keluar dari partai politik dan menyerahkan kartu keanggotaan, kan gitu, atau secara resmi menyatakan keluar. Karena jangan sampai ya kita dianggap orang yang tidak tahu beretika. Karena bagaimanapun juga Indonesia ini masyarakat dianggap masyarakat yang sangat memiliki etika, yang memiliki adat, memiliki budaya. Sehingga kita harus di semua sektor kehidupan, termasuk di dalam hal politik, kita harus menjunjung itu. Jadi dituntut justru seharusnya sikap etika politik dari pemimpin-pemimpin kita, dari tokoh-tokoh politik kita itu memberikan pendidikan politik yang benar. Ketika dia tidak sejalan, ya nyatakan keluar dengan baik-baik, bukan kalau istilahnya politisi PDIP, kalaupun datang tampak muka, ya seharusnya pergi tampak punggung, kan begitu. Jadi jangan maaf kalau saya harus mengatakan sebagai politis pengecut, kan gitu. Jadi mengambil sikap politik yang berbeda, tetapi masih tetap ingin memanfaatkan
untuk kepentingan politiknya dengan cara misalnya playing victim tadi. Oke, artinya karena pengalaman terdahulu dari PDIP, lalu kemudian saat ini sudah melihat begitu ya, situasi pemecatan ini justru akan menjadi salah satu serangan juga yang mungkin bisa dilakukan terhadap PDIP begitu oleh lawan politik dalam kontestasi ini. Seperti itu. Baik, Bang Fernando, terakhir dari saya sekaligus menjadi closing statement juga. Sikap yang kemudian diambil oleh Pak Ganjar dan juga PDIP yang secara tegas menyatakan untuk tidak mau melibatkan lagi Presiden Joko Widodo begitu, dan sekarang sudah nyata mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo. Hal ini kemudian kalau menurut kacamata Anda ini adalah salah satu bentuk kemudian nantinya bisa menggait suara-suara orang-orang yang sebelumnya kontra atau juga kritis terhadap Presiden Jokowi, atau peluangnya seperti apa, Bang? Ya, ini kembali saya ini kan, berarti ini kan sudah membuat garis tegas dengan Pak Jokowi, memang posisinya sudah berhadapan-hadapan. Jadi ini kan walaupun kalau orang melihat ada dampak positifnya ketika didukung oleh Pak Jokowi, tetapi kan ada juga dampak negatifnya. Dan PDIP melihat ini, karena kalau, dan saya juga melihat ada kemungkinan ini masuk putaran kedua, 2 putaran, tidak mungkin 1 putaran. Ada kemungkinan kan bisa untuk lebih berpeluang mendapatkan dukungan dari, kalau misalnya yang masuk putaran kedua itu Pak Ganjar dan Pak Prabowo, mengambil para suara dari para pendukungnya Pak Anies dan Pak Muhaimin, karena yang selama ini pendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin ini adalah orang-orang yang dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi, kan gitu. Jadi berarti dengan sikap ini akan sangat mungkin, akan sangat berpeluang besar pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan mendapatkan limpahan suara dari kelompok pendukung Amin ini dengan sikap tegas ini. Justru akan menambah suara dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud di putaran kedua, karena orang-orang berseberangan di pendukungnya Anies akan berpindah begitu ya, Bang Fernando ya? Karena kan gini, ketika mereka itu menjadi oposisinya Pak Jokowi, sementara kalau bergabung kepada Pak Prabowo kan ada Pak Jokowi di situ. Jadi ya mereka akan lebih senang, dengan senang hati menyatakan dukungannya, memilih pasangan Pak Ganjar dan Pak Prabowo, karena sudah jelas bahwa pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak lagi menjadi bagian dari Pak Jokowi. Jadi mereka sudah senyawa istilahnya kan gitu. Jadi sudah sama-sama tidak menjadi orang-orang yang bagian dari Pak Jokowi. Dan saya berharap inilah, apapun itu nanti kita harus tetap sama-sama menghargai, tetap sama-sama saling menjaga kerukunan di dalam menjalankan berdemokrasi kita, karena bagaimanapun juga ini kan negara kita bersama, dan juga demokrasi kita ini demokrasi bersama, yang siapa lagi kalau tidak kita yang menjaga agar demokrasi ini berlangsung dengan baik. Dan saya ingatkan kepada seluruh komponen bangsa dan negara kita ini agar sama-sama mendukung, melaksanakan agar demokrasi ini berlangsung luber dan jurdil. Dan para aparat negara ingat bahwa aparat negara dan alat-alat negara ataupun aparatur negara digaji oleh rakyat, bukan digaji oleh presiden. Makanya yang didengarkan harusnya rakyat, bukan presiden. Kalau sampai nanti ada upaya-upaya untuk menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kewenangan, mengajak-ngajak untuk tidak bersikap netral. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, karena negara kita ini negara bersama, bukan negara sekelompok orang, dan kesempatan juga untuk menjadi pemimpin itu peluangnya untuk semua, bukan untuk sekelompok orang. Sehingga ya mari kita dukung demokrasi kita ini dengan tertib, dengan tetap menjaga netralitas, dengan tetap menjaga agar berlangsung dengan jurdil dan luber. Betul, dan juga harus menunjukkan sikap dan etika politik yang juga memberikan contoh yang baik ya, Bang Fernando ya, pada publik juga. Ya, dan jangan
menyebar-nyebar hoax gitu kan. Ya, itu yang paling utama. Kita harus menjaga fakta dari sebuah informasi dan juga tidak kemudian melayangkan kritik dan sebagainya yang juga menjatuhkan dan memberikan contoh-contoh yang tidak baik juga Betul. untuk masyarakat umum yang juga akan melihat kontestasi ini. Bang Fernando, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Makasih, Terima Mbak kasih Nela. sekali untuk Makasih. Ya, sukses penjelasannya. selalu ya. Semoga di Makasih. lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi, Bang Fernando. Siap, siap, Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Nantikan program Tribun News on Fokus selanjutnya untuk bahasan-bahasan dan narasumber lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota yang melaksanakan patroli tidak ada tendensi apapun. Bahwa kami jelaskan, Polri netral dalam kontestasi pemilu. Sampai kemudian Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto juga sempat membuat statement terkait adanya foto yang kemudian beredar ini. Bagaimana tanggapan dari Pak Kapolres? Tidak ada masalah. Tanggapan kami biasa saja. Tanggapan kami bahwa kami melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran kami sesuai dengan ketentuan yang ada. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, seperti yang kita tahu beberapa hari belakangan ini beredar foto adanya sejumlah aparat kepolisian yang dinarasikan berada di kantor DPC PDI Solo dan ini dituliskan tanpa sepengetahuan pihak DPC PDIP Solo. Apakah memang benar seperti itu atau agenda apa yang sedianya dilakukan oleh kepolisian Polres Surakarta ini? Secara langsung saya sudah tersambung bersama dengan Kapolresta Solo. Ada Kombes Pol Iwan Saktiadi yang sudah bergabung dalam sambungan Zoom. Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam, Pak. Selamat malam para tribuners sekalian. Sehat seluruh semuanya di tempat dimanapun saudara-saudara berada. Baik, terima kasih sekali Pak Iwan menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Saya mau mengonfirmasi dan juga menanyakan beberapa hal ini Bapak terkait beberapa pemberitaan yang juga beredar di media sosial seperti itu. Yang pertama saya ingin mengonfirmasi terkait foto-foto ini yang kemudian dinarasikan lain oleh sejumlah pihak yang mana anggota kepolisian dari Polresta Solo ini mendatangi kantor DPC PDIP Solo. Yang sedianya terjadi atau yang sebenarnya terjadi seperti apa Pak Iwan? Baik, terima kasih. Seperti beberapa kesempatan kami menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mempunyai tugas adalah memelihara keamanan ketertiban masyarakat, pelindung pengayom dan pelayan masyarakat, serta memiliki kewenangan untuk penegakan hukum. Tentunya memelihara keamanan ketertiban masyarakat itu merupakan pekerjaan polisi yang dimensi dan spektrumnya luas. Kita bekerja dari hulu sampai ke hilir di ranah privat dan ranah publik. Dan pada kesempatan ini muncul adanya narasi bahwa kegiatan Polresta Surakarta, beberapa anggota Polresta Surakarta berada pada salah satu kantor parpol yang pada faktanya adalah anggota kami, anggota Polresta Surakarta tersebut sedang melaksanakan tugas patroli dalam rangka menciptakan keamanan ketertiban masyarakat. Sekaligus anggota tersebut merupakan anggota yang tergabung atau yang mendapatkan surat perintah tergabung dalam operasi Mantap Brata. Operasi Mantap Brata adalah operasi yang ditujukan untuk melaksanakan rangkaian pengamanan pemilu dari mulai Pilpres, kemudian Pilkada dari 2023 sampai dengan 2024 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti. Dan pada kesempatan tersebut dinarasikan bahwa kami melaksanakan patroli di mana ada narasi bahwa ada kata-kata mengintimidasi. Saya luruskan. Narasi dari patroli atau kegiatan patroli merupakan kegiatan kepolisian
di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai usaha mencegah gangguan Kamtipmas. Saya garis bawahi, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas. Cara tersebut merupakan hal yang dilakukan untuk mencegah munculnya gangguan dari mulai adanya potensi gangguan, ambang gangguan sampai dengan gangguan nyata. Dan caranya adalah mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Itu adalah terjemahan dari patroli, dan itu diatur dalam Peraturan Kabaharkam nomor 1 tahun 2017. Di dalamnya mengatur mengenai detail patroli, dari personilnya, peralatan, perlengkapannya, kelengkapan piranti lunak atau surat perintah tugas, serta laporan hasil penugasan di saat anggota selesai melaksanakan penugasan, termasuk dokumentasi berupa foto-foto. Jadi, saya berikan keterangan lengkap bahwa jika anggota mendokumentasikan jalur patrolinya yang ditemui saat patrolinya, sasaran patrolinya, itu merupakan bagian dari standar operasional prosedur kami Polri dalam melaksanakan patroli. Tentunya, tadi sudah kami sampaikan beberapa dokumen pendukung lainnya, bahwa kami Polresta Surakarta melaksanakan patroli bukan hanya pada titik tersebut, tapi kita melakukan pada titik lainnya. Jika kita katakan DPC, para partai peserta pemilu, 18 partai, 18 kantor partai, kami sambangi seluruhnya dengan pola yang sama seperti gambar yang telah kami kirimkan sebelumnya, bahwa itu merupakan dokumentasi kami. Dan anggota yang melaksanakan patroli tidak ada tendensi apapun, bahwa kami jelaskan Polri netral dalam kontestasi pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kembali saya menyampaikan, pasal 28 menyebutkan bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Sudah sangat jelas disebutkan. Sehingga kami tegaskan kembali bahwa Polresta Surakarta netral, tidak ada keberpihakan, tidak ada keterlibatan, tidak ada dukungan terhadap siapapun yang berkontestasi dalam pemilu. Artinya, tugas patroli kami murni melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran kami sebagai anggota dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja berdasarkan koridor hukum dan undang-undang yang telah mengaturnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Artinya memang tidak ada intervensi dan tegas begitu ya. Pak Iwan mengatakan ini adalah bentuk netral dari pihak kepolisian, termasuk juga tadi disampaikan oleh Bapak ada 18 kantor. Ini apakah memang selain kantor-kantor DPC yang ada di Kota Solo, misalnya seperti Bawaslu atau mungkin kantor KPU, juga masuk dalam program-program yang kemudian dilakukan pada patroli yang dilakukan kemarin itu, Bapak? Wajib hukumnya bagi kami memastikan seluruh penyelenggara pemilu dalam kondisi yang siap dan aman. Sehingga kantor Bawaslu, personil-personil anggota Bawaslu, kantor KPU, personil-personil yang mengawaki KPU, logistik atau gudang logistik KPU yang digunakan untuk menyimpan logistik pemilu, kami jaga, kami amankan, dan kami patroli. Sehingga di samping 18 kantor yang kami sebutkan, kemudian kantor penyelenggara pemilu, juga ada objek-objek lainnya yang merupakan sasaran dari anggota dalam melaksanakan patroli. Artinya bahwa keseluruhan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan anggota selama anggota tersebut melaksanakan kegiatan patroli seperti yang saya sebutkan pada awal tadi. Baik, Pak Iwan, ini untuk juga mungkin bisa diketahui oleh publik begitu ya, pada saat melakukan patroli ke beberapa kantor DPC dari berbagai partai begitu ya, dan juga kantor Bawaslu dan sebagainya. Apakah ini memang datang untuk mengecek lokasi di sekitar atau juga sampai bertemu dengan kader atau mungkin pegawai yang bersangkutan, Pak Iwan? Yang perlu digarisbawahi seperti yang saya katakan bahwa hakikat dari kegiatan patroli adalah
upaya kepolisian atau kegiatan kepolisian sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas. Perlu digarisbawahi adalah kata-kata tersebut, Mbak. Artinya bahwa keberadaan kami memastikan tidak ada gangguan. Gangguan itu apa saja? Banyak halnya. Banyak potensi-potensi yang bisa muncul menjadi sebuah gangguan nyata jika kami tidak mengantisipasi, mencegah. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode patroli tersebut. Demikian, Mbak. Contoh yang kemudian ancaman besar yang dilihat oleh Kepolisian Polresta Surakarta ini yang paling nyata contohnya seperti apa, Bapak? Tentunya kami juga mempunyai tahapan-tahapan perkiraan intelijen. Kita memprediksi kemungkinan-kemungkinan ancaman yang bisa berimplementasi menjadi sebuah gangguan nyata. Sebagai contoh, adanya provokasi-provokasi pihak tertentu yang mungkin sengaja merusak, kemudian mengganggu dengan cara-cara menempelkan gambar-gambar yang mungkin tidak pada tempatnya, atau merusak alat-alat peraga kampanye jika nanti sudah kampanye, atau merusak inventaris-inventaris kantor yang lainnya, seperti itu. Dan pihak-pihak lain yang mungkin menginginkan proses pemilu ini tidak berjalan dengan lancar. Itu dan masih banyak hal lain lagi yang dimungkinkan kami prediksi bisa terjadi jika kami tidak melakukan upaya-upaya preventif atau pencegahan sebelumnya. Baik, ini apakah patroli jelang pemilu ini tadi yang juga sudah disampaikan sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan jelang pemilu begitu ya, Pak Iwan? Ini apakah memang program diantaranya mendatangi kantor DPC, Bawaslu dan sebagainya, ini adalah program tersendiri dari Polres Solo atau ini juga merupakan arahan dari Polri? Seperti itu, Bapak? Tidak ada ketentuan atau arahan. Yang ada adalah memberikan pemahaman, memberikan peraturan, memberikan landasan hukum bagaimana anggota di lapangan bergerak. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut tergantung di karakteristik kerawanan daerah masing-masing. Artinya, pola-pola yang kami lakukan mungkin tidak dilakukan oleh daerah lain, tapi juga mungkin dilakukan secara bersamaan dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini tentunya disesuaikan dengan karakteristik kerawanan daerah, karena tiap-tiap daerah mempunyai kerawanan atau karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, di Solo, wilayah hukum Solo, bertempat tinggal Presiden Negara Republik Indonesia dan keluarganya. Ini yang tidak dimiliki daerah lain. Sebagai contoh, mudahnya adalah demikian. Dan hal-hal lain yang mungkin juga tidak ada di daerah-daerah selain Solo. Seperti itu, Mbak, sebagai contoh, Mbak. Oke, artinya langkah preventif yang dilakukan dari masing-masing Polres atau sektor lainnya juga berbeda-beda begitu ya, Pak Iwan ya, untuk kemudian melakukan antisipasi terkait berbagai hal dalam kontestasi Pilpres mendatang. Bapak, ini saya ingin minta tanggapan dari Pak Kapolres. Ini kemarin setelah adanya foto yang beredar, kemudian ada statement juga yang sudah disampaikan oleh mantan Wali Kota Solo, Pak Rudi, begitu ya, yang mengatakan bahwa kedatangan dari anggota Polres Solo ini kurang wajar, kemudian yang tadi juga sempat dibantah oleh Bapak terkait intervensi dan intimidasi, sampai kemudian Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto juga sempat membuat statement terkait adanya foto yang kemudian beredar ini. Bagaimana tanggapan dari Pak Kapolres? Tidak ada masalah. Tanggapan kami biasa saja. Tanggapan kami bahwa kami melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran kami sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan, yang menjadi garis kebijakan, ataupun yang menjadi pedoman kami dalam melaksanakan tugas. Itu saja. Baik, apakah kemudian ada komunikasi begitu Pak Kapolres dengan Pak Rudi setelah adanya insiden ini, atau ya berjalan begitu saja setelah adanya hal ini, karena menurut pihak Polresta Solo ini bukan hal yang tidak wajar seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi begitu? Ya, menurut kami ini adalah sebuah rutinitas yang tidak perlu kita lakukan respon berlebihan. Ini merupakan bagian tugas rutin kami setiap harinya, sehingga patroli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya polisi untuk menciptakan keamanan ketertiban masyarakat. Begitu saja, Mbak. Baik, artinya intervensi atau intimidasi yang disampaikan oleh pihak-pihak lain begitu ya, ini adalah bagian dari hal yang harus diredam juga oleh Polresta Solo agar tidak berkepanjangan dan lain sebagainya, atau dari kacamata atau dari pandangan Pak Iwan seperti apa?
Kami tidak mempunyai kapasitas untuk mempersepsikan. Yang kami lakukan adalah berdasarkan ketentuan yang ada, undang-undang telah mengatur dengan jelas, diperkuat dengan beberapa peraturan yang lainnya. Tentunya pada hakikatnya kita melaksanakan patroli adalah melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran kami. Itu saja, Mbak. Baik, tadi disinggung juga oleh Pak Kapolres, berbeda begitu ya cara penanganan jelang Pilpres atau pemilu mendatang di berbagai wilayah, termasuk di Solo sendiri. Tadi disampaikan ini adalah tempat tinggal dari Presiden Joko Widodo, namun juga di sisi lain salah satu cawapres begitu ya, Pak Kapolres bisa saya sampaikan kan juga berasal dari Solo. Apakah kemudian sudah tergambarkan kira-kira langkah-langkah apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh Polres Solo, bisa disampaikan juga pada Tribuners? Seperti apa Pak Iwan nantinya penanganan atau situasional yang kemudian dilakukan oleh Polres? Sudah jelas bahwa langkah-langkah Polri selalu terbagi menjadi preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Kita berpedoman berpijak pada itu saja. Apapun yang terjadi, tentunya pencegahan menjadi hal yang utama. Pencegahannya seperti apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mencegah dengan kegiatan-kegiatan cooling system, kegiatan-kegiatan yang bisa mereduksi ketegangan atau kegiatan-kegiatan partisipatif masyarakat yang kemudian membangun kesadaran untuk sama-sama menjaga situasi Kamtipmas menjadi kondusif. Tentunya itu merespon, itu berkembang seiring dengan dinamika kegiatan masyarakat. Kami tidak statik, kami terus berubah, kami dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Karena pada hakikatnya polisi merupakan bayang-bayang dari peradaban, sehingga kemana peradaban berlangsung, itulah kami ada di dalamnya dan kami akan adaptif. Karena polisi merupakan sebuah lembaga yang di dalamnya memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat. Sehingga objek kami adalah masyarakat, di mana masyarakat bukan masyarakat yang statik, tapi masyarakat yang dinamis. Untuk itulah pula kami Polri, Polresta Surakarta juga akan berkembang mengikuti dinamika yang ada. Kami akan menyesuaikan langkah-langkah kami akan menyesuaikan cara bertindak kami, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat seperti apa, dan kontekstual permasalahan yang muncul seperti apa. Itu, Mbak. Oke, sejauh ini kan memang belum masuk masa kampanye begitu ya Pak Kapolres ya. Namun kan yang kita lihat dinamika politik sudah berjalan, kampanye-kampanye tipis lah bisa saya katakan itu sudah terjadi. Apakah di Solo juga kepolisian sudah melihat hal tersebut untuk kemudian diantisipasi karena ini belum memasuki masa kampanye atau seperti apa Pak Iwan? Antisipasi Polri bukan terikat pada 1-2 peristiwa. Antisipasi Polri adalah merupakan proses yang berkesinambungan. Ya, merupakan proses yang terus-menerus, tidak berhenti pada satu titik. Jadi dinamika kegiatan masyarakat, agenda-agenda masyarakat juga terus kita ikuti. Salah satunya adalah pemilu. Tentunya langkah-langkah mengantisipasi tersebut seperti saya katakan ada preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Etapa-etapa, tahapan-tahapan pemilu kita ikuti perkembangannya sambil kita terus menciptakan suasana Kamtipmas yang kondusif dengan cara-cara mencegah munculnya gangguan, potensi-potensi gangguan ataupun menjadi ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Seperti yang saya jelaskan di depan, Pak. Demikian. Yang terjadi di Solo saat ini sepanjang patroli atau yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian termasuk Pak Iwan sendiri begitu ya yang terjun langsung ke masyarakat dan sebagainya. Sejauh ini kondisinya juga masih dalam taraf aman dan tetap kondusif seperti itu Bapak mungkin bisa ditegaskan bagaimana situasinya terjadi di masyarakat? Mungkin yang bisa dilihat langsung adalah kondisi Solo saat ini. Ya. Silahkan datang ke Solo, bisa menyaksikan bagaimana tertib, aman, dan teraturnya kehidupan masyarakat di Solo. Itu merupakan pembuktian bahwa kota Solo kondusif dan siap melaksanakan pemilu. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Pak Iwan, terakhir dari saya, ini kan ada yang kemudian mempertanyakan komitmen untuk menjaga netralitas dan sebagainya dalam kontestasi Pilpres mendatang setelah adanya foto-foto yang dinarasikan berbeda begitu ya dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iwan. Sebagai closing statement dari Pak Kapolres sekaligus penegasan bentuk Polresta Solo dan juga kepolisian untuk menjaga netralitas yang ada jelang kontestasi Pilpres. Silakan Bapak. Polri netral, sudah terpampang jelas dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, dan ayat 2-nya menyusul bahwa Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Itu juga yang akan kami pegang teguh bahwa Polresta Surakarta merupakan bagian dari Polri bersikap netral terhadap kontestasi dan mengamankan pemilu. Demikian, Mbak.
Dan patroli seperti yang sudah terjadi kemarin juga masih akan terus dilakukan sepanjang menjaga kontestasi Pilpres sampai nantinya Pilpres selesai, Pak Iwan. Patroli merupakan kegiatan tidak terpisahkan dari organisasi Polri, itu, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Iwan, Pak Kapolres Surakarta sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama dengan kami sekaligus sebagai penegasan dan klarifikasi begitu ya, Pak Kapolres ya, bahwa intervensi dan lain sebagainya yang disampaikan oleh berbagai pihak tidak sesuai dengan apa yang terjadi karena faktanya tidak hanya mendatangi kantor DPC PDIP Solo saja, namun tadi disampaikan oleh Pak Iwan ada setidaknya 18 titik yang dilakukan patroli untuk langkah preventif begitu ya, untuk menjaga netralitas dan juga situasi kondusif yang terjadi di wilayah Solo. Sekali lagi Pak Iwan, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Selamat malam Bapak. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus. Tadi saya sudah melakukan klarifikasi terkait pemberitaan yang juga pasti menjadi tanda tanya publik terkait intervensi dan lain sebagainya. Nantikan program Tribun News on Focus lainnya untuk mengetahui narasi-narasi dan juga obrolan-obrolan lainnya bersama dengan saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, banyak sekali memang drama-drama Korea. Dan itu sutradaranya ya Pak Presiden. Waduh. Ya, Pak Presiden sendiri sutradaranya. Karena kan hampir semua drama yang terjadi itu tidak jauh-jauh dari lingkungan Presiden. Presiden karena tahu ibu sakit, ya, dia langsung ke ruangan ibu. Di mana tidak ada kursi di depan, kecuali di depan mejanya Ibu Mega. Lalu kemudian dikatakan, wah Presiden diadili tidak sopan kayak anak SD. Kita sudah punya 2 calon yang diputuskan oleh DPC. Tetapi kan kemudian Pak Jokowi meminta langsung kepada Ibu Megawati karena beliau ingin mencalonkan Gibran maju di Solo. Padahal kita sudah punya calon wali kota dan wakil wali kota. Bagaimana mungkin dia memilih mendukung orang ya, walaupun secara tidak langsung dengan menempatkan anaknya di dalam kubu itu ya. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Padahal seharusnya estafet kepemimpinan diberikan kepada mereka yang lebih segar, lebih punya tenaga, lebih punya visi. Bukan orang yang dia kalahkan 2 kali dalam kontestasi pemilu. Presiden bisa netral itu saya kira itu jauh panggang dari api. Karena jangankan dalam kontestasi politik seperti ini, di mana presiden yang sedang menjabat anaknya maju dalam kontestasi sebagai wakil presiden, pertaruhannya kan besar. Pertaruhan kehormatan, martabat dan wibawa itu sangat besar. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan anaknya kalah? Ya, sebagai seorang ayah itu tentu sangat-sangat tidak mungkin. Kembali menjumpai Anda program Tribun News on Focus. Tribuners, hari ini bersama dengan saya Nila Irda, kita masih membahas terkait dinamika politik di tanah air, yang mana statement terbaru ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang katanya begitu ya, politik di tanah air ini seperti drama Korea, seperti sinetron sejak beberapa waktu belakangan terakhir ini. Apakah memang benar seperti itu yang juga dirasakan oleh politikus-politikus di tanah air? Saat ini saya langsung tersambung bersama dengan politisi dari PDI Perjuangan, ada Bang Deddy Sitorus di sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Deddy, selamat datang dalam program saya. Apa kabar Bang Deddy? Kabar baik Mbak Nila, makasih sudah mengundang. Terima kasih juga, saya sudah diluangkan waktunya Bang Deddy. Saya tahu pasti sedang sibuk sekali ini, tapi meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama dengan saya. Saya mau langsung saja menodong pertanyaan pertama seperti ini, Bang. Benar tidak kalau dari Bang Deddy yang juga seorang politisi aktif di dunia politik tanah air, memang iya betul di dunia politik ini lagi banyak drama Koreanya? Ya, banyak sekali memang drama-drama Korea. Dan itu sutradaranya ya Pak Presiden. Waduh. Ya, Pak Presiden sendiri sutradaranya, karena kan hampir semua drama yang terjadi itu tidak jauh-jauh dari lingkungan Presiden. Kita mulai dari drama 3 periode, drama penundaan pemilu, drama perpanjangan masa jabatan, ya. Lalu drama-drama pencalonan Mas Ganjar oleh Pak Jokowi. Lalu ada Gerasa Gerusu, ada Ojo ke Susu, ya. Itu kan semua drama-drama yang terjadi dalam pentas politik kita.
Lalu bagaimana setelah Ganjar akhirnya ditunjuk oleh PDI Perjuangan, dramanya makin kenceng nih. Tiba-tiba Gibran jadi calon wakil presiden gitu kan. Lalu terjadilah keributan presiden dukung siapa, Prabowo atau Ganjar dan seterusnya. Dan ujungnya puncak dari drama itu adalah ditunjuknya keputusan MK terhadap perkara judicial review nomor 90. Itu kan puncak drama sebenarnya kan. Jadi itu drama terbesar tuh, tidak saja bagi Indonesia tapi juga di dunia, bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi yang akhirnya diberhentikan oleh Mahkamah Kehormatan terbukti melakukan tindakan tidak etis yang berdampak pada putusan Mahkamah Konstitusi. Itu puncak dramanya. Jadi kalau sampai hari ini banyak drama terjadi, misalnya banyak pertanyaan seputar apakah Gibran masih di PDI Perjuangan, dipecat atau tidak, bagaimana Bobi dipecat atau tidak, bagaimana Kaisang 2 hari jadi ketua umum satu partai politik, itu kan drama semua itu. Dan drama-drama itu adalah drama yang ada di lingkungan presiden sendiri, lingkungan pemerintahan. Bagaimana drama soal misalnya baliho-baliho yang diorganisir oleh aparat keamanan, misalnya gitu kan drama juga tuh, ya. Bagaimana banyak kelompok relawan bertumbuhan dukung calon A, misalnya begitu, dimobilisasi, dibiayai oleh kelompok tertentu, ya. Bahkan kami tengarai itu ada institusi negara juga di situ, ya itu drama. Jadi drama itu benar yang dibilang Pak Jokowi, bahwa terlalu banyak drama Koreanya Republik ini, tapi itu semua berputar di lingkungan presiden sendiri. Berputar di lingkungan presiden sendiri, Bang Deddy mengatakan sutradaranya ya Presiden Jokowi. Artinya bisa saya katakan hadirnya Mas Gibran, Mas Bobi, kemudian putusan MK, sampai termasuk putusan MK, ini juga aktor-aktornya juga sengaja dipilih seperti itu, Bang Deddy? Ya, kalau ada yang berpendapat seperti itu tidak salah kalau menurut saya. Karena kondisinya saat ini kan presiden itu begitu berkuasa, ya, kekuasaan politik cukup besar di koalisi pendukung Gibran. Dari sisi parlemen apapun mereka bisa lakukan misalnya gitu ya. Lalu dari sisi kekuasaan politik, beliau panglima tertinggi, dia membawahi Polri dan semua lembaga-lembaga penting. Ya tentu saja kalau orang berpendapat seperti itu saya tidak akan berani membantah gitu, Mbak Dio. Oke, justru dikatakan dramanya berasal dari lingkungan Presiden Joko Widodo sendiri. Bang Deddy, ini juga banyak yang kemudian muncul di publik terkait bagaimana urusan dengan Mas Gibran di PDIP belum selesai, ditambahkan kemarin Mas Bobi juga datang ke PDIP begitu yang mengatakan ingin mendukung Pak Prabowo namun tidak berkenan untuk dipecat atau tidak berkenan untuk keluar dari PDI Perjuangan. Silakan Bang Deddy, seperti apa melihat ini? Ya, aturan yang ada di PDI Perjuangan ketika seorang kader tidak lagi sejalan dengan garis yang diambil oleh partainya, oleh DPP partai, otomatis tentu tidak lagi menjadi anggota. Itu berlaku bagi semua. Mau dia rakyat biasa seperti saya, mau dia rakyat biasa seperti Pak Rudi Solo, apalagi juga mau itu anak presiden atau mantu presiden, ya berlaku sama, tidak ada perbedaan di kita. Berlaku sama artinya saat ini setelah kemarin juga sudah dideklarasikan Mas Bobi mengatakan mendukung Mas Gibran bersama dengan Prabowo Subianto. Ini dipecatkah kemudian Mas Bobi atau menunggu dikembalikan saja KTA-nya kalau dari PDIP, Bang Deddy? Ya kan sama seperti dulu Gibran, kita beri kesempatan untuk menjaga martabatnya. Ya, daripada dipecat, kembalikan saja KTA-nya, kan kita memberikan jalan keluar yang win-win solution. Ya, yang terhormat gitu, supaya tidak menjadi polemik di publik. Kita tidak mau ya menjadikan itu isu yang kemudian digunakan pihak untuk memukul kita. Makanya diberi kesempatan mengembalikan KTA gitu. Nah, itu kan cara kita menjaga kehormatan mereka. Nah, terpulang pada mereka mau mengambil kesempatan itu atau memilih jalan yang berbeda, karena kan mau mereka nyalon atau apa itu kan hak mereka, mau milih siapa itu hak mereka. Tetapi ketika itu bertentangan, tidak sejalan dengan garis yang diambil oleh partai dan pimpinan partai,
tentu mereka harus menerima konsekuensinya sebagaimana yang ada dalam peraturan organisasi di internal PDI Perjuangan. Sudah ada dua kader kan artinya Bang Deddy, setelah Mas Gibran kemarin, sekarang kemudian Mas Bobi, sudah dua orang begitu, dan bahkan ini bukan sosok yang biasa saja, anak presiden dan juga mantu dari Presiden Joko Widodo. Apa tidak kemudian PDIP mengubah cara, tidak kemudian mempersilahkan mengembalikan KTA tapi mengambil sikap tegas, karena yang kita tahu kan PDIP disiplin sekali Bang Deddy. Ya, kan kalau mereka kita sudah mendapatkan data, melihat fakta-fakta, bukti-bukti, tentu otomatis mereka akan kita keluarkan dari sistem database keanggotaan kita. Ya, ini kan sudah zaman modern, bukan lagi waktunya untuk ngeprint pakai printer, itu kan merusak lingkungan, Mbak. Ya, jadi saya kira apalagi nanti kirim kurir pakai BBM, nah kan kita dukung Pak Jokowi lah, nggak usah menambah persoalan lingkungan hidup kan gitu ya. Tapi soal kapan diberikan nanti administrasi formal, nanti ada waktunya. Itu kan tidak harus terburu-buru ya, tetapi saya pastikan bahwa perlakuannya sama dengan yang lain. Oke, artinya nanti di waktu yang lebih tepat akan dijatuhkan juga sanksi tegas kepada Mas Gibran dan juga Mas Bobi, seperti itu ya Bang Deddy. Artinya de facto mereka begitu mengambil keputusan berbeda sudah bukan anggota PDI Perjuangan. Ya, tapi kalau persoalan secari kertas itu nanti ada waktunya. Kita tidak mau menambah kegaduhan publik. Kita mau menjaga martabat mereka, gitu aja. Dan ini termasuk bagian dari statement Bang Deddy di awal, ini adalah bagian dari drama Korea yang juga sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi, seperti itu Bang? Iya, saya kira sama aja. Jadi Presiden itu sebenarnya memetakan dengan baik kondisi Republik kita. Bagaimana Republik kita hari ini menjadi Republik yang dikelola seperti sebuah film. Ya. Cuma lucunya kan bikin film tapi berharap orang tidak tersentuh emosinya, tidak bawa perasaan. Ya nggak bisa lah orang nonton drama Korea nggak pakai perasaan, justru jualannya kan perasaan. Oke, ini kalau kita melihat sentimen publik juga Bang Deddy, kan ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa sikap Presiden Jokowi yang seperti ini, atau mungkin saya ingin memulainya dengan Bang Deddy juga mengamini bahwa kondisi sekarang ini Presiden Jokowi sudah tidak menjalani hubungan baik dengan PDIP atau bahkan dengan Ketua Umum PDIP, Bu Megawati. Kalau hubungan baik, Mbak, ya, tidak pernah ada konflik di antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi sendiri secara sadar memilih jalan yang berbeda dengan kita. Ya, jadi ibaratnya beliau dulu naik mobil sama kita mau ke Bandung, sekarang tiba-tiba dia lompat pindah bis untuk sampai ke Bandung itu kan. Jadi itu bukan konflik, tetapi kemudian sikap yang berbeda dan bisa dikatakan berlawanan gitu. Lalu tanda tanyanya adalah apa yang kemudian mendasari Presiden Jokowi berpindah naik bus lain untuk kemudian sama-sama sampai ke Bandung, Bang Deddy? Ya, yang sering kita tangkap dari orang-orang yang bertemu dengan beliau maupun dengan Pratikno ya, Mensesnek, bahwa beliau hakul yakin bisa menang bersama Prabowo, kan kira-kira seperti itu. Jadi ini soal menang-menangan, beliau mau berada di pihak yang menang. Yang kedua, mungkin beliau masih tetap ingin relevan sebagai kingmaker politik di Indonesia gitu ya. Jadi itu membuat beliau punya pandangan yang berbeda. Tapi itu pandangan saya pribadi. Kita melihatnya seperti itu. Soal apakah motivasinya yang paling dasar ya hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu. Baik, terima kasih. Bang Deddy, yang juga muncul di publik, saya ingin minta pendapat dari Bang Deddy. Ada beberapa video yang belakangan ini juga kemudian menjadi banyak komentar di publik begitu. Satu diantaranya adalah video Presiden Jokowi yang di sebuah acara PDIP dikatakan sebagai petugas partai dan bukan siapa-siapa oleh Bu Mega. Kemudian video yang kedua adalah momen di sebuah acara PDIP yang mana narasi yang beredar di publik adalah Bu Mega tidak mau disentuh tangannya atau dibantu oleh Presiden Joko Widodo. Menanggapi
narasi hal semacam itu yang menjadi alasan-alasan kemudian merenggangnya hubungan antara Presiden dan Bu Mega ini, Bang Deddy komentarnya seperti apa? Ya, saya kira itu kan bagian dari operasi opini yang dilakukan oleh katakanlah pihak-pihak tertentu dan bisa jadi sepengetahuan Pak Jokowi juga gitu ya. Pertama soal petugas partai. Ketika Pak Jokowi masuk PD Perjuangan, beliau tahu persis ada istilah itu di kita. Dan itu adalah istilah internal di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga PD Perjuangan, di mana kader-kader yang mendapatkan penugasan di jabatan-jabatan politik itu kita sebut sebagai petugas partai dalam artian aparatur ideologis. Karena tugas-tugas petugas partai itu di dalam anggaran dasar jelas disebutkan mengorganisir rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat, melakukan penyadaran politik pada rakyat, mobilisasi kekuatan rakyat. Itulah tugas dari petugas partai, ya, memperjuangkan program-program dan ideologi partai. Jadi petugas partai dalam konteks PDI Perjuangan itu bukan pesuruh, bukan anak buah, gitu ya. Itu yang kemudian ditwist, dibuat definisinya oleh orang lain, gitu. Jadi dalam konteks itu kita memahami bahwa yang disebut petugas partai oleh PD Perjuangan itu ada 3 pilar, yaitu kader yang berada di eksekutif, yang ada di legislatif, dan di struktural partai. Cara PDI Perjuangan berinteraksi dengan kader-kader itu, misalnya yang di DPRD, DPR RI, lalu yang bupati, wali kota, gubernur, itu dengan mekanisme 3 pilar. Jadi konteksnya adalah semacam musrenbang gitu ya, semacam musyawarah bersama. Itu cara kita berinteraksi dengan kader-kader yang ada di kekuasaan legislatif maupun di ada kekuasaan eksekutif. Jadi bukan main perintah-perintah, Mbak. Ya, karena dia gubernur kita perintah, karena dia bupati dia pesuruh kita, karena dia presiden dia anak buah kita. Coba dicek kapan sih? Ya, mungkin nggak? Karena PDI Perjuangan, Ibu Megawati terutama itu sangat konstitusional. Presiden itu pemimpin tertinggi Republik ini, nggak mungkin dia jadi bawahan partai. Karena begitu dia duduk di sana, dia adalah pemimpin tertinggi di negara ini. Tetapi dalam konteks ideologis, anggaran dasar peraturan organisasi kita sudah mengatakan bahwa mereka yang menduduki jabatan publik itu punya tugas diberikan oleh partai itu tadi, memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan program ideologis, mengkonsolidasikan kekuatan rakyat, memobilisasi kekuatan rakyat, dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini adalah istilah yang kemudian dibuat orang seolah-olah bahwa kalau petugas partai itu pesuruh partai, anak buah partai. Tidak sama sekali. Bahkan Ibu Megawati itu kalau mau bertemu Presiden Jokowi itu harus minta izin dulu. Ya, jangankan pemerintah, mau ketemu aja minta izin, ada proses protokolernya. Ya, bahkan lebih sering Ibu Megawati yang dipanggil oleh Presiden. Gitu loh. Dalam penempatan kabinet juga sama gitu. Jadi itu adalah istilah pembangunan sebuah operasi narasi politik yang memang dibuat untuk mendowngrade PDI Perjuangan dan memberi legitimasi atas langkah-langkah politik Presiden dan keluarganya hari-hari ini. Yang kedua, soal Ibu Mega menepis tangan, itu hoax, ya. Jadi itu tidak benar, ya. Jadi memang dibuat sedemikian rupa ketika turun itu dibuat cepat gitu ya, seolah-olah Ibu menepis tangan, padahal Ibu melepas tangan. Karena apa? Waktu itu Ibu pilek, coba lihat, ya, sepanjang acara Ibu pilek, kan tangannya dia merasa kotor, dan Ibu cerita ini begini ketika jalan itu. Tapi lagi-lagi itu adalah operasi pembentukan opini, sama dengan kejadian Pak Jokowi duduk berhadapan di meja Ibu Megawati waktu Rakernas. Ya, pada saat itu Ibu sakit lutut, ya, sehingga tidak bisa duduk di sofa. Dia memilih nunggu Presiden datang itu di ruang kerjanya karena kursinya lebih tinggi. Ya, namanya ruang kerja, Ibu biasanya hanya menerima tamu atau sekjen berhadapan langsung sambil tanda tangan surat dan seterusnya. Untuk Presiden sendiri itu ada ruang VVIP disiapkan. Tetapi Presiden karena tahu Ibu sakit, ya, dia langsung ke ruangan Ibu, di mana tidak ada kursi di depan kecuali di depan mejanya Ibu Mega. Lalu kemudian dikatakan, wah Presiden diadili tidak sopan kayak anak SD.
Nah ini kan lagi-lagi operasi opini yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Oke, salah satu penggiringan opini yang kemudian dilakukan oleh pihak tertentu yang membuat narasinya justru dibalik begitu